Juga disampaikan oleh Kepala Administrasi Kota Kiev yakni Sergei Popko yang mengatakan Rusia menyerang saat pagi hari di mana sebagian penduduk sedang bekerja dan berada di jalanan. Sehingga Sergei Popko mengklaim serangan kali ini Rusia menargetkan warga sipil. Sontak serangan tersebut membuat orang-orang berlarian dan berlindung. Bahkan dalam serangan ini anak-anak pun ikut menjadi korban. Moskow dihantam serangan drone untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menuduh Ukraina memilih jalan untuk mencoba mengintimidasi Rusia hingga menyebut sebagai tanda aktivitas teroris. Namun Ukraina membantah terlibat dalam serangan drone tersebut. Dilansir dari Tribun News, dikabarkan drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu. Menurut keterangan Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, tidak ada yang terluka parah dalam serangan tersebut. Di sisi lain dikabarkan di saat yang sama, Rusia melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Selasa 30 Mei lalu bahwa pasukannya melakukan serangan terhadap pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Lebih lanjut dikabarkan serangan drone yang menargetkan Moskow tersebut mengungkap kelemahan mencolok dalam pertahanan udara Rusia. Sebagai informasi, dari serangan itu sedikit merusak 3 gedung apartemen. Karenanya Putin dan petinggi militer dikritik karena dianggap gagal melindungi jantung kekuasaan Kremlin. Menurut Kementerian Pertahanan, 5 dari 8 pesawat tak berawak yang ikut serta dalam serangan itu ditembak jatuh, sedangkan 3 lainnya macet dan terpaksa membelok keluar jalur. Perang yang terus membara antara Ukraina, Rusia dikabarkan kehilangan sekira 2.000 tank. Diketahui 1.239 tank telah dihancurkan, 106 tank rusak, 113 terbengkalai dan 544 direbut oleh pasukan Ukraina saat melakukan pertempuran. Tentunya tank yang rusak dan hancur itu menjadi sebuah kerugian bagi Moskow. Terkait kejadian tersebut, sejumlah ahli turut berpendapat, yakni dari serangan yang dijatuhkan berupa drone, rudal anti-tank, dan artileri Ukraina membuat tank Rusia rentan. Tentunya hal itu sangat berisiko tinggi untuk tank Rusia. Berdasarkan laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Rusia kehilangan 1.845 hingga 3.511 tank di Ukraina. Lalu tank T-72B3 mengalami kerugian yang cukup berdampak. Terkait kerusakan tank dan kerugian yang dialami, sejumlah pengamat militer menyalahkan kepemimpinan politik dan militer Rusia. Kemudian beberapa lainnya menyalahkan tank Rusia yang rentan lantaran masalah desain dan strukturnya kurang memadai. Dikabarkan pihak berwenang Kiev mencoba menakut-nakuti warga Rusia dengan cara mengirimkan serangan drone ke Moskow. Serangan tersebut dilakukan untuk memprovokasi sekaligus melakukan pembalasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, sekira 8 drone Ukraina menyerang Moskow dan wilayah Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Dari 8 pesawat tak berawak, 5 diantaranya ditembak jatuh. Sementara 3 drone lainnya dilumpuhkan sarana peperangan elektronik. Akibat serangan tersebut, sekira 2 orang di Moskow membutuhkan bantuan petugas medis. Kendati demikian, mereka tak mengalami luka yang cukup parah. Namun dilaporkan sejumlah bangunan turut mengalami kerusakan akibat serangan. Akibat mengalami kerugian, Ukraina dikabarkan akan menjual tanah suburnya kepada investor barat. Hal tersebut dilakukannya lantaran imbas utang yang dimiliki Ukraina. Atas hal itu, sumber daya alam negaranya akan menjadi milik orang asing. Tentunya insiden tersebut merupakan krisis ekonomi yang cukup parah bagi Ukraina, yakni otoritas Kiev tentunya tak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank Dunia dan IMF. Terlebih hingga kini permusuhan dan peperangan terus berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, lantas Ukraina bak menjadi surga yang nyata bagi perusahaan investasi.
Mengenai kerugian yang dialami Ukraina, kolumnis Alejandro Marco Delpon turut menanggapi. Dilansir dari ria.ru, Alejandro Marco Delpon menyebut beberapa tanah di Ukraina telah berada di bawah kendali sejumlah bank barat. Gubernur Vyacheslav Gladkov menyebut Rusia mungkin bisa mencegah serangan Ukraina di Belgorod dengan mengambil kendali wilayah Kharkov. Hal tersebut Gladkov sampaikan kepada saluran TV Rusia ketika ditanya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan di daerah yang berbatasan dengan Ukraina. Sedangkan Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov berkata dirinya tidak bisa mengomentari gagasan itu. Menurut Gladkov, pada hari Minggu saja, pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Kepala Distrik Grayvoron mengklaim bahwa operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah tangga rusak. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan dan menyebabkan satu warga sipil tewas serta beberapa warga lainnya cedera. Meski Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu, para pejabat Ukraina bersikeras bahwa serangan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ukraina mengklaim bahwa itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan.
Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Jantung Rusia, Moskow, diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. Dua drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini dua pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan dua orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provso-Yuzhnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhail Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi keras setelah ibu kota Moskow dihantam drone pertama kalinya sejak perang di Ukraina.
Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat. Putin menyebut langkah ini sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris saat dia menegaskan kembali posisi Rusia bahwa rezim Kiev telah berada di balik serangan itu. Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Diketahui drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu, tetapi tidak ada yang terluka parah, kata wali kota Sergei Sobyanin. Di saat yang sama, Rusia juga melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Ukraina. Siapapun yang telah melakukan kontak dengan Rusia. Tak hanya itu, Yevgeny yang menyarankan agar anak-anak Ukraina
melarikan diri ke Rusia dengan alasan keamanan. Sontak Alina dan beberapa gadis lainnya menyetujui lantaran ketakutan. Dengan membawa anak-anak Ukraina ke Rusia, Yevgenia mendapat imbalan dari Rusia yang mendapatkan uang hingga apartemen yang lebih baik dari layanan sosial di Rusia. Diketahui ribuan anak telah diculik dan dibawa ke Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Alina merupakan salah satu dari ratusan anak beruntung yang telah dikembalikan ke ibu kandungnya. Hal itu terjadi setelah para relawan membantu menyelamatkan mereka keluar dari Rusia. Menurut pemerintah Ukraina, 16.226 anak telah dideportase ke Rusia, adapun 10.513 diantaranya telah ditemukan dan lebih dari 300 anak telah kembali. Memasuki 1 tahun lebih invasi ke Ukraina, Rusia melakukan perubahan hingga inovasi dalam serangannya. Seperti kali ini, Rusia melakukan serangan langka dengan menghujani rudal di Kiev saat siang hari. Sementara selama ini, Rusia selalu menyerang Ukraina pada malam hari. Adapun serangan itu dilakukan pada Senin 29 Mei 2023, serangkaian ledakan terdengar di Kiev. Pasalnya Rusia menargetkan Kiev untuk kedua kalinya hanya dalam waktu 24 jam. Ledakan pertama terdengar sekira pukul 11:10 waktu setempat. Saat itu setidaknya terdengar 10 ledakan yang disusul dengan sirine bunyi peringatan. Selesai ledakan itu, pihak berwenang mengatakan pertahanan udara Ukraina telah menjatuhkan setiap rudal Rusia yang diluncurkan ke wilayah Kiev. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, yakni Valery Zaluzhny, yang menyebut 11 rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Administrasi Kota Kiev, yakni Sergei Popko, yang mengatakan Rusia menyerang saat pagi hari, di mana sebagian penduduk sedang bekerja dan berada di jalanan. Sehingga Sergei Popko mengklaim serangan kali ini Rusia menargetkan warga sipil. Sontak serangan tersebut membuat orang-orang berlarian dan berlindung. Bahkan dalam serangan ini anak-anak pun ikut menjadi korban. Moskow dihantam serangan drone untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai. Dan Rusia, Vladimir Putin pun menuduh Ukraina memilih jalan untuk mencoba mengintimidasi Rusia hingga menyebut sebagai tanda aktivitas teroris. Namun Ukraina membantah terlibat dalam serangan drone tersebut. Dilansir dari Tribun News, dikabarkan drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu. Menurut keterangan Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, tidak ada yang terluka parah dalam serangan tersebut. Di sisi lain dikabarkan di saat yang sama, Rusia melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Selasa 30 Mei lalu bahwa pasukannya melakukan serangan terhadap pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Lebih lanjut dikabarkan serangan drone yang menargetkan Moskow tersebut mengungkap kelemahan mencolok dalam pertahanan udara Rusia. Sebagai informasi, dari serangan itu sedikit merusak 3 gedung apartemen. Karenanya Putin dan petinggi militer dikritik karena dianggap gagal melindungi jantung kekuasaan Kremlin. Menurut Kementerian Pertahanan, 5 dari 8 pesawat tak berawak yang ikut serta dalam serangan itu ditembak jatuh, sedangkan 3 lainnya macet dan terpaksa membelok keluar jalur. Perang yang terus membara antara Ukraina, Rusia dikabarkan kehilangan sekira 2.000 tank. Diketahui 1.239 tank telah dihancurkan, 106 tank rusak, 113 terbengkalai dan 544 direbut oleh pasukan Ukraina saat melakukan pertempuran. Tentunya tank yang rusak dan hancur itu menjadi sebuah kerugian bagi Moskow. Terkait kejadian tersebut, sejumlah ahli turut berpendapat, yakni dari serangan yang dijatuhkan berupa drone, rudal anti-tank, dan artileri Ukraina membuat tank Rusia rentan. Tentunya hal itu sangat berisiko tinggi untuk tank Rusia. Berdasarkan laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Rusia kehilangan 1.845 hingga 3.511 tank di Ukraina. Lalu tank T-72B3 mengalami kerugian yang cukup berdampak. Terkait kerusakan tank dan kerugian yang dialami, sejumlah pengamat militer menyalahkan kepemimpinan politik dan militer Rusia,
Kemudian beberapa lainnya menyalahkan tank Rusia yang rentan lantaran masalah desain dan strukturnya kurang memadai. Dikabarkan pihak berwenang Kiev mencoba menakut-nakuti warga Rusia dengan cara mengirimkan serangan drone ke Moskow. Serangan tersebut dilakukan untuk memprovokasi sekaligus melakukan pembalasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, sekira 8 drone Ukraina menyerang Moskow dan wilayah Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Dari 8 pesawat tak berawak, 5 diantaranya ditembak jatuh. Sementara 3 drone lainnya dilumpuhkan sarana peperangan elektronik. Akibat serangan tersebut, sekira 2 orang di Moskow membutuhkan bantuan petugas medis. Kendati demikian, mereka tak mengalami luka yang cukup parah. Namun dilaporkan sejumlah bangunan turut mengalami kerusakan akibat serangan. Akibat mengalami kerugian, Ukraina dikabarkan akan menjual tanah suburnya kepada investor barat. Hal tersebut dilakukannya lantaran imbas utang yang dimiliki Ukraina. Atas hal itu, sumber daya alam negaranya akan menjadi milik orang asing. Tentunya insiden tersebut merupakan krisis ekonomi yang cukup parah bagi Ukraina, yakni otoritas Kiev tentunya tak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank Dunia dan IMF. Terlebih hingga kini permusuhan dan peperangan terus berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, lantas Ukraina bak menjadi surga yang nyata bagi perusahaan investasi. Mengenai kerugian yang dialami Ukraina, kolumnis Alejandro Marco Del Pon turut menanggapi. Dilansir dari ria.ru, Alejandro Marco Del Pon menyebut beberapa tanah di Ukraina telah berada di bawah kendali sejumlah bank barat. Gubernur Vyacheslav Gladkov menyebut Rusia mungkin bisa mencegah serangan Ukraina di Belgorod dengan mengambil kendali wilayah Kharkov. Hal tersebut Gladkov sampaikan kepada saluran TV Rusia ketika ditanya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan di daerah yang berbatasan dengan Ukraina. Sedangkan Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov, berkata dirinya tidak bisa mengomentari gagasan itu. Menurut Gladkov, pada hari Minggu saja, pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Kepala Distrik Grayvoron mengklaim bahwa operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah tangga rusak. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan dan menyebabkan 1 warga sipil tewas serta beberapa warga lainnya cedera. Meski Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu, para pejabat Ukraina bersikeras bahwa serangan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ukraina mengklaim bahwa itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam.
Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang dan Rusia menargetkan Kiev menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menetapkan untuk serangan terhadap pernyataan pada Senin 20 Mei. Telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. 2 drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini 2 pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah
setelah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provsoyusnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi keras setelah ibu kota Moskow dihantam drone pertama kalinya sejak perang di Ukraina. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat. Putin menyebut langkah ini sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris saat dia menegaskan kembali posisi Rusia bahwa rezim Kiev telah berada di balik serangan itu. Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Diketahui drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu tetapi tidak ada yang terluka parah, kata Wali Kota Sergei Sobyanin. Di saat yang sama Rusia juga melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Ukraina. Ibu kota Rusia, Moskow, diserang sejumlah drone Ukraina pada Selasa 30 Mei dini hari. Saat kejadian, Presiden Rusia Vladimir Putin masih berada di Istana Kremlin. Kondisinya aman dan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.
Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, pihak Istana Kremlin mengatakan Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, serangan drone itu berasal dari Ukraina. Presiden Rusia saat ini tidak memiliki rencana untuk menyampaikan pidato khusus kepada rakyat Rusia setelah serangan drone ke Moskwa. Sebagaimana diketahui, ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei. Serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung, Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung tinggi di atas cakrawala Moskwa. Di sisi lain, pihak Ukraina membantah keterlibatannya dalam serangan drone ke Moskwa. Ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei dini hari. Warga mengaku sempat mendengar ledakan keras yang diikuti aroma bahan bakar. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters pada Selasa 30 Mei dilaporkan serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung di atas cakrawala Moskwa. Terkait peristiwa ini, Istana Kremlin, Rusia, angkat bicara. Dijelaskan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, menerangkan serangan drone tersebut berasal dari Ukraina. Untungnya, sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa. Juru bicara menerangkan saat kejadian Putin berada di Istana Kremlin. Sementara itu, Wali Kota Moskwa, Sergei Sobyanin, mengatakan 2 orang terluka akibat serangan pada Selasa dini hari itu. Salah satunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain itu, Bandara Moskwa dipastikan tetap buka setelah terjadi serangan. Di sisi lain, seorang pembantu Presiden Ukraina membantah Ukraina terlibat langsung dalam serangan ke Moskwa. Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali mencekam. Serangan rentetan rudal Rusia terjadi pada siang hari Senin 29 Mei. Akibatnya warga ibu kota panik dan berlarian mencari perlindungan. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, serangan kali ini beda dari sebelumnya. Biasanya Rusia menembakkan rudal ke Kiev malam hari. Namun pada Senin kemarin rudal Rusia ditembakkan pada siang hari. Serangan tersebut membuat warga Kiev panik dan berlarian. Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebagaimana informasi sebelumnya, Kiev dihantam rentetan drone pada Sabtu 27 Mei malam. Angkatan Udara Ukraina menuturkan sebanyak 40 dari 54 drone yang menargetkan ibu kota Kiev telah dijatuhkan. Namun pada Minggu 28 Mei malam, warga Kiev kembali menghadapi ancaman dari langit. Dalam rentang waktu 18 jam, Rusia meluncurkan serangannya ke Kiev. Rusia meluncurkan sebanyak lebih dari 40 drone dan rudal jelajah. Pihak berwenang Ukraina menerangkan pertahanan udara lokal berhasil menangkis serangan rudal itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petinggi Rusia baru-baru ini memamerkan kehebatan dari peluncur roket Grad Multiple Launch Rocket System atau MLRS milik Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia bahkan mengunggah rekaman video detik-detik saat roket andalannya menghancurkan pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tim Grad MLRS dari Battle Group Center memberikan serangan roket yang akurat terhadap posisi Ukraina, di mana pasukan Moskow itu menyasar lokasi tenaga kerja dan peralatan lapis baja ringan tentara Kiev yang terkumpul di arah Krasny Liman. Rusia melancarkan serangan dengan sangat apik.
Setelah mendapatkan koordinat target dari tim pengintai dan kemampuan, mereka maju ke lokasi peluncuran. Kemudian mereka membuat salvo roket 122 mm untuk melawan musuh beberapa menit setelahnya. Kementerian Pertahanan Rusia pun menyoroti upaya terkoordinasi yang baik oleh tim artileri dari distrik militer pusat Rusia. Selain itu, kemampuan manuver pasukan Rusia menyelamatkan personil dan peralatan dari potensi serangan balasan. Diketahui bahwa Grad adalah sistem peluncuran roket berganda 122 mm buatan Soviet dan Rusia. Senjata itu dirancang untuk menyerang unit infanteri dan infanteri mekanis musuh di area pengumpulan. Serangan itu dapat diluncurkan selama pawai dan dalam formasi tempur dan juga baterai artileri serta mortir, pasukan pertahanan udara, dan fasilitas pelagang. Grad MLRS dapat menyerang target pada jarak 40 km, mengoperasikan 40 tabung peluncuran, dan melakukan salvo penuh dalam waktu 20 detik. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly memberikan komentarnya terkait serangan yang diluncurkan pasukan Ukraina ke Moskow. Menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatannya. Padahal sebelumnya Rusia mengancam akan memberikan pukulan lebih besar ke Ukraina jika berani menyerang wilayahnya. James mulanya menghindari menjawab pertanyaan tentang keterlibatan Kiev dalam serangan UAV di Rusia. Namun menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Tujuannya untuk merusak kemampuan Rusia dalam menyerang Ukraina. Menurut Menteri, serangan terhadap sasaran militer yang sah di luar Ukraina adalah bagian dari pertahanan diri. Namun ia tidak akan berspekulasi tentang sifat serangan itu. Sementara Amerika Serikat mengaku tak menyetujui serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia. Menurut Gedung Putih, pihaknya hanya membantu pengiriman senjata. Diketahui serangan yang diluncurkan Ukraina ke Moskow ini dilakukan pada Selasa 30 Mei 2023. 8 UAV tipe pesawat terlibat dalam serangan ini. 5 ditembak jatuh dari kompleks senjata anti pesawat di wilayah Moskow, 3 dihancurkan oleh peperangan elektronik. Kasus pidana telah dibuka di bawah pasal tentang serangan teroris. Pihak Rusia mencurigai Amerika Serikat telah menghasut Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov pun tak mempercayai pernyataan AS yang mengaku tidak mendukung serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Antonov berpendapat bahwa pernyataan Washington dalam menanggapi serangan pesawat tak berawak baru-baru ini di ibu kota Rusia terdengar seperti dorongan bagi teroris Ukraina. Pernyataan Antonov muncul setelah juru bicara Gedung Putih mengatakan pihaknya tak mendukung serangan di dalam Rusia. Tujuan serangan adalah untuk menabur ketakutan di antara orang Rusia dan merusak kepercayaan pada pihak berwenang. Diketahui drone pembawa bahan peledak menabrak bangunan tempat tinggal di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 8 UAV berpartisipasi dalam serangan itu. Namun semuanya dihancurkan oleh pertahanan udara. Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan bahwa tidak ada korban tewas atau terluka buntut insiden ini. Sementara penasehat senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak, membantah keterlibatan Kiev dalam serangan itu. Akan tetapi ia menyatakan bahwa serangan serupa akan dilakukan. Кроме того, артиллерийским огнем поражены гаубицы Д-20 и Д-30 в районе... Pesawat pasukan Rusia menyerang titik brigade pasukan khusus ke-1 Ukraina. Pesawat pasukan Vladimir Putin ini membawa bom dan juga rudal pembasminya. Dikutip dari RIA Novosti, serangan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Pers Pasukan Rusia, Kolonel Sergei Sibinsky. Tak hanya menghancurkan Brigade Khusus ke-1 Ukraina, area personil, persenjataan, hingga peralatan militer dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan juga ke-92 juga telah dihancurkan. Selain itu, pasukan Rusia juga menembakkan artileri dari howitzer Akatsia dan juga MSTAS ke arah Kupiansk. Dari serangan tersebut, 2 awak mortir musuh di area permukiman Staritsa dan juga Visnevoye pun ikut hancur. Di daerah permukiman Lozavaya dan juga Zabatnaya, howitzer D-20 dan D-30 menghantam seluruh musuh. Tak hanya itu, militer Rusia juga menggagalkan 5 upaya untuk merotasi unit di posisi depan dengan berjalan kaki di zona pertahanan tentara gabungan ke-6.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan drone besar-besaran yang dilayangkan Ukraina ke wilayah Moskow. Menurutnya, upaya menakut-nakuti yang dilakukan hanya untuk memprovokasi Rusia. 8 drone menargetkan area sipil di Moskow pada Selasa 30 Mei dini hari. Namun, seluruh drone tersebut ditembak jatuh dan dialihkan dengan jammer elektronik khusus. Putin sendiri menegaskan serangan drone tersebut hanya bentuk terorisme yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Putin juga mengakui bahwa serangan drone itu sebagai balasan atas penyerangan markas intelijen militer Ukraina yang dilakukan beberapa waktu silam. Putin mengaku Ukraina mencoba memilih jalan intimidasi dengan menyerang warga sipil Rusia. Meski begitu, Putin menegaskan ibu kota di sekitar Moskow yang merupakan ibu kota tenaga nuklir sudah dilindungi sistem peringatan dini sehingga berbagai serangan balasan dari Ukraina tak akan bisa berhasil. Вон, как раз, где наши окна, самое больше пришлось. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki kota Zebekino di wilayah Belgorod, Rusia Barat Daya. Pengepungan bahkan sempat dilakukan pasukan Ukraina terhadap warga sipil di sana. Dikutip dari TAAS, akibat serangan tersebut bangunan tempat tinggal banyak yang rusak, termasuk sejumlah kendaraan juga terbakar. Ada pula seorang wanita yang juga mengalami luka serius akibat pengepungan yang dilakukan tersebut. Sejak beberapa waktu terakhir, distrik Zebekino yang berbatasan dengan Ukraina memang menjadi serangan pusat yang dilancarkan oleh pasukan Kiev. Pada Senin 29 Mei, 155 proyektil mendarat di wilayah tersebut, termasuk 48 proyektil lain yang dilesatkan Ukraina di pusat administrasi distrik Zebekino. Kisah tragis terjadi pada anak-anak Kiev yang menjadi korban kejahatan perang antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya mereka dibohongi dan sengaja dibawa ke Rusia hanya untuk meraup keuntungan finansial. Adapun aksi tersebut dilakukan oleh seorang wanita asal Ukraina yang pro terhadap Rusia. Wanita tersebut adalah Yevgenia yang membisikkan kebohongan demi kebohongan, sementara anak perempuan yang menjadi korban salah satunya bernama Alina, usia 15 tahun yang dibawa ke Rusia. Yevgenia mengatakan kepada korban bahwa Alina dan keluarganya telah menerima bantuan makanan dari pemerintah Rusia, terlebih mereka tinggal di bawah pendudukan Rusia di provinsi Kherson, Ukraina. Sehingga saat pasukan Ukraina mendekat ke Kherson, Yevgenia justru membuat kebohongan terhadap anak-anak Ukraina. Yevgenia menakut-nakuti bahwa pasukan Ukraina akan menyakiti siapapun yang telah melakukan kontak dengan Rusia. Tak hanya itu, Yevgenia menyarankan agar anak-anak Ukraina melarikan diri ke Rusia dengan alasan keamanan. Sontak Alina dan beberapa gadis lainnya menyetujui lantaran ketakutan. Dengan membawa anak-anak Ukraina ke Rusia, Yevgenia mendapat imbalan dari Rusia yang mendapatkan uang hingga apartemen yang lebih baik dari layanan sosial di Rusia. Diketahui ribuan anak telah diculik dan dibawa ke Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Alina merupakan salah satu dari ratusan anak beruntung yang telah dikembalikan ke ibu kandungnya. Hal itu terjadi setelah para relawan membantu menyelamatkan mereka keluar dari Rusia. Menurut pemerintah Ukraina, 16.226 anak telah dideportase ke Rusia, adapun 10.513 diantaranya telah ditemukan dan lebih dari 300 anak telah kembali. Memasuki 1 tahun lebih invasi ke Ukraina, Rusia melakukan perubahan hingga inovasi dalam serangannya. Seperti kali ini, Rusia melakukan serangan langka dengan menghujani rudal di Kiev saat siang hari. Sementara selama ini, Rusia selalu menyerang Ukraina pada malam hari. Adapun serangan itu dilakukan pada Senin 29 Mei 2023, serangkaian ledakan terdengar di Kiev. Pasalnya Rusia menargetkan Kiev untuk kedua kalinya hanya dalam waktu 24 jam. Ledakan pertama terdengar sekira pukul 11:10 waktu setempat. Saat itu setidaknya terdengar 10 ledakan yang disusul dengan sirine bunyi peringatan. Selesai ledakan itu, pihak berwenang mengatakan pertahanan udara Ukraina telah menjatuhkan setiap rudal Rusia yang diluncurkan ke wilayah Kiev. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, yakni Valery Zaluzhny, yang menyebut 11 rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Administrasi Kota Kiev, yakni Sergei Popko, yang mengatakan Rusia menyerang saat pagi hari, di mana sebagian penduduk sedang bekerja dan berada di jalanan. Sehingga Sergei Popko mengklaim serangan kali ini Rusia menargetkan warga sipil.
sipil. Sontak serangan tersebut membuat orang-orang berlarian dan berlindung, bahkan dalam serangan ini anak-anak pun ikut menjadi korban. Moskow dihantam serangan drone untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menuduh Ukraina memilih jalan untuk mencoba mengintimidasi Rusia hingga menyebut sebagai tanda aktivitas teroris. Namun Ukraina membantah terlibat dalam serangan drone tersebut. Dilansir dari Tribun News, dikabarkan drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu. Menurut keterangan Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, tidak ada yang terluka parah dalam serangan tersebut. Di sisi lain dikabarkan di saat yang sama, Rusia melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Selasa 30 Mei lalu bahwa pasukannya melakukan serangan terhadap pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Lebih lanjut dikabarkan serangan drone yang menargetkan Moskow tersebut mengungkap kelemahan mencolok dalam pertahanan udara Rusia. Sebagai informasi, dari serangan itu sedikit merusak 3 gedung apartemen. Karenanya Putin dan petinggi militer dikritik karena dianggap gagal melindungi jantung kekuasaan Kremlin. Menurut Kementerian Pertahanan, 5 dari 8 pesawat tak berawak yang ikut serta dalam serangan itu ditembak jatuh, sedangkan 3 lainnya macet dan terpaksa membelok keluar jalur. Perang yang terus membara antara Ukraina, Rusia dikabarkan kehilangan sekira 2.000 tank. Diketahui 1.239 tank telah dihancurkan, 106 tank rusak, 113 terbengkalai dan 544 direbut oleh pasukan Ukraina saat melakukan pertempuran. Tentunya tank yang rusak dan hancur itu menjadi sebuah kerugian bagi Moskow. Terkait kejadian tersebut, sejumlah ahli turut berpendapat, yakni dari serangan yang dijatuhkan berupa drone, rudal anti-tank, dan artileri Ukraina membuat tank Rusia rentan. Tentunya hal itu sangat berisiko tinggi untuk tank Rusia. Berdasarkan laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Rusia kehilangan 1.845 hingga 3.511 tank di Ukraina. Lalu tank T-72B3 mengalami kerugian yang cukup berdampak. Terkait kerusakan tank dan kerugian yang dialami, sejumlah pengamat militer menyalahkan kepemimpinan politik dan militer Rusia. Kemudian beberapa lainnya menyalahkan tank Rusia yang rentan lantaran masalah desain dan strukturnya kurang memadai. Dikabarkan pihak berwenang Kiev mencoba menakut-nakuti warga Rusia dengan cara mengirimkan serangan drone ke Moskow. Serangan tersebut dilakukan untuk memprovokasi sekaligus melakukan pembalasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, sekira 8 drone Ukraina menyerang Moskow dan wilayah Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Dari 8 pesawat tak berawak, 5 diantaranya ditembak jatuh. Sementara 3 drone lainnya dilumpuhkan sarana peperangan elektronik. Akibat serangan tersebut, sekira 2 orang di Moskow membutuhkan bantuan petugas medis. Kendati demikian, mereka tak mengalami luka yang cukup parah. Namun dilaporkan sejumlah bangunan turut mengalami kerusakan akibat serangan. Akibat mengalami kerugian, Ukraina dikabarkan akan menjual tanah suburnya kepada investor barat. Hal tersebut dilakukannya lantaran imbas utang yang dimiliki Ukraina. Atas hal itu, sumber daya alam negaranya akan menjadi milik orang asing. Tentunya insiden tersebut merupakan krisis ekonomi yang cukup parah bagi Ukraina, yakni otoritas Kiev tentunya tak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank Dunia dan IMF. Terlebih hingga kini permusuhan dan peperangan terus berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, lantas Ukraina bak menjadi surga yang nyata bagi perusahaan investasi. Mengenai kerugian yang dialami Ukraina, kolumnis Alejandro Marco Del Pon turut menanggapi. Dilansir dari ria.ru, Alejandro Marco Del Pon menyebut beberapa tanah di Ukraina telah berada di bawah kendali sejumlah bank barat.
Gubernur Vyacheslav Gladkov menyebut Rusia mungkin bisa mencegah serangan Ukraina di Belgorod dengan mengambil kendali wilayah Kharkov. Hal tersebut Gladkov sampaikan kepada saluran TV Rusia ketika ditanya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan di daerah yang berbatasan dengan Ukraina. Sedangkan Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov berkata dirinya tidak bisa mengomentari gagasan itu. Menurut Gladkov, pada hari Minggu saja, pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Kepala Distrik Grey-Voron mengklaim bahwa operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah tangga rusak. Distrik itu menjadi sasaran serangan Ukraina yang mematikan dan menyebabkan satu warga sipil tewas serta beberapa warga lainnya cedera. Meski Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu, para pejabat Ukraina bersikeras bahwa serangan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ukraina mengklaim bahwa itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan
akan segera dimulai. Ia menambahkan, Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. 2 drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini 2 pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan 2 orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provsoyusnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi keras setelah ibu kota Moskow dihantam drone pertama kalinya sejak perang di Ukraina. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil, ibu kota akan diperkuat. Putin menyebut langkah ini sebagai tanda yang jelas dari posisi Rusia bahwa rezim Kiev telah berada di balik serangan itu. Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Diketahui drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu tetapi tidak ada yang terluka parah, kata Wali Kota Sergei Sobyanin.
Di saat yang sama, Rusia juga melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Ukraina. Ibu kota Rusia, Moskow, diserang sejumlah drone Ukraina pada Selasa 30 Mei dini hari. Saat kejadian, Presiden Rusia Vladimir Putin masih berada di Istana Kremlin. Kondisinya aman dan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, pihak Istana Kremlin mengatakan Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa, termasuk keamanan kepala negara yang bekerja di Kremlin. Ia menyebut serangan drone itu berasal dari Ukraina. Presiden Rusia saat ini tidak memiliki rencana untuk menyampaikan pidato khusus kepada rakyat Rusia setelah serangan drone ke Moskwa. Sebagaimana diketahui, ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei. Serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung, Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung tinggi di atas cakrawala Moskwa. Di sisi lain, pihak Ukraina membantah keterlibatannya dalam serangan drone ke Moskwa. Ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei dini hari. Warga mengaku sempat mendengar ledakan keras yang diikuti aroma bahan bakar. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters pada Selasa 30 Mei dilaporkan serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung di atas cakrawala Moskwa. Terkait peristiwa ini, Istana Kremlin, Rusia, angkat bicara. Dijelaskan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, menerangkan serangan drone tersebut berasal dari Ukraina. Untungnya, sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa. Juru bicara menerangkan saat kejadian Putin berada di Istana Kremlin. Sementara itu, Wali Kota Moskwa, Sergei Sobyanin, mengatakan 2 orang terluka akibat serangan pada Selasa dini hari itu.
Salah satunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain itu, Bandara Moskwa dipastikan tetap buka setelah terjadi serangan. Di sisi lain, seorang pembantu Presiden Ukraina membantah Ukraina terlibat langsung dalam serangan ke Moskwa. Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali mencekam. Serangan rentetan rudal Rusia terjadi pada siang hari Senin 29 Mei. Akibatnya warga ibu kota panik dan berlarian mencari perlindungan. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, serangan kali ini beda dari sebelumnya. Biasanya Rusia menembakkan rudal ke Kiev malam hari. Namun pada Senin kemarin rudal Rusia ditembakkan pada siang hari. Serangan tersebut membuat warga Kiev panik dan berlarian. Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebagaimana informasi sebelumnya, Kiev dihantam rentetan drone pada Sabtu 27 Mei malam. Angkatan Udara Ukraina menuturkan sebanyak 40 dari 54 drone yang menargetkan ibu kota Kiev telah dijatuhkan. Namun pada Minggu 28 Mei malam, warga Kiev kembali menghadapi ancaman dari langit. Dalam rentang waktu 18 jam, Rusia meluncurkan serangannya ke Kiev. Rusia meluncurkan sebanyak lebih dari 40 drone dan rudal jelajah. Pihak berwenang Ukraina menerangkan pertahanan udara lokal berhasil menangkis serangan rudal itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petinggi Rusia baru-baru ini memeriahkan kehebatan dari peluncur roket Grad Multiple Launch Rocket System atau MLRS milik Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia bahkan mengunggah rekaman video detik-detik saat roket andalannya menghancurkan pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tim Grad MLRS dari Battle Group Center memberikan serangan roket yang akurat terhadap posisi Ukraina, di mana pasukan Moskow itu menyasar lokasi tenaga kerja dan peralatan lapis baja ringan tentara Kiev yang terkumpul di arah Krasny Liman. Rusia melancarkan serangan dengan sangat apik. Setelah mendapatkan koordinat target dari tim pengintai dan kemampuan, mereka maju ke lokasi peluncuran. Kemudian mereka membuat salvo roket 122 mm untuk melawan musuh beberapa menit setelahnya. Kementerian Pertahanan Rusia pun menyoroti upaya terkoordinasi yang baik oleh tim artileri dari distrik militer pusat Rusia. Selain itu, kemampuan manuver pasukan Rusia menyelamatkan personil dan peralatan dari potensi serangan balasan. Diketahui bahwa Grad adalah sistem peluncuran roket berganda 122 mm buatan Soviet dan Rusia. Senjata itu dirancang untuk menyerang unit infanteri dan infanteri mekanis musuh di area pengumpulan. Serangan itu dapat diluncurkan selama pawai dan dalam formasi tempur dan juga baterai artileri serta mortir, pasukan pertahanan udara dan fasilitas pelagang. Grad MLRS dapat menyerang target pada jarak 40 km, mengoperasikan 40 tabung peluncuran, dan melakukan salvo penuh dalam waktu 20 detik. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly memberikan komentarnya terkait serangan yang diluncurkan pasukan Ukraina ke Moskow. Menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatannya. Padahal sebelumnya Rusia mengancam akan memberikan pukulan lebih besar ke Ukraina jika berani menyerang wilayahnya. James mulanya menghindari menjawab pertanyaan tentang keterlibatan Kiev dalam serangan UAV di Rusia. Namun menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Tujuannya untuk merusak kemampuan Rusia dalam menyerang Ukraina. Menurut Menteri, serangan terhadap sasaran militer yang sah di luar Ukraina adalah bagian dari pertahanan diri. Namun ia tidak akan berspekulasi tentang sifat serangan itu. Sementara Amerika Serikat mengaku tak menyetujui serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia. Menurut Gedung Putih, pihaknya hanya membantu pengiriman senjata. Diketahui serangan yang diluncurkan Ukraina ke Moskow ini dilakukan pada Selasa 30 Mei 2023.
8 UAV tipe pesawat terlibat dalam serangan ini. 5 ditembak jatuh dari kompleks senjata anti pesawat di wilayah Moskow, 3 dihancurkan oleh peperangan elektronik. Kasus pidana telah dibuka di bawah pasal tentang serangan teroris. Pihak Rusia mencurigai Amerika Serikat telah menghasut Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov pun tak mempercayai pernyataan AS yang mengaku tidak mendukung serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Antonov berpendapat bahwa pernyataan Washington dalam menanggapi serangan pesawat tak berawak baru-baru ini di ibu kota Rusia terdengar seperti dorongan bagi teroris Ukraina. Pernyataan Antonov muncul setelah juru bicara Gedung Putih mengatakan pihaknya tak mendukung serangan di dalam Rusia. Tujuan serangan adalah untuk menabur ketakutan di antara orang Rusia dan merusak kepercayaan pada pihak berwenang. Diketahui drone pembawa bahan peledak menabrak bangunan tempat tinggal di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 8 UAV berpartisipasi dalam serangan itu, namun semuanya dihancurkan oleh pertahanan udara. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan bahwa tidak ada korban tewas atau terluka buntut insiden ini. Sementara penasehat senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak, membantah keterlibatan Kiev dalam serangan itu. Akan tetapi, ia menyatakan bahwa serangan serupa akan dilakukan. Кроме того, артиллерийским огнем поражены гаубицы Д-20 и Д-30 в районе... Pesawat pasukan Rusia menyerang titik Brigade Pasukan Khusus ke-1 Ukraina. Pesawat pasukan Vladimir Putin ini membawa bom dan juga rudal pembasminya. Dikutip dari RIA Novosti, serangan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Pers Pasukan Rusia, Kolonel Sergei Sibinsky. Tak hanya menghancurkan Brigade Khusus ke-1 Ukraina, area personil, persenjataan, hingga peralatan militer dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan juga ke-92 juga telah dihancurkan. Selain itu, pasukan Rusia juga menembakkan artileri dari howitzer Akatsia dan juga MSTAS ke arah Kupiansk. Dari serangan tersebut, 2 awak mortir musuh di area permukiman Staritsa dan juga Visnevoye pun ikut hancur. Di daerah permukiman Lozavaya dan juga Zabatnaya, howitzer D-20 dan D-30 menghantam seluruh musuh. Tak hanya itu, militer Rusia juga menggagalkan 5 upaya untuk merotasi unit di posisi depan dengan berjalan kaki di zona pertahanan Tentara Gabungan ke-6. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan drone besar-besaran yang dilayangkan Ukraina ke wilayah Moskow. Menurutnya, upaya menakut-nakuti yang dilakukan hanya untuk memprovokasi Rusia. 8 drone menargetkan area sipil di Moskow pada Selasa 30 Mei dini hari. Namun, seluruh drone tersebut ditembak jatuh dan dialihkan dengan jammer elektronik khusus. Putin sendiri menegaskan serangan drone tersebut hanya bentuk terorisme yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Putin juga mengakui bahwa serangan drone itu sebagai balasan atas penyerangan markas intelijen militer Ukraina yang dilakukan beberapa waktu silam. Putin mengaku Ukraina mencoba memilih jalan intimidasi dengan menyerang warga sipil Rusia. Meski begitu, Putin menegaskan ibu kota di sekitar Moskow yang merupakan ibu kota tenaga nuklir sudah dilindungi sistem peringatan dini sehingga berbagai serangan balasan dari Ukraina tak akan bisa berhasil. Вон, как раз, где наши окна, самое больше пришлось. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki kota Zebekino di wilayah Belgorod, Rusia Barat Daya. Pengepungan bahkan sempat dilakukan pasukan Ukraina terhadap warga sipil di sana. Dikutip dari TAAS, akibat serangan tersebut bangunan tempat tinggal banyak yang rusak, termasuk sejumlah kendaraan juga terbakar. Ada pula seorang wanita yang juga mengalami luka serius akibat pengepungan yang dilakukan tersebut. Sejak beberapa waktu terakhir, distrik Zebekino yang berbatasan dengan Ukraina memang menjadi serangan pusat yang dilancarkan oleh pasukan Kiev. Pada Senin 29 Mei, 155 proyektil mendarat di wilayah tersebut, termasuk 48 proyektil lain yang dilesatkan Ukraina di pusat administrasi distrik Zebekino.
Kisah tragis terjadi pada anak-anak Kiev yang menjadi korban kejahatan perang antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya mereka dibohongi dan sengaja dibawa ke Rusia hanya untuk meraup keuntungan finansial. Adapun aksi tersebut dilakukan oleh seorang wanita asal Ukraina yang pro terhadap Rusia. Wanita tersebut adalah Yevgenia yang membisikkan kebohongan demi kebohongan, sementara anak perempuan yang menjadi korban salah satunya bernama Alina usia 15 tahun yang dibawa ke Rusia. Yevgenia mengatakan kepada korban bahwa Alina dan keluarganya telah menerima bantuan makanan dari pemerintah Rusia, terlebih mereka tinggal di bawah pendudukan Rusia di provinsi Kherson, Ukraina. Sehingga saat pasukan Ukraina mendekat ke Kherson, Yevgenia justru membuat kebohongan terhadap anak-anak Ukraina. Yevgenia menakut-nakuti bahwa pasukan Ukraina akan menyakiti siapapun yang telah melakukan kontak dengan Rusia. Tak hanya itu, Yevgenia menyarankan agar anak-anak Ukraina melarikan diri ke Rusia dengan alasan keamanan. Sontak Alina dan beberapa gadis lainnya menyetujui lantaran ketakutan. Dengan membawa anak-anak Ukraina ke Rusia, Yevgenia mendapat imbalan dari Rusia yang mendapatkan uang hingga apartemen yang lebih baik dari layanan sosial di Rusia. Diketahui ribuan anak telah diculik dan dibawa ke Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Alina merupakan salah satu dari ratusan anak beruntung yang telah dikembalikan ke ibu kandungnya. Hal itu terjadi setelah para relawan membantu menyelamatkan mereka keluar dari Rusia. Menurut pemerintah Ukraina, 16.226 anak telah dideportase ke Rusia, adapun 10.513 diantaranya telah ditemukan dan lebih dari 300 anak telah kembali. Memasuki 1 tahun lebih invasi ke Ukraina, Rusia melakukan perubahan hingga inovasi dalam serangannya. Seperti kali ini, Rusia melakukan serangan langka dengan menghujani rudal di Kiev saat siang hari. Sementara selama ini, Rusia selalu menyerang Ukraina pada malam hari. Adapun serangan itu dilakukan pada Senin 29 Mei 2023, serangkaian ledakan terdengar di Kiev. Pasalnya Rusia menargetkan Kiev untuk kedua kalinya hanya dalam waktu 24 jam. Ledakan pertama terdengar sekira pukul 11:10 waktu setempat. Saat itu setidaknya terdengar 10 ledakan yang disusul dengan sirine bunyi peringatan. Selesai ledakan itu, pihak berwenang mengatakan pertahanan udara Ukraina telah menjatuhkan setiap rudal Rusia yang diluncurkan ke wilayah Kiev. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, yakni Valery Zaluzhny, yang menyebut 11 rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Administrasi Kota Kiev, yakni Sergei Popko, yang mengatakan Rusia menyerang saat pagi hari, di mana sebagian penduduk sedang bekerja dan berada di jalanan. Sehingga Sergei Popko mengklaim serangan kali ini Rusia menargetkan warga sipil. Sontak serangan tersebut membuat orang-orang berlarian dan berlindung. Bahkan dalam serangan ini anak-anak pun ikut menjadi korban. Moskow dihantam serangan drone untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menuduh Ukraina memilih jalan untuk mencoba mengintimidasi Rusia hingga menyebut sebagai tanda aktivitas teroris. Namun Ukraina membantah terlibat dalam serangan drone tersebut. Dilansir dari Tribun News, dikabarkan drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu. Menurut keterangan Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, tidak ada yang terluka parah dalam serangan tersebut. Di sisi lain dikabarkan di saat yang sama, Rusia melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Selasa 30 Mei lalu bahwa pasukannya melakukan serangan terhadap pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Lebih lanjut dikabarkan serangan drone yang dilakukan Moskow tersebut mengungkap kelemahan mencolok dalam pertahanan udara Rusia. Sebagai informasi, dari serangan itu sedikit merusak 3 gedung apartemen. Karenanya Putin dan petinggi militer dikritik karena dianggap gagal melindungi jantung kekuasaan Kremlin. Menurut Kementerian Pertahanan, 5 dari 8 pesawat tak berawak yang ikut serta dalam serangan itu ditembak jatuh, sedangkan 3 lainnya macet dan terpaksa membelok keluar jalur.
Perang yang terus membara antara Ukraina, Rusia dikabarkan kehilangan sekira 2.000 tank. Diketahui 1.239 tank telah dihancurkan, 106 tank rusak, 113 terbengkalai dan 544 direbut oleh pasukan Ukraina saat melakukan pertempuran. Tentunya tank yang rusak dan hancur itu menjadi sebuah kerugian bagi Moskow. Terkait kejadian tersebut, sejumlah ahli turut berpendapat, yakni dari serangan yang dijatuhkan berupa drone, rudal anti-tank, dan artileri Ukraina membuat tank Rusia rentan. Tentunya hal itu sangat berisiko tinggi untuk tank Rusia. Berdasarkan laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Rusia kehilangan 1.845 hingga 3.511 tank di Ukraina. Lalu tank T-72B3 mengalami kerugian yang cukup berdampak. Terkait kerusakan tank dan kerugian yang dialami, sejumlah pengamat militer menyalahkan kepemimpinan politik dan militer Rusia. Kemudian beberapa lainnya menyalahkan tank Rusia yang rentan lantaran masalah desain dan strukturnya kurang memadai. Dikabarkan pihak berwenang Kiev mencoba menakut-nakuti warga Rusia dengan cara mengirimkan serangan drone ke Moskow. Serangan tersebut dilakukan untuk memprovokasi sekaligus melakukan pembalasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, sekira 8 drone Ukraina menyerang Moskow dan wilayah Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Dari 8 pesawat tak berawak, 5 diantaranya ditembak jatuh. Sementara 3 drone lainnya dilumpuhkan sarana peperangan elektronik. Akibat serangan tersebut, sekira 2 orang di Moskow membutuhkan bantuan petugas medis. Kendati demikian, mereka tak mengalami luka yang cukup parah. Namun dilaporkan sejumlah bangunan turut mengalami kerusakan akibat serangan. Akibat mengalami kerugian, Ukraina dikabarkan akan menjual tanah suburnya kepada investor barat. Hal tersebut dilakukannya lantaran imbas utang yang dimiliki Ukraina. Atas hal itu, sumber daya alam negaranya akan menjadi milik orang asing. Tentunya insiden tersebut merupakan krisis ekonomi yang cukup parah bagi Ukraina, yakni otoritas Kiev tentunya tak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank Dunia dan IMF. Terlebih hingga kini permusuhan dan peperangan terus berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, lantas Ukraina bak menjadi surga yang nyata bagi perusahaan investasi. Mengenai kerugian yang dialami Ukraina, kolumnis Alejandro Marco Delpon turut menanggapi. Dilansir dari ria.ru, Alejandro Marco Delpon menyebut beberapa tanah di Ukraina telah berada di bawah kendali sejumlah bank barat. Gubernur Vyacheslav Gladkov menyebut Rusia mungkin bisa mencegah serangan Ukraina di Belgorod dengan mengambil kendali wilayah Kharkov. Hal tersebut Gladkov sampaikan kepada saluran TV Rusia ketika ditanya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan di daerah yang berbatasan dengan Ukraina. Sedangkan Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov, berkata dirinya tidak bisa mengomentari gagasan itu. Menurut Gladkov, pada hari Minggu saja, pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Kepala Distrik Grayvoron mengklaim bahwa operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah tangga rusak. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan dan menyebabkan 1 warga sipil tewas serta beberapa warga lainnya cedera. Meski Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu, para pejabat Ukraina bersikeras bahwa serangan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ukraina mengklaim bahwa itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama,
terutama serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, kepala administrasi militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu, ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzin memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut.
Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. Dua drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini dua pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan dua orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provsoyusnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu. Namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi keras setelah ibu kota Moskow dihantam drone pertama kalinya sejak perang di Ukraina. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat. Putin menyebut langkah ini sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris saat dia menegaskan kembali posisi Rusia bahwa rezim Kiev telah berada di balik serangan itu. Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Diketahui drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu tetapi tidak ada yang terluka parah, kata wali kota Sergei Sobyanin. Di saat yang sama Rusia juga melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Ukraina.
Ibu kota Rusia, Moskow, diserang sejumlah drone Ukraina pada Selasa 30 Mei hari saat kejadian Presiden Rusia Vladimir Putin berada di Istana Kremlin. Kondisinya aman dan tetap menjagasnya sebagai kepala negara. Dikutip Kompas.com pada Selasa 30 pihak Istana Kremlin mengatakan Putin sudah beri pengarahan pagi-pagi tentang serangan Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmytrov, mengatakan sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskow, masuk keamanan kepala negara yang bekerja di Kremlin. Ia menyebut drone itu berasal dari Ukraina. Presiden Rusia saat ini tidak memiliki rencana menyampaikan pidato khusus ke Rusia setelah serangan drone ke Moskwa. Sebagaimana diketahui, ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30. Serangan drone tersebut diluncur Ukraina. Beruntung, Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil meluncurkan ke-8 drone itu. Penduduk Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap di atas cakrawala Moskwa. Di sisi lain, pihak Ukraina membantah keterlibatannya dalam serangan drone ke Moskwa. Ibu kota Rusia, Moskow, diserang drone pada Selasa 30 Mei. Warga mengaku sempat mendengar ledakan keras yang diikuti aroma bahan bakar. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters pada Selasa 30 Mei dilaporkan serangan drone terluncurkan Ukraina. Beruntung Rusia mengklaim sistem pertahanan mereka berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam yang ditembak jatuh dan kepulan membumbung di atas cakrawala Moskwa. Terkait peristiwa Kremlin, Rusia angkat bicara. Dijelaskan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, serangan drone tersebut berasal dari Ukraina. Untungnya, sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa. Bicara menerangkan Putin berada di Istana Kremlin. Wali kota Moskwa, Sergei Sobyanin, mengatakan 2 orang terluka akibat serangan pada Selasa dini itu. Salah satunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain itu, bandara Moskwa dipastikan tetap buka setelah terjadi serangan. Di sisi lain, seorang pembantu Presiden Ukraina membantah Ukraina terlibat langsung dalam serangan ke Moskwa. Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali mencekam. Serangan rentetan rudal Rusia terjadi pada siang hari Senin 29 Mei. Akibatnya warga ibu kota panik dan berlarian mencari perlindungan. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, serangan kali ini beda dari sebelumnya. Biasanya Rusia menembakkan rudal ke Kiev malam hari. Namun pada Senin kemarin rudal Rusia ditembakkan pada siang hari. Serangan tersebut membuat warga Kiev panik dan berlarian. Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebagaimana informasi sebelumnya, Kiev dihantam rentetan drone pada Sabtu 27 Mei malam. Angkatan Udara Ukraina menuturkan sebanyak 40 dari 54 drone yang menargetkan ibu kota Kiev telah dijatuhkan. Namun pada Minggu 28 Mei malam, warga Kiev kembali menghadapi ancaman dari langit. Dalam rentang waktu 18 jam, Rusia meluncurkan serangannya ke Kiev. Rusia meluncurkan sebanyak lebih dari 40 drone dan rudal jelajah. Pihak berwenang Ukraina menerangkan pertahanan udara lokal berhasil menangkis serangan rudal itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petinggi
Rusia baru-baru ini memerikan kehebatan dari peluncur roket Grad Multiple Launch Rocket System atau MLRS milik Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia bahkan mengunggah rekaman video detik-detik saat roket andalannya menghancurkan pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tim Grad MLRS dari Battle Group Center memberikan serangan roket yang akurat terhadap posisi Ukraina, di mana pasukan Moskow itu menyasar lokasi tenaga kerja dan peralatan lapis baja ringan tentara Kiev yang terkumpul di arah Krasny Liman. Rusia melancarkan serangan dengan sangat apik. Setelah mendapatkan koordinat target dari tim pengintai dan kemampuan, mereka maju ke lokasi peluncuran. Kemudian mereka membuat salvo roket 122 mm untuk melawan musuh beberapa menit setelahnya. Kementerian Pertahanan Rusia pun menyoroti upaya terkoordinasi yang baik oleh tim artileri dari distrik militer pusat Rusia. Selain itu, kemampuan manuver pasukan Rusia menyelamatkan personil dan peralatan dari potensi serangan balasan. Diketahui bahwa Grad adalah sistem peluncuran roket Brigada 122 mm buatan Soviet dan Rusia. Senjata itu dirancang untuk menyerang unit infanteri dan infanteri mekanis musuh di area pengumpulan. Serangan itu dapat diluncurkan selama pawai dan dalam formasi tempur dan juga baterai artileri serta mortir, pasukan pertahanan udara, dan fasilitas pelagang. Grad MLRS dapat menyerang target pada jarak 40 km, mengoperasikan 40 tabung peluncuran, dan melakukan salvo penuh dalam waktu 20 detik. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly memberikan komentarnya terkait serangan yang diluncurkan pasukan Ukraina ke Moskow. Menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatannya. Padahal sebelumnya Rusia mengancam akan memberikan pukulan lebih besar ke Ukraina jika berani menyerang wilayahnya. James mulanya menghindari menjawab pertanyaan tentang keterlibatan Kiev dalam serangan UAV di Rusia. Namun menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Tujuannya untuk merusak kemampuan Rusia dalam menyerang Ukraina. Menurut Menteri, serangan terhadap sasaran militer yang sah di luar Ukraina adalah bagian dari pertahanan diri. Namun ia tidak akan berspekulasi tentang sifat serangan itu. Sementara Amerika Serikat mengaku tak menyetujui serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia. Menurut Gedung Putih, pihaknya hanya membantu pengiriman senjata. Diketahui serangan yang diluncurkan Ukraina ke Moskow ini dilakukan pada Selasa 30 Mei 2023. 8 UAV tipe pesawat terlibat dalam serangan ini. 5 ditembak jatuh dari kompleks senjata anti pesawat di wilayah Moskow, 3 dihancurkan oleh peperangan elektronik. Kasus pidana telah dibuka di bawah pasal tentang serangan teroris. Pihak Rusia mencurigai Amerika Serikat telah menghasut Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov pun tak mempercayai pernyataan AS yang mengaku tidak mendukung serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Antonov berpendapat bahwa pernyataan Washington dalam menanggapi serangan pesawat tak berawak baru-baru ini di ibu kota Rusia terdengar seperti dorongan bagi teroris Ukraina. Pernyataan Antonov muncul setelah juru bicara Gedung Putih mengatakan pihaknya tak mendukung serangan di dalam Rusia. Tujuan serangan adalah untuk menabur ketakutan di antara orang Rusia dan merusak kepercayaan pada pihak berwenang. Diketahui drone pembawa bahan peledak menabrak bangunan tempat tinggal di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 8 UAV berpartisipasi dalam serangan itu. Namun semuanya dihancurkan oleh pertahanan udara. Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan bahwa tidak ada korban tewas atau terluka buntut insiden ini. Sementara penasehat senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak, membantah keterlibatan Kiev dalam serangan itu. Akan tetapi ia menyatakan bahwa serangan serupa akan dilakukan. Кроме того, артиллерийским огнем поражены гаубицы Д-20 и Д-30 в районе... Pesawat pasukan Rusia menyerang titik Brigade Pasukan Khusus ke-1 Ukraina. Pesawat pasukan Vladimir Putin ini membawa bom dan juga rudal pembasminya. Dikutip dari RIA Novosti, serangan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Pers Pasukan Rusia, Kolonel Sergei Sibinsky. Tak hanya menghancurkan Brigade Khusus ke-1 Ukraina, area personil persenjataan hingga peralatan militer dari Brigade Mekanis terpisah ke 4
ke-14 dan juga ke-92 juga telah dihancurkan. Selain itu, pasukan Rusia juga menembakkan artileri dari howitzer Akatsia dan juga MSTAS ke arah Kupiansk. Dari serangan tersebut, 2 awak mortir musuh di area permukiman Staritsa dan juga Visnevoye pun ikut hancur. Di daerah permukiman Lozavaya dan juga Zabatnaya, howitzer D-20 dan D-30 menghantam seluruh musuh. Tak hanya itu, militer Rusia juga menggagalkan 5 upaya untuk merotasi unit di posisi depan dengan berjalan kaki di zona pertahanan tentara gabungan ke-6. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan drone besar-besaran yang dilayangkan Ukraina ke wilayah Moskow. Menurutnya, upaya menakut-nakuti yang dilakukan hanya untuk memprovokasi Rusia. 8 drone menargetkan area sipil di Moskow pada Selasa 30 Mei dini hari. Namun, seluruh drone tersebut ditembak jatuh dan dialihkan dengan jammer elektronik khusus. Putin sendiri menegaskan serangan drone tersebut hanya bentuk terorisme yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Putin juga mengakui bahwa serangan drone itu sebagai balasan atas penyerangan markas intelijen militer Ukraina yang dilakukan beberapa waktu silam. Putin mengaku Ukraina mencoba memilih jalan intimidasi dengan menyerang warga sipil Rusia. Meski begitu, Putin menegaskan ibu kota di sekitar Moskow yang merupakan ibu kota tenaga nuklir sudah dilindungi sistem peringatan dini sehingga berbagai serangan balasan dari Ukraina tak akan bisa berhasil. Вон, как раз, где наши окна, самое больше пришлось. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki kota Zebekino di wilayah Belgorod, Rusia Barat Daya. Pengepungan bahkan sempat dilakukan pasukan Ukraina terhadap warga sipil di sana. Dikutip dari TAAS, akibat serangan tersebut bangunan tempat tinggal banyak yang rusak, termasuk sejumlah kendaraan juga terbakar. Ada pula seorang wanita yang juga mengalami luka serius akibat pengepungan yang dilakukan tersebut. Sejak beberapa waktu terakhir, distrik Zebekino yang berbatasan dengan Ukraina memang menjadi serangan pusat yang dilancarkan oleh pasukan Kiev. Pada Senin 29 Mei, 155 proyektil mendarat di wilayah tersebut, termasuk 48 proyektil lain yang dilesatkan Ukraina di pusat administrasi distrik Zebekino. Kisah tragis terjadi pada anak-anak Kiev yang menjadi korban kejahatan perang antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya mereka dibohongi dan sengaja dibawa ke Rusia hanya untuk meraup keuntungan finansial. Adapun aksi tersebut dilakukan oleh seorang wanita asal Ukraina yang pro terhadap Rusia. Wanita tersebut adalah Yevgenia yang membisikkan kebohongan demi kebohongan, sementara anak perempuan yang menjadi korban salah satunya bernama Alina, usia 15 tahun yang dibawa ke Rusia. Yevgenia mengatakan kepada korban bahwa Alina dan keluarganya telah menerima bantuan makanan dari pemerintah Rusia, terlebih mereka tinggal di bawah pendudukan Rusia di provinsi Kherson, Ukraina. Sehingga saat pasukan Ukraina mendekat ke Kherson, Yevgenia justru membuat kebohongan terhadap anak-anak Ukraina. Yevgenia menakut-nakuti bahwa pasukan Ukraina akan menyakiti siapapun yang telah melakukan kontak dengan Rusia. Tak hanya itu, Yevgenia menyarankan agar anak-anak Ukraina melarikan diri ke Rusia dengan alasan keamanan. Sontak Alina dan beberapa gadis lainnya menyetujui lantaran ketakutan. Dengan membawa anak-anak Ukraina ke Rusia, Yevgenia mendapat imbalan dari Rusia yang mendapatkan uang hingga apartemen yang lebih baik dari layanan sosial di Rusia. Diketahui ribuan anak telah diculik dan dibawa ke Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Alina merupakan salah satu dari ratusan anak beruntung yang telah dikembalikan ke ibu kandungnya. Hal itu terjadi setelah para relawan membantu menyelamatkan mereka keluar dari Rusia. Menurut pemerintah Ukraina, 16.226 anak telah dideportase ke Rusia, adapun 10.513 diantaranya telah ditemukan dan lebih dari 300 anak telah kembali. Memasuki 1 tahun lebih invasi ke Ukraina, Rusia melakukan perubahan hingga inovasi dalam serangannya. Seperti kali ini, Rusia melakukan serangan langka dengan menghujani rudal di Kiev saat siang hari. Sementara selama ini, Rusia selalu menyerang Ukraina pada malam hari.
Adapun serangan itu dilakukan pada Senin 29 Mei 2023, serangkaian ledakan terdengar di Kiev. Pasalnya Rusia menargetkan Kiev untuk kedua kalinya hanya dalam waktu 24 jam. Ledakan pertama terdengar sekira pukul 11:10 waktu setempat. Saat itu setidaknya terdengar 10 ledakan yang disusul dengan sirine bunyi peringatan. Selesai ledakan itu, pihak berwenang mengatakan pertahanan udara Ukraina telah menjatuhkan setiap rudal Rusia yang diluncurkan ke wilayah Kiev. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, yakni Valery Zaluzhny, yang menyebut 11 rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Administrasi Kota Kiev, yakni Sergei Popko, yang mengatakan Rusia menyerang saat pagi hari, di mana sebagian penduduk sedang bekerja dan berada di jalanan. Sehingga Sergei Popko mengklaim serangan kali ini Rusia menargetkan warga sipil. Sontak serangan tersebut membuat orang-orang berlarian dan berlindung. Bahkan dalam serangan ini anak-anak pun ikut menjadi korban. Moskow dihantam serangan drone untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menuduh Ukraina memilih jalan untuk mencoba mengintimidasi Rusia hingga menyebut sebagai tanda aktivitas teroris. Namun Ukraina membantah terlibat dalam serangan drone tersebut. Dilansir dari Tribun News, dikabarkan drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu. Menurut keterangan Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, tidak ada yang terluka parah dalam serangan tersebut. Di sisi lain dikabarkan di saat yang sama, Rusia melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Selasa 30 Mei lalu bahwa pasukannya melakukan serangan terhadap pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Lebih lanjut dikabarkan serangan drone yang menargetkan Moskow tersebut mengungkap kelemahan mencolok dalam pertahanan udara Rusia. Sebagai informasi, dari serangan itu sedikit merusak 3 gedung apartemen. Karenanya Putin dan petinggi militer dikritik karena dianggap gagal melindungi jantung kekuasaan Kremlin. Menurut Kementerian Pertahanan, 5 dari 8 pesawat tak berawak yang ikut serta dalam serangan itu ditembak jatuh, sedangkan 3 lainnya macet dan terpaksa membelok keluar jalur. Perang yang terus membara antara Ukraina, Rusia dikabarkan kehilangan sekira 2.000 tank. Diketahui 1.239 tank telah dihancurkan, 106 tank rusak, 113 terbengkalai dan 544 direbut oleh Ukraina saat melakukan pertempuran. Tentunya tank yang rusak dan hancur itu menjadi sebuah kerugian Moskow. Terkait kejadian tersebut, sejumlah ahli pendapat anti tank dan artileri Ukraina membuat tank Rusia rentan. Tentunya hal itu sangat berisiko tinggi untuk tank Rusia. Berdasarkan laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Rusia kehilangan 1.845 hingga 3.511 tank di Ukraina. Lalu tank T-72B3 mengalami kerugian yang cukup berdampak. Terkait kerusakan tank dan kerugian yang dialami, sejumlah pengamat militer menyalahkan kepemimpinan politik dan militer Rusia. Kemudian beberapa lainnya menyalahkan tank Rusia yang rentan lantaran masalah desain dan strukturnya kurang memadai. Dikabarkan pihak berwenang Kiev mencoba menakut-nakuti warga Rusia dengan cara mengirimkan serangan drone ke Moskow. Serangan tersebut dilakukan untuk memprovokasi sekaligus melakukan pembalasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, sekira 8 drone Ukraina menyerang Moskow dan wilayah Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Dari 8 pesawat tak berawak, 5 diantaranya ditembak jatuh. Sementara 3 drone lainnya dilumpuhkan sarana peperangan elektronik. Akibat serangan tersebut, sekira 2 orang di Moskow membutuhkan bantuan petugas medis. Kendati demikian, mereka tak mengalami luka yang cukup parah. Namun dilaporkan sejumlah bangunan turut mengalami kerusakan akibat serangan.
Akibat mengalami kerugian, Ukraina dikabarkan akan menjual tanah suburnya kepada investor barat. Hal tersebut dilakukannya lantaran imbas utang yang dimiliki Ukraina. Atas hal itu, sumber daya alam negaranya akan menjadi milik orang asing. Tentunya insiden tersebut merupakan krisis ekonomi yang cukup parah bagi Ukraina, yakni otoritas Kiev tentunya tak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank Dunia dan IMF. Terlebih hingga kini permusuhan dan peperangan terus berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, lantas Ukraina bak menjadi surga yang nyata bagi perusahaan investasi. Mengenai kerugian yang dialami Ukraina, kolumnis Alejandro Marco Del Pon turut menanggapi. Dilansir dari ria.ru, Alejandro Marco Del Pon menyebut beberapa tanah di Ukraina telah berada di bawah kendali sejumlah bank barat. Gubernur Vyacheslav Gladkov menyebut Rusia mungkin bisa mencegah serangan Ukraina di Belgorod dengan mengambil kendali wilayah Kharkov. Hal tersebut Gladkov sampaikan kepada saluran TV Rusia ketika ditanya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan di daerah yang berbatasan dengan Ukraina. Sedangkan Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov berkata dirinya tidak bisa mengomentari gagasan itu. Menurut Gladkov, pada hari Minggu saja, pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Kepala Distrik Grayvoron mengklaim bahwa operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah tangga rusak. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan dan menyebabkan satu warga sipil tewas serta beberapa warga lainnya cedera. Meski Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu, para pejabat Ukraina bersikeras bahwa serangan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ukraina mengklaim bahwa itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan, Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley, menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. Dua drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini dua pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan dua orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provsoyusnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhail Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan
mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi keras setelah ibu kota Moskow dihantam drone pertama kalinya sejak perang di Ukraina. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat. Putin menyebut langkah ini sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris saat dia menegaskan kembali posisi Rusia bahwa rezim Kiev telah berada di balik serangan itu. Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Diketahui drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu, tetapi tidak ada yang terluka parah, kata wali kota Sergei Sobyanin. Di saat yang sama, Rusia juga melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Ukraina. Ibu kota Rusia, Moskow, diserang sejumlah drone Ukraina pada Selasa 30 Mei dini hari. Saat kejadian, Presiden Rusia Vladimir Putin masih berada di Istana Kremlin. Kondisinya aman dan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Dikutip dari Kompas.com, pada Selasa 30 Mei, pihak Istana Kremlin mengatakan Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa, termasuk keamanan kepala negara yang bekerja di Kremlin. Ia menyebut serangan drone itu berasal dari Ukraina. Presiden Rusia saat ini tidak memiliki rencana untuk menyampaikan pidato khusus kepada rakyat Rusia setelah serangan drone ke Moskwa. Sebagaimana diketahui, ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei. Serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung, Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung tinggi di atas cakrawala Moskwa. Di sisi lain, pihak Ukraina membantah keterlibatannya dalam serangan drone ke Moskwa. Ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei dini hari. Warga mengaku sempat mendengar ledakan keras yang diikuti aroma bahan bakar.
Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters, pada Selasa 30 Mei dilaporkan serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung di atas cakrawala Moskwa. Terkait peristiwa ini, Istana Kremlin, Rusia, angkat bicara. Dijelaskan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, menerangkan serangan drone tersebut berasal dari Ukraina. Untungnya, sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa. Juru bicara menerangkan saat kejadian Putin berada di Istana Kremlin. Sementara itu, Wali Kota Moskwa Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang terluka akibat serangan pada Selasa dini hari itu. Salah satunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain itu, Bandara Moskwa dipastikan tetap buka setelah terjadi serangan. Di sisi lain, seorang pembantu Presiden Ukraina membantah Ukraina terlibat langsung dalam serangan ke Moskwa. Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali mencekam. Serangan rentetan rudal Rusia terjadi pada siang hari Senin 29 Mei. Akibatnya warga ibu kota panik dan berlarian mencari perlindungan. Dikutip dari Kompas.com, pada Selasa 30 Mei, serangan kali ini beda dari sebelumnya. Biasanya Rusia menembakkan rudal ke Kiev malam hari. Namun pada Senin kemarin rudal Rusia ditembakkan pada siang hari. Serangan tersebut membuat warga Kiev panik dan berlarian. Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebagaimana informasi sebelumnya, Kiev dihantam rentetan drone pada Sabtu 27 Mei malam. Angkatan Udara Ukraina menuturkan sebanyak 40 dari 54 drone yang menargetkan ibu kota telah dijatuhkan. Namun pada Minggu 28 Mei malam, Kiev kembali menghadap rentang 8. Rusia meluncurkan sebanyak lebih dari 40 drone dan rudal jelajah. Pihak berwenang Ukraina menerangkan pertahanan udara lokal berhasil menangkis serangan rudal itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petinggi Rusia baru-baru ini memamerkan kehebatan dari peluncur roket Grad Multiple Launch Rocket System atau MLRS milik Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia bahkan mengunggah rekaman video detik-detik saat roket andalannya menghancurkan pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tim Grad MLRS dari Battle Group Center memberikan serangan roket yang akurat terhadap posisi Ukraina, di mana pasukan Moskow itu menyasar lokasi tenaga kerja dan peralatan lapis baja ringan tentara Kiev yang terkumpul di arah Krasny Liman. Rusia melancarkan serangan dengan sangat apik. Setelah mendapatkan koordinat target dari tim pengintai dan kemampuan, mereka maju ke lokasi peluncuran. Kemudian mereka membuat salvo roket 122 mm untuk melawan musuh beberapa menit setelahnya. Kementerian Pertahanan Rusia pun menyoroti upaya terkoordinasi yang baik oleh tim artileri dari distrik militer pusat Rusia. Selain itu, kemampuan manuver pasukan Rusia menyelamatkan personil dan peralatan dari potensi serangan balasan. Diketahui bahwa Grad adalah sistem peluncuran roket berganda 122 mm buatan Soviet dan Rusia. Senjata itu dirancang untuk menyerang unit infanteri dan infanteri mekanis musuh di area pengumpulan. Serangan itu dapat diluncurkan selama pawai dan dalam formasi tempur dan juga baterai artileri serta mortir, pasukan pertahanan udara dan fasilitas pelagang. Grad MLRS dapat menyerang target pada jarak 40 km, mengoperasikan 40 tabung peluncuran, dan melakukan salvo penuh dalam waktu 20 detik.
Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly memberikan komentarnya terkait serangan yang diluncurkan pasukan Ukraina ke Moskow. Menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatannya. Padahal sebelumnya Rusia mengancam akan memberikan pukulan lebih besar ke Ukraina jika berani menyerang wilayahnya. James mulanya menghindari menjawab pertanyaan tentang keterlibatan Kiev dalam serangan UAV di Rusia. Namun menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Tujuannya untuk merusak kemampuan Rusia dalam menyerang Ukraina. Menurut Menteri, serangan terhadap sasaran militer yang sah di luar Ukraina adalah bagian dari pertahanan diri. Namun ia tidak akan berspekulasi tentang sifat serangan itu. Sementara Amerika Serikat mengaku tak menyetujui serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia. Menurut Gedung Putih, pihaknya hanya membantu pengiriman senjata. Diketahui serangan yang diluncurkan Ukraina ke Moskow ini dilakukan pada Selasa 30 Mei 2023. 8 UAV tipe pesawat terlibat dalam serangan ini. 5 ditembak jatuh dari kompleks senjata anti pesawat di wilayah Moskow, 3 dihancurkan oleh peperangan elektronik. Kasus pidana telah dibuka di bawah pasal tentang serangan teroris. Pihak Rusia mencurigai Amerika Serikat telah menghasut Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov pun tak mempercayai pernyataan AS yang mengaku tidak mendukung serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Antonov berpendapat bahwa pernyataan Washington dalam menanggapi serangan pesawat tak berawak baru-baru ini di ibu kota Rusia terdengar seperti dorongan bagi teroris Ukraina. Pernyataan Antonov muncul setelah juru bicara Gedung Putih mengatakan pihaknya tak mendukung serangan di dalam Rusia. Tujuan serangan adalah untuk menabur ketakutan di antara orang Rusia dan merusak kepercayaan pada pihak berwenang. Diketahui drone pembawa bahan peledak menabrak bangunan tempat tinggal di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 8 UAV berpartisipasi dalam serangan itu. Namun semuanya dihancurkan oleh pertahanan udara. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan bahwa tidak ada korban tewas atau terluka buntut insiden ini. Sementara penasehat senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak membantah keterlibatan Kiev dalam serangan itu. Akan tetapi ia menyatakan bahwa serangan serupa akan dilakukan. Кроме того, артиллерийским огнем поражены гаубицы Д-20 и Д-30 в районе... Pesawat pasukan Rusia menyerang titik Brigade Pasukan Khusus ke-1 Ukraina. Pesawat pasukan Vladimir Putin ini membawa bom dan juga rudal pembasminya. Dikutip dari RIA Novosti, serangan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Pers Pasukan Rusia, Kolonel Sergei Sibinsky. Tak hanya menghancurkan Brigade Khusus ke-1 Ukraina, area personil persenjataan hingga peralatan militer dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan juga ke-92 juga telah dihancurkan. Selain itu, pasukan Rusia juga menembakkan artileri dari howitzer Akatsia dan juga MSTAS ke arah Kupiansk. Dari serangan tersebut, 2 awak mortir musuh di area permukiman Staritsa dan juga Visnevoye pun ikut hancur. Di daerah permukiman Lozavaya dan juga Zabatnaya, howitzer D-20 dan D-30 menghantam seluruh musuh. Tak hanya itu, militer Rusia juga menggagalkan 5 upaya untuk merotasi unit di posisi depan dengan berjalan kaki di zona pertahanan Tentara Gabungan ke-6. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan drone besar-besaran yang dilayangkan Ukraina ke wilayah Moskow. Menurutnya, upaya menakut-nakuti yang dilakukan hanya untuk memprovokasi Rusia. 8 drone menargetkan area sipil di Moskow pada Selasa 30 Mei dini hari. Namun, seluruh drone tersebut ditembak jatuh dan dialihkan dengan jammer elektronik khusus. Putin sendiri menegaskan serangan drone tersebut hanya bentuk terorisme yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Putin juga mengakui bahwa serangan drone itu sebagai balasan atas penyerangan markas intelijen militer Ukraina yang dilakukan beberapa waktu silam. Putin mengaku Ukraina mencoba memilih jalan intimidasi dengan menyerang warga sipil Rusia. Meski begitu, Putin menegaskan ibu kota di sekitar Moskow yang merupakan ibu kota tenaga nuklir sudah dilindungi sistem peringatan dini sehingga berbagai serangan balasan dari Ukraina tak akan bisa berhasil. Вон как раз, где наши окна, самое больше пришлось. Angkatan
bersenjata Ukraina menembaki kota Zebekino di wilayah Belgorod, Rusia Barat Daya. Pengepungan bahkan sempat dilakukan pasukan Ukraina terhadap warga sipil di sana. Dikutip dari TAAS, akibat serangan tersebut bangunan tempat tinggal banyak yang rusak, termasuk sejumlah kendaraan juga terbakar. Ada pula seorang wanita yang juga mengalami luka serius akibat pengepungan yang dilakukan tersebut. Sejak beberapa waktu terakhir, distrik Zebekino yang berbatasan dengan Ukraina memang menjadi serangan pusat yang dilancarkan oleh pasukan Kiev. Pada Senin 29 Mei, 155 proyektil mendarat di wilayah tersebut, termasuk 48 proyektil lain yang dilesatkan Ukraina di pusat administrasi distrik Zebekino. Kisah tragis terjadi pada anak-anak Kiev yang menjadi korban kejahatan perang antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya mereka dibohongi dan sengaja dibawa ke Rusia hanya untuk meraup keuntungan finansial. Adapun aksi tersebut dilakukan oleh seorang wanita asal Ukraina yang pro terhadap Rusia. Wanita tersebut adalah Yevgenia yang membisikkan kebohongan demi kebohongan, sementara anak perempuan yang menjadi korban salah satunya bernama Alina, usia 15 tahun yang dibawa ke Rusia. Yevgenia mengatakan kepada korban bahwa Alina dan keluarganya telah menerima bantuan makanan dari pemerintah Rusia, terlebih mereka tinggal di bawah pendudukan Rusia di provinsi Kherson, Ukraina. Sehingga saat pasukan Ukraina mendekat ke Kherson, Yevgenia justru membuat kebohongan terhadap anak-anak Ukraina. Yevgenia menakut-nakuti bahwa pasukan Ukraina akan menyakiti siapapun yang telah melakukan kontak dengan Rusia. Tak hanya itu, Yevgenia menyarankan agar anak-anak Ukraina melarikan diri ke Rusia dengan alasan keamanan. Sontak Alina dan beberapa gadis lainnya menyetujui lantaran ketakutan. Dengan membawa anak-anak Ukraina ke Rusia, Yevgenia mendapat imbalan dari Rusia yang mendapatkan uang hingga apartemen yang lebih baik dari layanan sosial di Rusia. Diketahui ribuan anak telah diculik dan dibawa ke Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Alina merupakan salah satu dari ratusan anak beruntung yang telah dikembalikan ke ibu kandungnya. Hal itu terjadi setelah para relawan membantu menyelamatkan mereka keluar dari Rusia. Menurut pemerintah Ukraina, 16.226 anak telah dideportasi ke Rusia, adapun 10.513 diantaranya telah ditemukan dan lebih dari 300 anak telah kembali. Memasuki 1 tahun lebih invasi ke Ukraina, Rusia melakukan perubahan hingga inovasi dalam serangannya. Seperti kali ini, Rusia melakukan serangan langka dengan menghujani rudal di Kiev saat siang hari. Sementara selama ini, Rusia selalu menyerang Ukraina pada malam hari. Adapun serangan itu dilakukan pada Senin 29 Mei 2023, serangkaian ledakan terdengar di Kiev. Pasalnya Rusia menargetkan Kiev untuk kedua kalinya hanya dalam waktu 24 jam. Ledakan pertama terdengar sekira pukul 11:10 waktu setempat. Saat itu setidaknya terdengar 10 ledakan yang disusul dengan sirine bunyi peringatan. Selesai ledakan itu, pihak berwenang mengatakan pertahanan udara Ukraina telah menjatuhkan setiap rudal Rusia yang diluncurkan ke wilayah Kiev. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, yakni Valery Zaluzhny, yang menyebut 11 rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Administrasi Kota Kiev, yakni Sergei Popko, yang mengatakan Rusia menyerang saat pagi hari, di mana sebagian penduduk sedang bekerja dan berada di jalanan. Sehingga Sergei Popko mengklaim serangan kali ini Rusia menargetkan warga sipil. Sontak serangan tersebut membuat orang-orang berlarian dan berlindung. Bahkan dalam serangan ini anak-anak pun ikut menjadi korban. Moskow dihantam serangan drone untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menuduh Ukraina memilih jalan untuk mencoba mengintimidasi Rusia hingga menyebut sebagai tanda aktivitas teroris. Namun Ukraina membantah terlibat dalam serangan drone tersebut. Dilansir dari Tribun News, dikabarkan drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu. Menurut keterangan Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, tidak ada yang terluka parah dalam serangan tersebut. Di sisi lain dikabarkan di saat yang sama, Rusia melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Kiev. Kementerian
Pertahanan Rusia mengatakan pada Selasa 30 Mei lalu bahwa pasukannya melakukan serangan terhadap pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Lebih lanjut dikabarkan serangan drone yang menargetkan Moskow tersebut mengungkap kelemahan mencolok dalam pertahanan udara Rusia. Sebagai informasi, dari serangan itu sedikit merusak 3 gedung apartemen, karenanya Putin dan petinggi militer dikritik karena dianggap gagal melindungi jantung kekuasaan Kremlin. Menurut Kementerian Pertahanan, 5 dari 8 pesawat tak berawak yang ikut serta dalam serangan itu ditembak jatuh, sedangkan 3 lainnya macet dan terpaksa membelok keluar jalur. Perang yang terus membara antara Ukraina, Rusia dikabarkan kehilangan sekira 2.000 tank. Diketahui 1.239 tank telah dihancurkan, 106 tank rusak, 113 terbengkalai dan 544 direbut oleh pasukan Ukraina saat melakukan pertempuran. Tentunya tank yang rusak dan hancur itu menjadi sebuah kerugian bagi Moskow. Terkait kejadian tersebut, sejumlah ahli turut berpendapat, yakni dari serangan yang dijatuhkan berupa drone, rudal anti-tank, dan artileri Ukraina membuat tank Rusia rentan. Tentunya hal itu sangat berisiko tinggi untuk tank Rusia. Berdasarkan laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Rusia kehilangan 1.845 hingga 3.511 tank di Ukraina. Lalu tank T-72B3 mengalami kerugian yang cukup berdampak. Terkait kerusakan tank dan kerugian yang dialami, sejumlah pengamat militer menyalahkan kepemimpinan politik dan militer Rusia. Kemudian beberapa lainnya menyalahkan tank Rusia yang rentan lantaran masalah desain dan strukturnya kurang memadai. Dikabarkan pihak berwenang Kiev mencoba menakut-nakuti warga Rusia dengan cara mengirimkan serangan drone ke Moskow. Serangan tersebut dilakukan untuk memprovokasi sekaligus melakukan pembalasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, sekira 8 drone Ukraina menyerang Moskow dan wilayah Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Dari 8 pesawat tak berawak, 5 diantaranya ditembak jatuh. Sementara 3 drone lainnya dilumpuhkan sarana peperangan elektronik. Akibat serangan tersebut, sekira 2 orang di Moskow membutuhkan bantuan petugas medis. Kendati demikian, mereka tak mengalami luka yang cukup parah. Namun dilaporkan sejumlah bangunan turut mengalami kerusakan akibat serangan. Akibat mengalami kerugian, Ukraina dikabarkan akan menjual tanah suburnya kepada investor barat. Hal tersebut dilakukannya lantaran imbas utang yang dimiliki Ukraina. Atas hal itu, sumber daya alam negaranya akan menjadi milik orang asing. Tentunya insiden tersebut merupakan krisis ekonomi yang cukup parah bagi Ukraina, yakni otoritas Kiev tentunya tak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank Dunia dan IMF. Terlebih hingga kini permusuhan dan peperangan terus berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, lantas Ukraina bak menjadi surga yang nyata bagi perusahaan investasi. Mengenai kerugian yang dialami Ukraina, kolumnis Alejandro Marco Del Pon turut menanggapi. Dilansir dari ria.ru, Alejandro Marco Del Pon menyebut beberapa tanah di Ukraina telah berada di bawah kendali sejumlah bank barat. Gubernur Vyacheslav Gladkov menyebut Rusia mungkin bisa mencegah serangan Ukraina di Belgorod dengan mengambil mendengar ledakan keras yang diikuti aroma bahan bakar. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters pada Selasa 30 Mei dilaporkan serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung di atas cakrawala Moskwa. Terkait peristiwa ini, Istana Kremlin, Rusia, angkat bicara. Dijelaskan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke
ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, menerangkan serangan drone tersebut berasal dari Ukraina. Untungnya, sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa. Juru bicara menerangkan saat kejadian Putin berada di Istana Kremlin. Sementara itu, Wali Kota Moskwa, Sergei Sobyanin, mengatakan 2 orang terluka akibat serangan pada Selasa dini hari itu. Salah satunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain itu, Bandara Moskwa dipastikan tetap buka setelah terjadi serangan. Di sisi lain, seorang pembantu Presiden Ukraina membantah Ukraina terlibat langsung dalam serangan ke Moskwa. Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali mencekam. Serangan rentetan rudal Rusia terjadi pada siang hari Senin 29 Mei. Akibatnya warga ibu kota panik dan berlarian mencari perlindungan. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, serangan kali ini beda dari sebelumnya. Biasanya Rusia menembakkan rudal ke Kiev malam hari. Namun pada Senin kemarin rudal Rusia ditembakkan pada siang hari. Serangan tersebut membuat warga Kiev panik dan berlarian. Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebagaimana informasi sebelumnya, Kiev dihantam rentetan drone pada Sabtu 27 Mei malam. Angkatan Udara Ukraina menuturkan sebanyak 40 dari 54 drone yang menargetkan ibu kota Kiev telah dijatuhkan. Namun pada Minggu 28 Mei malam, warga Kiev kembali menghadapi ancaman dari langit. Dalam rentang waktu 18 jam, Rusia meluncurkan serangannya ke Kiev. Rusia meluncurkan sebanyak lebih dari 40 drone dan rudal jelajah. Pihak berwenang Ukraina menerangkan pertahanan udara lokal berhasil menangkis serangan rudal itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petinggi Rusia baru-baru ini memamerkan kehebatan dari peluncur roket Grad Multiple Launch Rocket System atau MLRS milik Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia bahkan mengunggah rekaman video detik-detik saat roket andalannya menghancurkan pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tim Grad MLRS dari Battle Group Center memberikan serangan roket yang akurat terhadap posisi Ukraina, di mana pasukan Moskow itu menyasar lokasi tenaga kerja dan peralatan lapis baja ringan tentara Kiev yang terkumpul di arah Krasny Liman. Rusia melancarkan serangan dengan sangat apik. Setelah mendapatkan koordinat target dari tim pengintai dan kemampuan, mereka maju ke lokasi peluncuran. Kemudian mereka membuat salvo roket 122 mm untuk melawan musuh beberapa menit setelahnya. Kementerian Pertahanan Rusia pun menyoroti upaya terkoordinasi yang baik oleh tim artileri dari distrik militer pusat Rusia. Selain itu, kemampuan manuver pasukan Rusia menyelamatkan personil dan peralatan dari potensi serangan balasan. Diketahui bahwa Grad adalah sistem peluncuran roket berganda 122 mm buatan Soviet dan Rusia. Senjata itu dirancang untuk menyerang unit infanteri dan infanteri mekanis musuh di area pengumpulan. Serangan itu dapat diluncurkan selama pawai dan dalam formasi tempur dan juga baterai artileri serta mortir, pasukan pertahanan udara, dan fasilitas pelagang. Grad MLRS dapat menyerang target pada jarak 40 km, mengoperasikan 40 tabung peluncuran, dan melakukan salvo penuh dalam waktu 20 detik. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly memberikan komentarnya terkait serangan yang diluncurkan pasukan Ukraina ke Moskow. Menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatannya. Padahal sebelumnya Rusia mengancam akan memberikan pukulan lebih besar ke Ukraina jika berani menyerang wilayahnya.
James mulanya menghindari menjawab pertanyaan tentang keterlibatan Kiev dalam serangan UAV di Rusia. Namun menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Tujuannya untuk merusak kemampuan Rusia dalam menyerang Ukraina. Menurut Menteri, serangan terhadap sasaran militer yang sah di luar Ukraina adalah bagian dari pertahanan diri. Namun ia tidak akan berspekulasi tentang sifat serangan itu. Sementara Amerika Serikat mengaku tak menyetujui serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia. Menurut Gedung Putih, pihaknya hanya membantu pengiriman senjata. Diketahui serangan yang diluncurkan Ukraina ke Moskow ini dilakukan pada Selasa 30 Mei 2023. 8 UAV tipe pesawat terlibat dalam serangan ini. 5 ditembak jatuh dari kompleks senjata anti pesawat di wilayah Moskow, 3 dihancurkan oleh peperangan elektronik. Kasus pidana telah dibuka di bawah pasal tentang serangan teroris. Pihak Rusia mencurigai Amerika Serikat telah menghasut Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov pun tak mempercayai pernyataan AS yang mengaku tidak mendukung serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Antonov berpendapat bahwa pernyataan Washington dalam menanggapi serangan pesawat tak berawak baru-baru ini di ibu kota Rusia terdengar seperti dorongan bagi teroris Ukraina. Pernyataan Antonov muncul setelah juru bicara Gedung Putih mengatakan pihaknya tak mendukung serangan di dalam Rusia. Tujuan serangan adalah untuk menabur ketakutan di antara orang Rusia dan merusak kepercayaan pada pihak berwenang. Diketahui drone pembawa bahan peledak menabrak bangunan tempat tinggal di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 8 UAV berpartisipasi dalam serangan itu. Namun semuanya dihancurkan oleh pertahanan udara. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan bahwa tidak ada korban tewas atau terluka buntut insiden ini. Sementara penasehat senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak membantah keterlibatan Kiev dalam serangan itu. Akan tetapi ia menyatakan bahwa serangan serupa akan dilakukan. Кроме того, артиллерийским огнем поражены гаубицы Д-20 и Д-30 в районе... Pesawat pasukan Rusia menyerang titik Brigade Pasukan Khusus ke-1 Ukraina. Pesawat pasukan Vladimir Putin ini membawa bom dan juga rudal pembasminya. Dikutip dari RIA Novosti, serangan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Pers Pasukan Rusia, Kolonel Sergei Sibinsky. Tak hanya menghancurkan Brigade Khusus ke-1 Ukraina, area personil persenjataan hingga peralatan militer dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan juga ke-92 juga telah dihancurkan. Selain itu, pasukan Rusia juga menembakkan artileri dari howitzer Akatsia dan juga MSTAS ke arah Kupiansk. Dari serangan tersebut, 2 awak mortir musuh di area permukiman Staritsa dan juga Visnevoye pun ikut hancur. Di daerah permukiman Lozovaya dan juga Zabatnaya, howitzer D-20 dan D-30 menghantam seluruh musuh. Tak hanya itu, militer Rusia juga menggagalkan 5 upaya untuk merotasi unit di posisi depan dengan berjalan kaki di zona pertahanan Tentara Gabungan ke-6. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan drone besar-besaran yang dilayangkan Ukraina ke wilayah Moskow. Menurutnya, upaya menakut-nakuti yang dilakukan hanya untuk memprovokasi Rusia. 8 drone menargetkan area sipil di Moskow pada Selasa 30 Mei dini hari. Namun, seluruh drone tersebut ditembak jatuh dan dialihkan dengan jammer elektronik khusus. Putin sendiri menegaskan serangan drone tersebut hanya bentuk terorisme yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Putin juga mengakui bahwa serangan drone itu sebagai balasan atas penyerangan markas intelijen militer Ukraina yang dilakukan beberapa waktu silam. Putin mengaku Ukraina mencoba memilih jalan intimidasi dengan menyerang warga sipil Rusia. Meski begitu, Putin menegaskan ibu kota di sekitar Moskow yang merupakan ibu kota tenaga nuklir sudah dilindungi sistem peringatan dini sehingga berbagai serangan balasan dari Ukraina tak akan bisa berhasil. Вон как раз, где наши окна, самое больше пришлось.
Angkatan bersenjata Ukraina menembaki kota Zebekino di wilayah Belgorod, Rusia Barat Daya. Pengepungan bahkan sempat dilakukan pasukan Ukraina terhadap warga sipil di sana. Dikutip dari TAAS, akibat serangan tersebut bangunan tempat tinggal banyak yang rusak, termasuk sejumlah kendaraan juga terbakar. Ada pula seorang wanita yang juga mengalami luka serius akibat pengepungan yang dilakukan tersebut. Sejak beberapa waktu terakhir, distrik Zebekino yang berbatasan dengan Ukraina memang menjadi serangan pusat yang dilancarkan oleh pasukan Kiev. Pada Senin 29 Mei, 155 proyektil mendarat di wilayah tersebut, termasuk 48 proyektil lain yang dilesatkan Ukraina di pusat administrasi distrik Zebekino. Kisah tragis terjadi pada anak-anak Kiev yang menjadi korban kejahatan perang antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya mereka dibohongi dan sengaja dibawa ke Rusia hanya untuk meraup keuntungan finansial. Adapun aksi tersebut dilakukan oleh seorang wanita asal Ukraina yang pro terhadap Rusia. Wanita tersebut adalah Yevgenia yang membisikkan kebohongan demi kebohongan, sementara anak perempuan yang menjadi korban salah satunya bernama Alina, usia 15 tahun yang dibawa ke Rusia. Yevgenia mengatakan kepada korban bahwa Alina dan keluarganya telah menerima bantuan makanan dari pemerintah Rusia, terlebih mereka tinggal di bawah pendudukan Rusia di provinsi Kherson, Ukraina. Sehingga saat pasukan Ukraina mendekat ke Kherson, Yevgenia justru membuat kebohongan terhadap anak-anak Ukraina. Yevgenia menakut-nakuti bahwa pasukan Ukraina akan menyakiti siapapun yang telah melakukan kontak dengan Rusia. Tak hanya itu, Yevgenia menyarankan agar anak-anak Ukraina melarikan diri ke Rusia dengan alasan keamanan. Sontak Alina dan beberapa gadis lainnya menyetujui lantaran ketakutan. Dengan membawa anak-anak Ukraina ke Rusia, Yevgenia mendapat imbalan dari Rusia yang mendapatkan uang hingga apartemen yang lebih baik dari layanan sosial di Rusia. Diketahui ribuan anak telah diculik dan dibawa ke Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Alina merupakan salah satu dari ratusan anak beruntung yang telah dikembalikan ke ibu kandungnya. Hal itu terjadi setelah para relawan membantu menyelamatkan mereka keluar dari Rusia. Menurut pemerintah Ukraina, 16.226 anak telah dideportase ke Rusia, adapun 10.513 diantaranya telah ditemukan dan lebih dari 300 anak telah kembali. Memasuki 1 tahun lebih invasi ke Ukraina, Rusia melakukan perubahan hingga inovasi dalam serangannya. Seperti kali ini, Rusia melakukan serangan langka dengan menghujani rudal di Kiev saat siang hari. Sementara selama ini, Rusia selalu menyerang Ukraina pada malam hari. Adapun serangan itu dilakukan pada Senin 29 Mei 2023, serangkaian ledakan terdengar di Kiev. Pasalnya Rusia menargetkan Kiev untuk kedua kalinya hanya dalam waktu 24 jam. Ledakan pertama terdengar sekira pukul 11:10 waktu setempat. Saat itu setidaknya terdengar 10 ledakan yang disusul dengan sirine bunyi peringatan. Selesai ledakan itu, pihak berwenang mengatakan pertahanan udara Ukraina telah menjatuhkan setiap rudal Rusia yang diluncurkan ke wilayah Kiev. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, yakni Valery Zaluzhny, yang menyebut 11 rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Administrasi Kota Kiev, yakni Sergei Popko, yang mengatakan Rusia menyerang saat pagi hari, di mana sebagian penduduk sedang bekerja dan berada di jalanan. Sehingga Sergei Popko mengklaim serangan kali ini Rusia menargetkan warga sipil. Sontak serangan tersebut membuat orang-orang berlarian dan berlindung. Bahkan dalam serangan ini anak-anak pun ikut menjadi korban. Moskow dihantam serangan drone untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menuduh Ukraina memilih jalan untuk mencoba mengintimidasi Rusia hingga menyebut sebagai tanda aktivitas teroris. Namun Ukraina membantah terlibat dalam serangan drone tersebut.
Dilansir dari Tribun News, dikabarkan drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu. Menurut keterangan Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, tidak ada yang terluka parah dalam serangan tersebut. Di sisi lain dikabarkan di saat yang sama, Rusia melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Selasa 30 Mei lalu bahwa pasukannya melakukan serangan terhadap pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Lebih lanjut dikabarkan serangan drone yang menargetkan Moskow tersebut mengungkap kelemahan mencolok dalam pertahanan udara Rusia. Sebagai informasi, dari serangan itu sedikit merusak 3 gedung apartemen. Karenanya Putin dan petinggi militer dikritik karena dianggap gagal melindungi jantung kekuasaan Kremlin. Menurut Kementerian Pertahanan, 5 dari 8 pesawat tak berawak yang ikut serta dalam serangan itu ditembak jatuh, sedangkan 3 lainnya macet dan terpaksa membelok keluar jalur. Perang yang terus membara antara Ukraina, Rusia dikabarkan kehilangan sekira 2.000 tank. Diketahui 1.239 tank telah dihancurkan, 106 tank rusak, 113 terbengkalai dan 544 direbut oleh pasukan Ukraina saat melakukan pertempuran. Tentunya tank yang rusak dan hancur itu menjadi sebuah kerugian bagi Moskow. Terkait kejadian tersebut, sejumlah ahli turut berpendapat, yakni dari serangan yang dijatuhkan berupa drone, rudal anti-tank, dan artileri Ukraina membuat tank Rusia rentan. Tentunya hal itu sangat berisiko tinggi untuk tank Rusia. Berdasarkan laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Rusia kehilangan 1.845 hingga 3.511 tank di Ukraina. Lalu tank T-72B3 mengalami kerugian yang cukup berdampak. Terkait kerusakan tank dan kerugian yang dialami, sejumlah pengamat militer menyalahkan kepemimpinan politik dan militer Rusia. Kemudian beberapa lainnya menyalahkan tank Rusia yang rentan lantaran masalah desain dan strukturnya kurang memadai. Dikabarkan pihak berwenang Kiev mencoba menakut-nakuti warga Rusia dengan cara mengirimkan serangan drone ke Moskow. Serangan tersebut dilakukan untuk memprovokasi sekaligus melakukan pembalasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, sekira 8 drone Ukraina menyerang Moskow dan wilayah Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Dari 8 pesawat tak berawak, 5 diantaranya ditembak jatuh. Sementara 3 drone lainnya dilumpuhkan sarana peperangan elektronik. Akibat serangan tersebut, sekira 2 orang di Moskow membutuhkan bantuan petugas medis. Kendati demikian, mereka tak mengalami luka yang cukup parah. Namun dilaporkan sejumlah bangunan turut mengalami kerusakan akibat serangan. Akibat mengalami kerugian, Ukraina dikabarkan akan menjual tanah suburnya kepada investor barat. Hal tersebut dilakukannya lantaran imbas utang yang dimiliki Ukraina. Atas hal itu, sumber daya alam negaranya akan menjadi milik orang asing. Tentunya insiden tersebut merupakan krisis ekonomi yang cukup parah bagi Ukraina, yakni otoritas Kiev tentunya tak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank Dunia dan IMF. Terlebih hingga kini permusuhan dan peperangan terus berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, lantas Ukraina bak menjadi surga yang nyata bagi perusahaan investasi. Mengenai kerugian yang dialami Ukraina, kolumnis Alejandro Marco Del Pon turut menanggapi. Dilansir dari ria.ru, Alejandro Marco Del Pon menyebut beberapa tanah di Ukraina telah berada di bawah kendali sejumlah bank barat. Gubernur Vyacheslav Gladkov menyebut Rusia mungkin bisa mencegah serangan Ukraina di Belgorod dengan mengambil kendali wilayah Kharkov. Hal tersebut Gladkov sampaikan kepada saluran TV Rusia ketika ditanya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan di daerah yang berbatasan dengan Ukraina. Sedangkan Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov, berkata dirinya tidak bisa mengomentari gagasan itu. Menurut Gladkov, pada hari Minggu saja, pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod.
Selain itu, Kepala Distrik Grayvoron mengklaim bahwa operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah tangga rusak. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan dan menyebabkan satu warga sipil tewas serta beberapa warga lainnya cedera. Meski Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu, para pejabat Ukraina bersikeras bahwa serangan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ukraina mengklaim bahwa itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu, ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley menyuarakan skeptisisme tentang serangan
serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. 2 drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini 2 pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provsoyusnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi keras setelah ibu kota Moskow dihantam drone pertama kalinya sejak perang di Ukraina. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat. Putin menyebut langkah ini sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris saat dia menegaskan kembali posisi Rusia bahwa rezim Kiev telah berada di balik serangan itu. Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Diketahui drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu tetapi tidak ada yang terluka parah, kata wali kota Sergei Sobyanin. Di saat yang sama Rusia juga melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Ukraina.
Ibu kota Rusia, Moskow, diserang sejumlah drone Ukraina pada Selasa 30 Mei dini hari. Saat kejadian, Presiden Rusia Vladimir Putin masih berada di Istana Kremlin. Kondisinya aman dan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, pihak Istana Kremlin mengatakan Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa, termasuk keamanan kepala negara yang bekerja di Kremlin. Ia menyebut serangan drone itu berasal dari Ukraina. Presiden Rusia saat ini tidak memiliki rencana untuk menyampaikan pidato khusus kepada rakyat Rusia setelah serangan drone ke Moskwa. Sebagaimana diketahui, ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei. Serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung, Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung tinggi di atas cakrawala Moskwa. Di sisi lain, pihak Ukraina membantah keterlibatannya dalam serangan drone ke Moskwa. Ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei dini hari. Warga mengaku sempat mendengar ledakan keras yang diikuti aroma bahan bakar. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters pada Selasa 30 Mei dilaporkan serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung di atas cakrawala Moskwa. Terkait peristiwa ini, Istana Kremlin, Rusia, angkat bicara. Dijelaskan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, menerangkan serangan drone tersebut berasal dari Ukraina. Untungnya, sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa. Juru bicara menerangkan saat kejadian Putin berada di Istana Kremlin. Sementara itu, Wali Kota Moskwa, Sergei Sobyanin, mengatakan 2 orang terluka akibat serangan pada Selasa dini hari itu. Salah satunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain itu, Bandara Moskwa dipastikan tetap buka setelah terjadi serangan. Di sisi lain, seorang pembantu Presiden Ukraina membantah Ukraina terlibat langsung dalam serangan ke Moskwa. Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali mencekam. Serangan rentetan rudal Rusia terjadi pada siang hari Senin 29 Mei. Akibatnya warga ibu kota panik dan berlarian mencari perlindungan. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, serangan kali ini beda dari sebelumnya. Biasanya Rusia menembakkan rudal ke Kiev malam hari. Namun pada Senin kemarin rudal Rusia ditembakkan pada siang hari. Serangan tersebut membuat warga Kiev panik dan berlarian. Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebagaimana informasi sebelumnya, Kiev dihantam rentetan drone pada Sabtu 27 Mei malam. Angkatan Udara Ukraina menuturkan sebanyak 40 dari 54 drone yang menargetkan ibu kota Kiev telah dijatuhkan. Namun pada Minggu 28 Mei malam, warga Kiev kembali menghadapi ancaman dari langit. Dalam rentang waktu 18 jam, Rusia meluncurkan serangannya ke Kiev. Rusia meluncurkan sebanyak lebih dari 40 drone dan rudal jelajah. Pihak berwenang Ukraina menerangkan pertahanan udara lokal berhasil menangkis serangan rudal itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petinggi
Rusia baru-baru ini memamerkan kehebatan dari peluncur roket Grad Multiple Launch Rocket System atau MLRS milik Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia bahkan mengunggah rekaman video detik-detik saat roket andalannya menghancurkan pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tim Grad MLRS dari Battle Group Center memberikan serangan roket yang akurat terhadap posisi Ukraina, di mana pasukan Moskow itu menyasar lokasi tenaga kerja dan peralatan lapis baja ringan tentara Kiev yang terkumpul di arah Krasny Liman. Rusia melancarkan serangan dengan sangat apik. Setelah mendapatkan koordinat target dari tim pengintai dan kemampuan, mereka maju ke lokasi peluncuran. Kemudian mereka membuat salvo roket 122 mm untuk melawan musuh beberapa menit setelahnya. Kementerian Pertahanan Rusia pun menyoroti upaya terkoordinasi yang baik oleh tim artileri dari distrik militer pusat Rusia. Selain itu, kemampuan manuver pasukan Rusia menyelamatkan personil dan peralatan dari potensi serangan balasan. Diketahui bahwa Grad adalah sistem peluncuran roket berganda 122 mm buatan Soviet dan Rusia. Senjata itu dirancang untuk menyerang unit infanteri dan infanteri mekanis musuh di area pengumpulan. Serangan itu dapat diluncurkan selama pawai dan dalam formasi tempur dan juga baterai artileri serta mortir, pasukan pertahanan udara, dan fasilitas pelagang. Grad MLRS dapat menyerang target pada jarak 40 km, mengoperasikan 40 tabung peluncuran, dan melakukan salvo penuh dalam waktu 20 detik. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly memberikan komentarnya terkait serangan yang diluncurkan pasukan Ukraina ke Moskow. Menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatannya. Padahal sebelumnya Rusia mengancam akan memberikan pukulan lebih besar ke Ukraina jika berani menyerang wilayahnya. James mulanya menghindari menjawab pertanyaan tentang keterlibatan Kiev dalam serangan UAV di Rusia. Namun menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Tujuannya untuk merusak kemampuan Rusia dalam menyerang Ukraina. Menurut Menteri, serangan terhadap sasaran militer yang sah di luar Ukraina adalah bagian dari pertahanan diri. Namun ia tidak akan berspekulasi tentang sifat serangan itu. Sementara Amerika Serikat mengaku tak menyetujui serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia. Menurut Gedung Putih, pihaknya hanya membantu pengiriman senjata. Diketahui serangan yang diluncurkan Ukraina ke Moskow ini dilakukan pada Selasa 30 Mei 2023. 8 UAV tipe pesawat terlibat dalam serangan ini. 5 ditembak jatuh dari kompleks senjata anti pesawat di wilayah Moskow, 3 dihancurkan oleh peperangan elektronik. Kasus pidana telah dibuka di bawah pasal tentang serangan teroris. Pihak Rusia mencurigai Amerika Serikat telah menghasut Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov pun tak mempercayai pernyataan AS yang mengaku tidak mendukung serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Antonov berpendapat bahwa pernyataan Washington dalam menanggapi serangan pesawat tak berawak baru-baru ini di ibu kota Rusia terdengar seperti dorongan bagi teroris Ukraina. Pernyataan Antonov muncul setelah juru bicara Gedung Putih mengatakan pihaknya tak mendukung serangan di dalam Rusia. Tujuan serangan adalah untuk menabur ketakutan di antara orang Rusia dan merusak kepercayaan pada pihak berwenang. Diketahui drone pembawa bahan peledak menabrak bangunan tempat tinggal di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 8 UAV berpartisipasi dalam serangan itu. Namun semuanya dihancurkan oleh pertahanan udara. Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan bahwa tidak ada korban tewas atau terluka buntut insiden ini. Sementara penasehat senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak, membantah keterlibatan Kiev dalam serangan itu. Akan tetapi ia menyatakan bahwa serangan serupa akan dilakukan. Кроме того, артиллерийским огнем поражены гаубицы Д-20 и Д-30
в районе... Pesawat pasukan Rusia menyerang titik brigade pasukan khusus ke-1 Ukraina. Pesawat pasukan Vladimir Putin ini membawa bom dan juga rudal pembasminya. Dikutip dari RIA Novosti, serangan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Pers Pasukan Rusia, Kolonel Sergei Sibinsky. Tak hanya menghancurkan Brigade Khusus ke-1 Ukraina, area personil persenjataan hingga peralatan militer dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan juga ke-92 juga telah dihancurkan. Selain itu, pasukan Rusia juga menembakkan artileri dari howitzer Akatsia dan juga MSTAS ke arah Kupiansk. Dari serangan tersebut, 2 awak mortir musuh di area permukiman Staritsa dan juga Visnevoye pun ikut hancur. Di daerah permukiman Lozavaya dan juga Zabatnaya, howitzer D-20 dan D-30 menghantam seluruh musuh. Tak hanya itu, militer Rusia juga menggagalkan 5 upaya untuk merotasi unit di posisi depan dengan berjalan kaki di zona pertahanan tentara gabungan ke-6. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan drone besar-besaran yang dilayangkan Ukraina ke wilayah Moskow. Menurutnya, upaya menakut-nakuti yang dilakukan hanya untuk memprovokasi Rusia. 8 drone menargetkan area sipil di Moskow pada Selasa 30 Mei dini hari. Namun, seluruh drone tersebut ditembak jatuh dan dialihkan dengan jammer elektronik khusus. Putin sendiri menegaskan serangan drone tersebut hanya bentuk terorisme yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Putin juga mengakui bahwa serangan drone itu sebagai balasan atas penyerangan markas intelijen militer Ukraina yang dilakukan beberapa waktu silam. Putin mengaku Ukraina mencoba memilih jalan intimidasi dengan menyerang warga sipil Rusia. Meski begitu, Putin menegaskan ibu kota di sekitar Moskow yang merupakan ibu kota tenaga nuklir sudah dilindungi sistem peringatan dini sehingga berbagai serangan balasan dari Ukraina tak akan bisa berhasil. Вон, как раз, где наши окна, самое больше пришлось. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki kota Zebekino di wilayah Belgorod, Rusia Barat Daya. Pengepungan bahkan sempat dilakukan pasukan Ukraina terhadap warga sipil di sana. Dikutip dari TAAS, akibat serangan tersebut bangunan tempat tinggal banyak yang rusak, termasuk sejumlah kendaraan juga terbakar. Ada pula seorang wanita yang juga mengalami luka serius akibat pengepungan yang dilakukan tersebut. Sejak beberapa waktu terakhir, distrik Zebekino yang berbatasan dengan Ukraina memang menjadi serangan pusat yang dilancarkan oleh pasukan Kiev. Pada Senin 29 Mei, 155 proyektil mendarat di wilayah tersebut, termasuk 48 proyektil lain yang dilesatkan Ukraina di pusat administrasi distrik Zebekino. Kisah tragis terjadi pada anak-anak Kiev yang menjadi korban kejahatan perang antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya mereka dibohongi dan sengaja dibawa ke Rusia hanya untuk meraup keuntungan finansial. Adapun aksi tersebut dilakukan oleh seorang wanita asal Ukraina yang pro terhadap Rusia. Wanita tersebut adalah Yevgenia yang membisikkan kebohongan demi kebohongan, sementara anak perempuan yang menjadi korban salah satunya bernama Alina, usia 15 tahun yang dibawa ke Rusia. Yevgenia mengatakan kepada korban bahwa Alina dan keluarganya telah menerima bantuan makanan dari pemerintah Rusia, terlebih mereka tinggal di bawah pendudukan Rusia di provinsi Kherson, Ukraina. Sehingga saat pasukan Ukraina mendekat ke Kherson, Yevgenia justru membuat kebohongan terhadap anak-anak Ukraina. Yevgenia menakut-nakuti bahwa pasukan Ukraina akan menyakiti siapapun yang telah melakukan kontak dengan Rusia. Tak hanya itu, Yevgenia menyarankan agar anak-anak Ukraina melarikan diri ke Rusia dengan alasan keamanan. Sontak Alina dan beberapa gadis lainnya menyetujui lantaran ketakutan. Dengan membawa anak-anak Ukraina ke Rusia, Yevgenia mendapat imbalan dari Rusia yang mendapatkan uang hingga apartemen yang lebih baik dari layanan sosial di Rusia. Diketahui ribuan anak telah diculik dan dibawa ke Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Alina merupakan salah satu dari ratusan anak beruntung yang telah dikembalikan ke ibu kandungnya. Hal itu terjadi setelah para relawan membantu menyelamatkan mereka keluar dari Rusia. Menurut pemerintah Ukraina, 16.226 anak telah dideportase ke Rusia, adapun 10.513 diantaranya telah ditemukan dan lebih dari 300 anak telah kembali.
Memasuki 1 tahun lebih invasi ke Ukraina, Rusia melakukan perubahan hingga inovasi dalam serangannya. Seperti kali ini, Rusia melakukan serangan langka dengan menghujani rudal di Kiev saat siang hari. Sementara selama ini, Rusia selalu menyerang Ukraina pada malam hari. Adapun serangan itu dilakukan pada Senin 29 Mei 2023, serangkaian ledakan terdengar di Kiev. Pasalnya Rusia menargetkan Kiev untuk kedua kalinya hanya dalam waktu 24 jam. Ledakan pertama terdengar sekira pukul 11:10 waktu setempat. Saat itu setidaknya terdengar 10 ledakan yang disusul dengan sirine bunyi peringatan. Selesai ledakan itu, pihak berwenang mengatakan pertahanan udara Ukraina telah menjatuhkan setiap rudal Rusia yang diluncurkan ke wilayah Kiev. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, yakni Valery Zaluzhny, yang menyebut 11 rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Administrasi Kota Kiev, yakni Sergei Popko, yang mengatakan Rusia menyerang saat pagi hari, di mana sebagian penduduk sedang bekerja dan berada di jalanan. Sehingga Sergei Popko mengklaim serangan kali ini Rusia menargetkan warga sipil. Sontak serangan tersebut membuat orang-orang berlarian dan berlindung. Bahkan dalam serangan ini anak-anak pun ikut menjadi korban. Moskow dihantam serangan drone untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menuduh Ukraina memilih jalan untuk mencoba mengintimidasi Rusia hingga menyebut sebagai tanda aktivitas teroris. Namun Ukraina membantah terlibat dalam serangan drone tersebut. Dilansir dari Tribun News, dikabarkan drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu. Menurut keterangan Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, tidak ada yang terluka parah dalam serangan tersebut. Di sisi lain dikabarkan di saat yang sama, Rusia melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Selasa 30 Mei lalu bahwa pasukannya melakukan serangan terhadap pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Lebih lanjut dikabarkan serangan drone yang menargetkan Moskow tersebut mengungkap kelemahan mencolok dalam pertahanan udara Rusia. Sebagai informasi, dari serangan itu sedikit merusak 3 gedung apartemen. Karenanya Putin dan petinggi militer dikritik karena dianggap gagal melindungi jantung kekuasaan Kremlin. Menurut Kementerian Pertahanan, 5 dari 8 pesawat tak berawak yang ikut serta dalam serangan itu ditembak jatuh, sedangkan 3 lainnya macet dan terpaksa membelok keluar jalur. Perang yang terus membara antara Ukraina, Rusia dikabarkan kehilangan sekira 2.000 tank. Diketahui 1.239 tank telah dihancurkan, 106 tank rusak, 113 terbengkalai dan 544 direbut oleh pasukan Ukraina saat melakukan pertempuran. Tentunya tank yang rusak dan hancur itu menjadi sebuah kerugian bagi Moskow. Terkait kejadian tersebut, sejumlah ahli turut berpendapat, yakni dari serangan yang dijatuhkan berupa drone, rudal anti-tank, dan artileri Ukraina membuat tank Rusia rentan. Tentunya hal itu sangat berisiko tinggi untuk tank Rusia. Berdasarkan laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Rusia kehilangan 1.845 hingga 3.511 tank di Ukraina. Lalu tank T-72B3 mengalami kerugian yang cukup berdampak. Terkait kerusakan tank dan kerugian yang dialami, sejumlah pengamat militer menyalahkan kepemimpinan politik dan militer Rusia. Kemudian beberapa lainnya menyalahkan tank Rusia yang rentan lantaran masalah desain dan strukturnya kurang memadai. Dikabarkan pihak berwenang Kiev mencoba menakut-nakuti warga Rusia dengan cara mengirimkan serangan drone ke Moskow. Serangan tersebut dilakukan untuk memprovokasi sekaligus melakukan pembalasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, sekira 8 drone Ukraina menyerang Moskow dan wilayah Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Dari 8 pesawat tak berawak, 5 diantaranya ditembak jatuh. Sementara 3 drone lainnya dilumpuhkan sarana peperangan elektronik. Akibat serangan tersebut, sekira 2 orang di Moskow membutuhkan bantuan petugas medis. Kendati demikian, mereka tak mengalami luka yang cukup parah. Namun dilaporkan sejumlah bangunan turut mengalami kerusakan akibat serangan.
Akibat mengalami kerugian, Ukraina dikabarkan akan menjual tanah suburnya kepada investor barat. Hal tersebut dilakukannya lantaran imbas utang yang dimiliki Ukraina. Atas hal itu, sumber daya alam negaranya akan menjadi milik orang asing. Tentunya insiden tersebut merupakan krisis ekonomi yang cukup parah bagi Ukraina, yakni otoritas Kiev tentunya tak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank Dunia dan IMF. Terlebih hingga kini permusuhan dan peperangan terus berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, lantas Ukraina bak menjadi surga yang nyata bagi perusahaan investasi. Mengenai kerugian yang dialami Ukraina, kolumnis Alejandro Marco Del Pon turut menanggapi. Dilansir dari ria.ru, Alejandro Marco Del Pon menyebut beberapa tanah di Ukraina telah berada di bawah kendali sejumlah bank barat. Gubernur Vyacheslav Gladkov menyebut Rusia mungkin bisa mencegah serangan Ukraina di Belgorod dengan mengambil kendali wilayah Kharkov. Hal tersebut Gladkov sampaikan kepada saluran TV Rusia ketika ditanya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan di daerah yang berbatasan dengan Ukraina. Sedangkan Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov berkata dirinya tidak bisa mengomentari gagasan itu. Menurut Gladkov, pada hari Minggu saja, pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Kepala Distrik Grey-Voron mengklaim bahwa operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah tangga rusak. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan dan menyebabkan satu warga sipil tewas serta beberapa warga lainnya cedera. Meski Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu, para pejabat Ukraina bersikeras bahwa serangan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ukraina mengklaim bahwa itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu, ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. Dua drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini dua pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan dua orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provso-Yuzhnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhail Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan
bahkan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi keras setelah ibu kota Moskow dihantam drone pertama kalinya sejak perang di Ukraina. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat. Putin menyebut langkah ini sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris saat dia menegaskan kembali posisi Rusia bahwa rezim Kiev telah berada di balik serangan itu. Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Diketahui drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu, tetapi tidak ada yang terluka parah, kata wali kota Sergei Sobyanin. Di saat yang sama, Rusia juga melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Ukraina. Ibu kota Rusia, Moskow, diserang sejumlah drone Ukraina pada Selasa 30 Mei dini hari. Saat kejadian, Presiden Rusia Vladimir Putin masih berada di Istana Kremlin. Kondisinya aman dan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, pihak Istana Kremlin mengatakan Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa, termasuk keamanan kepala negara yang bekerja di Kremlin. Ia menyebut serangan drone itu berasal dari Ukraina. Presiden Rusia saat ini tidak memiliki rencana untuk menyampaikan pidato khusus kepada rakyat Rusia setelah serangan drone ke Moskwa. Sebagaimana diketahui, ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei. Serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung, Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung tinggi di atas cakrawala Moskwa. Di sisi lain, pihak Ukraina membantah keterlibatannya dalam serangan drone ke Moskwa. Ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei dini hari. Warga mengaku sempat mendengar ledakan keras yang diikuti aroma bahan bakar.
Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters, pada Selasa 30 Mei dilaporkan serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung di atas cakrawala Moskwa. Terkait peristiwa ini, Istana Kremlin, Rusia, angkat bicara. Dijelaskan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, menerangkan serangan drone tersebut berasal dari Ukraina. Untungnya, sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa. Juru bicara menerangkan saat kejadian Putin berada di Istana Kremlin. Sementara itu, Wali Kota Moskwa Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang terluka akibat serangan pada Selasa dini hari itu. Salah satunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain itu, Bandara Moskwa dipastikan tetap buka setelah terjadi serangan. Di sisi lain, seorang pembantu Presiden Ukraina membantah Ukraina terlibat langsung dalam serangan ke Moskwa. Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali mencekam. Serangan rentetan rudal Rusia terjadi pada siang hari Senin 29 Mei. Akibatnya warga ibu kota panik dan berlarian mencari perlindungan. Dikutip dari Kompas.com, pada Selasa 30 Mei, serangan kali ini beda dari sebelumnya. Biasanya Rusia menembakkan rudal ke Kiev malam hari. Namun pada Senin kemarin rudal Rusia ditembakkan pada siang hari. Serangan tersebut membuat warga Kiev panik dan berlarian. Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebagaimana informasi sebelumnya, Kiev dihantam rentetan drone pada Sabtu 27 Mei malam. Angkatan Udara Ukraina menuturkan sebanyak 40 dari 54 drone yang menargetkan ibu kota Kiev telah dijatuhkan. Namun pada Minggu 28 Mei malam, warga Kiev kembali menghadapi ancaman dari langit. Dalam rentang waktu 18 jam, Rusia meluncurkan serangannya ke Kiev. Rusia meluncurkan sebanyak lebih dari 40 drone dan rudal jelajah. Pihak berwenang Ukraina menerangkan pertahanan udara lokal berhasil menangkis serangan rudal itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petinggi Rusia baru-baru ini memamerkan kehebatan dari peluncur roket Grad Multiple Launch Rocket System atau MLRS milik Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia bahkan mengunggah rekaman video detik-detik saat roket andalannya menghancurkan pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tim Grad MLRS dari Battle Group Center memberikan serangan roket yang akurat terhadap posisi Ukraina, di mana pasukan Moskow itu menyasar lokasi tenaga kerja dan peralatan lapis baja ringan tentara Kiev yang terkumpul di arah Krasny Liman. Rusia melancarkan serangan dengan sangat apik. Setelah mendapatkan koordinat target dari tim pengintai dan kemampuan, mereka maju ke lokasi peluncuran. Kemudian mereka membuat salvo roket 122 mm untuk melawan musuh beberapa menit setelahnya. Kementerian Pertahanan Rusia pun menyoroti upaya terkoordinasi yang baik oleh tim artileri dari distrik militer pusat Rusia. Selain itu, kemampuan manuver pasukan Rusia menyelamatkan personil dan peralatan dari potensi serangan balasan. Diketahui bahwa Grad adalah sistem peluncuran roket berganda 122 mm buatan Soviet dan Rusia. Senjata itu dirancang untuk menyerang unit infanteri dan infanteri mekanis musuh di area pengumpulan. Serangan itu dapat diluncurkan selama pawai dan dalam formasi tempur dan juga baterai artileri serta mortir, pasukan pertahanan udara dan fasilitas pelagang. Grad MLRS dapat menyerang target pada jarak 40 km, mengoperasikan 40 tabung peluncuran, dan melakukan salvo penuh dalam waktu 20 detik.
Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly memberikan komentarnya terkait serangan yang diluncurkan pasukan Ukraina ke Moskow. Menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatannya. Padahal sebelumnya Rusia mengancam akan memberikan pukulan lebih besar ke Ukraina jika berani menyerang wilayahnya. James mulanya menghindari menjawab pertanyaan tentang keterlibatan Kiev dalam serangan UAV di Rusia. Namun menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Tujuannya untuk merusak kemampuan Rusia dalam menyerang Ukraina. Menurut Menteri, serangan terhadap sasaran militer yang sah di luar Ukraina adalah bagian dari pertahanan diri. Namun ia tidak akan berspekulasi tentang sifat serangan itu. Sementara Amerika Serikat mengaku tak menyetujui serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia. Menurut Gedung Putih, pihaknya hanya membantu pengiriman senjata. Diketahui serangan yang diluncurkan Ukraina ke Moskow ini dilakukan pada Selasa 30 Mei 2023. 8 UAV tipe pesawat terlibat dalam serangan ini. 5 ditembak jatuh dari kompleks senjata anti pesawat di wilayah Moskow, 3 dihancurkan oleh peperangan elektronik. Kasus pidana telah dibuka di bawah pasal tentang serangan teroris. Pihak Rusia mencurigai Amerika Serikat telah menghasut Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov pun tak mempercayai pernyataan AS yang mengaku tidak mendukung serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Antonov berpendapat bahwa pernyataan Washington dalam menanggapi serangan pesawat tak berawak baru-baru ini di ibu kota Rusia terdengar seperti dorongan bagi teroris Ukraina. Pernyataan Antonov muncul setelah juru bicara Gedung Putih mengatakan pihaknya tak mendukung serangan di dalam Rusia. Tujuan serangan adalah untuk menabur ketakutan di antara orang Rusia dan merusak kepercayaan pada pihak berwenang. Diketahui drone pembawa bahan peledak menabrak bangunan tempat tinggal di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 8 UAV berpartisipasi dalam serangan itu. Namun semuanya dihancurkan oleh pertahanan udara. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan bahwa tidak ada korban tewas atau terluka buntut insiden ini. Sementara penasehat senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak membantah keterlibatan Kiev dalam serangan itu. Akan tetapi ia menyatakan bahwa serangan serupa akan dilakukan. Кроме того, артиллерийским огнем поражены гаубицы Д-20 и Д-30 в районе... Pesawat pasukan Rusia menyerang titik Brigade Pasukan Khusus ke-1 Ukraina. Pesawat pasukan Vladimir Putin ini membawa bom dan juga rudal pembasminya. Dikutip dari RIA Novosti, serangan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Pers Pasukan Rusia, Kolonel Sergei Sibinsky. Tak hanya menghancurkan Brigade Khusus ke-1 Ukraina, area personil persenjataan hingga peralatan militer dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan juga ke-92 juga telah dihancurkan. Selain itu, pasukan Rusia juga menembakkan artileri dari howitzer Akatsiya dan juga MSTAS ke arah Kupiansk. Dari serangan tersebut, 2 awak mortir musuh di area permukiman Staritsa dan juga Visnevoye pun ikut hancur. Di daerah permukiman Lozovaya dan juga Zabatnaya, howitzer D-20 dan D-30 menghantam seluruh musuh. Tak hanya itu, militer Rusia juga menggagalkan 5 upaya untuk merotasi unit di posisi depan dengan berjalan kaki di zona pertahanan Tentara Gabungan ke-6. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan drone besar-besaran yang dilayangkan Ukraina ke wilayah Moskow. Menurutnya, upaya menakut-nakuti yang dilakukan hanya untuk memprovokasi Rusia. 8 drone menargetkan area sipil di Moskow pada Selasa 30 Mei dini hari. Namun, seluruh drone tersebut ditembak jatuh dan dialihkan dengan jammer elektronik khusus. Putin sendiri menegaskan serangan drone tersebut hanya bentuk terorisme yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Putin juga mengakui bahwa serangan drone itu sebagai balasan atas penyerangan markas intelijen militer Ukraina yang dilakukan beberapa waktu silam. Putin mengaku Ukraina mencoba memilih jalan intimidasi dengan menyerang warga sipil Rusia. Meski begitu, Putin menegaskan ibu kota di sekitar Moskow yang merupakan ibu kota tenaga nuklir sudah dilindungi sistem peringatan dini, sehingga berbagai serangan balasan dari Ukraina tak akan bisa berhasil. Вон как раз, где наши окна, самое больше пришлось.
Angkatan bersenjata Ukraina menembaki kota Zebekino di wilayah Belgorod, Rusia Barat Daya. Pengepungan bahkan sempat dilakukan pasukan Ukraina terhadap warga sipil di sana. Dikutip dari TAAS, akibat serangan tersebut bangunan tempat tinggal banyak yang rusak, termasuk sejumlah kendaraan juga terbakar. Ada pula seorang wanita yang juga mengalami luka serius akibat pengepungan yang dilakukan tersebut. Sejak beberapa waktu terakhir, distrik Zebekino yang berbatasan dengan Ukraina memang menjadi serangan pusat yang dilancarkan oleh pasukan Kiev. Pada Senin 29 Mei, 155 proyektil mendarat di wilayah tersebut, termasuk 48 proyektil lain yang dilesatkan Ukraina di pusat administrasi distrik Zebekino. Kisah tragis terjadi pada anak-anak Kiev yang menjadi korban kejahatan perang antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya mereka dibohongi dan sengaja dibawa ke Rusia hanya untuk meraup keuntungan finansial. Adapun aksi tersebut dilakukan oleh seorang wanita asal Ukraina yang pro terhadap Rusia. Wanita tersebut adalah Yevgenia yang membisikkan kebohongan demi kebohongan, sementara anak perempuan yang menjadi korban salah satunya bernama Alina, usia 15 tahun yang dibawa ke Rusia. Yevgenia mengatakan kepada korban bahwa Alina dan keluarganya telah menerima bantuan makanan dari pemerintah Rusia, terlebih mereka tinggal di bawah pendudukan Rusia di provinsi Kherson, Ukraina. Sehingga saat pasukan Ukraina mendekat ke Kherson, Yevgenia justru membuat kebohongan terhadap anak-anak Ukraina. Yevgenia menakut-nakuti bahwa pasukan Ukraina akan menyakiti siapapun yang telah melakukan kontak dengan Rusia. Tak hanya itu, Yevgenia menyarankan agar anak-anak Ukraina melarikan diri ke Rusia dengan alasan keamanan. Sontak Alina dan beberapa gadis lainnya menyetujui lantaran ketakutan. Dengan membawa anak-anak Ukraina ke Rusia, Yevgenia mendapat imbalan dari Rusia yang mendapatkan uang hingga apartemen yang lebih baik dari layanan sosial di Rusia. Diketahui ribuan anak telah diculik dan dibawa ke Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Alina merupakan salah satu dari ratusan anak beruntung yang telah dikembalikan ke ibu kandungnya. Hal itu terjadi setelah para relawan membantu menyelamatkan mereka keluar dari Rusia. Menurut pemerintah Ukraina, 16.226 anak telah dideportase ke Rusia, adapun 10.513 diantaranya telah ditemukan dan lebih dari 300 anak telah kembali. Memasuki 1 tahun lebih invasi ke Ukraina, Rusia melakukan perubahan hingga inovasi dalam serangannya. Seperti kali ini, Rusia melakukan serangan langka dengan menghujani rudal di Kiev saat siang hari. Sementara selama ini, Rusia selalu menyerang Ukraina pada malam hari. Adapun serangan itu dilakukan pada Senin 29 Mei 2023, serangkaian ledakan terdengar di Kiev. Pasalnya Rusia menargetkan Kiev untuk kedua kalinya hanya dalam waktu 24 jam. Ledakan pertama terdengar sekira pukul 11:10 waktu setempat. Saat itu setidaknya terdengar 10 ledakan yang disusul dengan sirine bunyi peringatan. Selesai ledakan itu, pihak berwenang mengatakan pertahanan udara Ukraina telah menjatuhkan setiap rudal Rusia yang diluncurkan ke wilayah Kiev. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, yakni Valery Zaluzhny, yang menyebut 11 rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Administrasi Kota Kiev, yakni Sergei Popko, yang mengatakan Rusia menyerang saat pagi hari, di mana sebagian penduduk sedang bekerja dan berada di jalanan. Sehingga Sergei Popko mengklaim serangan kali ini Rusia menargetkan warga sipil. Sontak serangan tersebut membuat orang-orang berlarian dan berlindung. Bahkan dalam serangan ini anak-anak pun ikut menjadi korban. Moskow dihantam serangan drone untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menuduh Ukraina memilih jalan untuk mencoba mengintimidasi Rusia hingga menyebut sebagai tanda aktivitas teroris. Namun Ukraina membantah terlibat dalam serangan drone tersebut.
Dilansir dari Tribun News, dikabarkan drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu. Menurut keterangan Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, tidak ada yang terluka parah dalam serangan tersebut. Di sisi lain dikabarkan di saat yang sama, Rusia melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Selasa 30 Mei lalu bahwa pasukannya melakukan serangan terhadap pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Lebih lanjut dikabarkan serangan drone yang menargetkan Moskow tersebut mengungkap kelemahan mencolok dalam pertahanan udara Rusia. Sebagai informasi, dari serangan itu sedikit merusak 3 gedung apartemen, karenanya Putin dan petinggi militer dikritik karena dianggap gagal melindungi jantung kekuasaan Kremlin. Menurut Kementerian Pertahanan, 5 dari 8 pesawat tak berawak yang ikut serta dalam serangan itu ditembak jatuh, sedangkan 3 lainnya macet dan terpaksa membelok keluar jalur. Perang yang terus membara antara Ukraina, Rusia dikabarkan kehilangan sekira 2.000 tank. Diketahui 1.239 tank telah dihancurkan, 106 tank rusak, 113 terbengkalai dan 544 direbut oleh pasukan Ukraina saat melakukan pertempuran. Tentunya tank yang rusak dan hancur itu menjadi sebuah kerugian bagi Moskow. Terkait kejadian tersebut, sejumlah ahli turut berpendapat, yakni dari serangan yang dijatuhkan berupa drone, rudal anti-tank, dan artileri Ukraina membuat tank Rusia rentan. Tentunya hal itu sangat berisiko tinggi untuk tank Rusia. Berdasarkan laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Rusia kehilangan 1.845 hingga 3.511 tank di Ukraina. Lalu tank T-72B3 mengalami kerugian yang cukup berdampak. Terkait kerusakan tank dan kerugian yang dialami, sejumlah pengamat militer menyalahkan kepemimpinan politik dan militer Rusia. Kemudian beberapa lainnya menyalahkan tank Rusia yang rentan lantaran masalah desain dan strukturnya kurang memadai. Dikabarkan pihak berwenang Kiev mencoba menakut-nakuti warga Rusia dengan cara mengirimkan serangan drone ke Moskow. Serangan tersebut dilakukan untuk memprovokasi sekaligus melakukan pembalasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, sekira 8 drone Ukraina menyerang Moskow dan wilayah Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Dari 8 pesawat tak berawak, 5 diantaranya ditembak jatuh. Sementara 3 drone lainnya dilumpuhkan sarana peperangan elektronik. Akibat serangan tersebut, sekira 2 orang di Moskow membutuhkan bantuan petugas medis. Kendati demikian, mereka tak mengalami luka yang cukup parah. Namun dilaporkan sejumlah bangunan turut mengalami kerusakan akibat serangan. Akibat mengalami kerugian, Ukraina dikabarkan akan menjual tanah suburnya kepada investor barat. Hal tersebut dilakukannya lantaran imbas utang yang dimiliki Ukraina. Atas hal itu, sumber daya alam negaranya akan menjadi milik orang asing. Tentunya insiden tersebut merupakan krisis ekonomi yang cukup parah bagi Ukraina, yakni otoritas Kiev tentunya tak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank Dunia dan IMF. Terlebih hingga kini permusuhan dan peperangan terus berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, lantas Ukraina bak menjadi surga yang nyata bagi perusahaan investasi. Mengenai kerugian yang dialami Ukraina, kolumnis Alejandro Marco Delpon turut menanggapi. Dilansir dari ria.ru, Alejandro Marco Delpon menyebut beberapa tanah di Ukraina telah berada di bawah kendali sejumlah bank barat. Gubernur Vyacheslav Gladkov menyebut Rusia mungkin bisa mencegah serangan Ukraina di Belgorod dengan mengambil kendali wilayah Kharkov. Hal tersebut Gladkov sampaikan kepada saluran TV Rusia ketika ditanya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan di daerah yang berbatasan dengan Ukraina. Sedangkan Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov, berkata dirinya tidak bisa mengomentari gagasan itu. Menurut Gladkov, pada hari Minggu saja, pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod.
Selain itu, Kepala Distrik Grayvoron mengklaim bahwa operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah tangga rusak. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan dan menyebabkan satu warga sipil tewas serta beberapa warga lainnya cedera. Meski Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu, para pejabat Ukraina bersikeras bahwa serangan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ukraina mengklaim bahwa itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley menyuarakan skeptisisme tentang serangan
serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. 2 drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini 2 pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provsoyusnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi keras setelah ibu kota Moskow dihantam drone pertama kalinya sejak perang di Ukraina. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat. Putin menyebut langkah ini sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris saat dia menegaskan kembali posisi Rusia bahwa rezim Kiev telah berada di balik serangan itu. Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Diketahui drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu tetapi tidak ada yang terluka parah, kata Wali Kota Sergei Sobyanin. Di saat yang sama Rusia juga melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Ukraina.
Ibu kota Rusia, Moskow, diserang sejumlah drone Ukraina pada Selasa 30 Mei dini hari. Saat kejadian, Presiden Rusia Vladimir Putin masih berada di Istana Kremlin. Kondisinya aman dan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, pihak Istana Kremlin mengatakan Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa, termasuk keamanan kepala negara yang bekerja di Kremlin. Ia menyebut serangan drone itu berasal dari Ukraina. Presiden Rusia saat ini tidak memiliki rencana untuk menyampaikan pidato khusus kepada rakyat Rusia setelah serangan drone ke Moskwa. Sebagaimana diketahui, ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei. Serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung, Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung tinggi di atas cakrawala Moskwa. Di sisi lain, pihak Ukraina membantah keterlibatannya dalam serangan drone ke Moskwa. Ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei dini hari. Warga mengaku sempat mendengar ledakan keras yang diikuti aroma bahan bakar. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters pada Selasa 30 Mei dilaporkan serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung di atas cakrawala Moskwa. Terkait peristiwa ini, Istana Kremlin, Rusia, angkat bicara. Dijelaskan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, menerangkan serangan drone tersebut berasal dari Ukraina. Untungnya, sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa. Juru bicara menerangkan saat kejadian Putin berada di Istana Kremlin. Sementara itu, Wali Kota Moskwa, Sergei Sobyanin, mengatakan 2 orang terluka akibat serangan pada Selasa dini hari itu. Salah satunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain itu, Bandara Moskwa dipastikan tetap buka setelah terjadi serangan. Di sisi lain, seorang pembantu Presiden Ukraina membantah Ukraina terlibat langsung dalam serangan ke Moskwa. Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali mencekam. Serangan rentetan rudal Rusia terjadi pada siang hari Senin 29 Mei. Akibatnya warga ibu kota panik dan berlarian mencari perlindungan. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, serangan kali ini beda dari sebelumnya. Biasanya Rusia menembakkan rudal ke Kiev malam hari. Namun pada Senin kemarin rudal Rusia ditembakkan pada siang hari. Serangan tersebut membuat warga Kiev panik dan berlarian. Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebagaimana informasi sebelumnya, Kiev dihantam rentetan drone pada Sabtu 27 Mei malam. Angkatan Udara Ukraina menuturkan sebanyak 40 dari 54 drone yang menargetkan ibu kota Kiev telah dijatuhkan. Namun pada Minggu 28 Mei malam, warga Kiev kembali menghadapi ancaman dari langit. Dalam rentang waktu 18 jam, Rusia meluncurkan serangannya ke Kiev. Rusia meluncurkan sebanyak lebih dari 40 drone dan rudal jelajah. Pihak berwenang Ukraina menerangkan pertahanan udara lokal berhasil menangkis serangan rudal itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
Rusia baru-baru ini memamerkan kehebatan dari peluncur roket Grad Multiple Launch Rocket System atau MLRS milik Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia bahkan mengunggah rekaman video detik-detik saat roket andalannya menghancurkan pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tim Grad MLRS dari Battle Group Center memberikan serangan roket yang akurat terhadap posisi Ukraina, di mana pasukan Moskow itu menyasar lokasi tenaga kerja dan peralatan lapis baja ringan tentara Kiev yang terkumpul di arah Krasny Liman. Rusia melancarkan serangan dengan sangat apik. Setelah mendapatkan koordinat target dari tim pengintai dan kemampuan, mereka maju ke lokasi peluncuran. Kemudian mereka membuat salvo roket 122 mm untuk melawan musuh beberapa menit setelahnya. Kementerian Pertahanan Rusia pun menyoroti upaya terkoordinasi yang baik oleh tim artileri dari distrik militer pusat Rusia. Selain itu, kemampuan manuver pasukan Rusia menyelamatkan personil dan peralatan dari potensi serangan balasan. Diketahui bahwa Grad adalah sistem peluncuran roket berganda 122 mm buatan Soviet dan Rusia. Senjata itu dirancang untuk menyerang unit infanteri dan infanteri mekanis musuh di area pengumpulan. Serangan itu dapat diluncurkan selama pawai dan dalam formasi tempur dan juga baterai artileri serta mortir, pasukan pertahanan udara dan fasilitas pelagang. Grad MLRS dapat menyerang target pada jarak 40 km, mengoperasikan 40 tabung peluncuran, dan melakukan salvo penuh dalam waktu 20 detik. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly memberikan komentarnya terkait serangan yang diluncurkan pasukan Ukraina ke Moskow. Menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatannya. Padahal sebelumnya Rusia mengancam akan memberikan pukulan lebih besar ke Ukraina jika berani menyerang wilayahnya. James mulanya menghindari menjawab pertanyaan tentang keterlibatan Kiev dalam serangan UAV di Rusia. Namun menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Tujuannya untuk merusak kemampuan Rusia dalam menyerang Ukraina. Menurut Menteri, serangan terhadap sasaran militer yang sah di luar Ukraina adalah bagian dari pertahanan diri. Namun ia tidak akan berspekulasi tentang sifat serangan itu. Sementara Amerika Serikat mengaku tak menyetujui serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia. Menurut Gedung Putih, pihaknya hanya membantu pengiriman senjata. Diketahui serangan yang diluncurkan Ukraina ke Moskow ini dilakukan pada Selasa 30 Mei 2023. 8 UAV tipe pesawat terlibat dalam serangan ini. 5 ditembak jatuh dari kompleks senjata anti pesawat di wilayah Moskow, 3 dihancurkan oleh peperangan elektronik. Kasus pidana telah dibuka di bawah pasal tentang serangan teroris. Pihak Rusia mencurigai Amerika Serikat telah menghasut Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov pun tak mempercayai pernyataan AS yang mengaku tidak mendukung serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Antonov berpendapat bahwa pernyataan Washington dalam menanggapi serangan pesawat tak berawak baru-baru ini di ibu kota Rusia terdengar seperti dorongan bagi teroris Ukraina. Pernyataan Antonov muncul setelah juru bicara Gedung Putih mengatakan pihaknya tak mendukung serangan di dalam Rusia. Tujuan serangan adalah untuk menabur ketakutan di antara orang Rusia dan merusak kepercayaan pada pihak berwenang. Diketahui drone pembawa bahan peledak menabrak bangunan tempat tinggal di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 8 UAV berpartisipasi dalam serangan itu. Namun semuanya dihancurkan oleh pertahanan udara. Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan bahwa tidak ada korban tewas atau terluka buntut insiden ini. Sementara penasehat senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak membantah keterlibatan Kiev dalam serangan itu. Akan tetapi ia menyatakan bahwa serangan serupa akan dilakukan. Кроме того, артиллерийским огнем поражены гаубицы Д-20 и Д-30 в районе... Pesawat pasukan Rusia menyerang titik brigade pasukan khusus ke-1 Ukraina. Pesawat pasukan Vladimir Putin ini membawa bom dan juga rudal pembasminya. Dikutip dari RIA Novosti, serangan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Pers Pasukan Rusia, Kolonel Sergei Sibinsky.
Tak hanya menghancurkan Brigade Khusus ke-1 Ukraina, area personil, persenjataan, hingga peralatan militer dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan juga ke-92 juga telah dihancurkan. Selain itu, pasukan Rusia juga menembakkan artileri dari howitzer Akatsia dan juga MSTAS ke arah Kupiansk. Dari serangan tersebut, 2 awak mortir musuh di area permukiman Staritsa dan juga Visnevoe pun ikut hancur. Di daerah permukiman Lozavaya dan juga Zabatnaya, howitzer D-20 dan D-30 menghantam seluruh musuh. Tak hanya itu, militer Rusia juga menggagalkan 5 upaya untuk merotasi unit di posisi depan dengan berjalan kaki di zona pertahanan tentara gabungan ke-6. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan drone besar-besaran yang dilayangkan Ukraina ke wilayah Moskow. Menurutnya, upaya menakut-nakuti yang dilakukan hanya untuk memprovokasi Rusia. 8 drone menargetkan area sipil di Moskow pada Selasa 30 Mei dini hari. Namun, seluruh drone tersebut ditembak jatuh dan dialihkan dengan jammer elektronik khusus. Putin sendiri menegaskan serangan drone tersebut hanya bentuk terorisme yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Putin juga mengakui bahwa serangan drone itu sebagai balasan atas penyerangan markas intelijen militer Ukraina yang dilakukan beberapa waktu silam. Putin mengaku Ukraina mencoba memilih jalan intimidasi dengan menyerang warga sipil Rusia. Meski begitu, Putin menegaskan ibu kota di sekitar Moskow yang merupakan ibu kota tenaga nuklir sudah dilindungi sistem peringatan dini sehingga berbagai serangan balasan dari Ukraina tak akan bisa berhasil. Вон, как раз, где наши окна, самое больше пришлось. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki kota Zebekino di wilayah Belgorod, Rusia Barat Daya. Pengepungan bahkan sempat dilakukan pasukan Ukraina terhadap warga sipil di sana. Dikutip dari TAAS, akibat serangan tersebut bangunan tempat tinggal banyak yang rusak, termasuk sejumlah kendaraan juga terbakar. Ada pula seorang wanita yang juga mengalami luka serius akibat pengepungan yang dilakukan tersebut. Sejak beberapa waktu terakhir, distrik Zebekino yang berbatasan dengan Ukraina memang menjadi serangan pusat yang dilancarkan oleh pasukan Kiev. Pada Senin 29 Mei, 155 proyektil mendarat di wilayah tersebut, termasuk 48 proyektil lain yang dilesatkan Ukraina di pusat administrasi distrik Zebekino. Kisah tragis terjadi pada anak-anak Kiev yang menjadi korban kejahatan perang antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya mereka dibohongi dan sengaja dibawa ke Rusia hanya untuk meraup keuntungan finansial. Adapun aksi tersebut dilakukan oleh seorang wanita asal Ukraina yang pro terhadap Rusia. Wanita tersebut adalah Yevgenia yang membisikkan kebohongan demi kebohongan, sementara anak perempuan yang menjadi korban salah satunya bernama Alina, usia 15 tahun yang dibawa ke Rusia. Yevgenia mengatakan kepada korban bahwa Alina dan keluarganya telah menerima bantuan makanan dari pemerintah Rusia, terlebih mereka tinggal di bawah pendudukan Rusia di provinsi Kherson, Ukraina. Sehingga saat pasukan Ukraina mendekat ke Kherson, Yevgenia justru membuat kebohongan terhadap anak-anak Ukraina. Yevgenia menakut-nakuti bahwa pasukan Ukraina akan menyakiti siapapun yang telah melakukan kontak dengan Rusia. Tak hanya itu, Yevgenia menyarankan agar anak-anak Ukraina melarikan diri ke Rusia dengan alasan keamanan. Sontak Alina dan beberapa gadis lainnya menyetujui lantaran ketakutan. Dengan membawa anak-anak Ukraina ke Rusia, Yevgenia mendapat imbalan dari Rusia yang mendapatkan uang hingga apartemen yang lebih baik dari layanan sosial di Rusia. Diketahui ribuan anak telah diculik dan dibawa ke Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Alina merupakan salah satu dari ratusan anak beruntung yang telah dikembalikan ke ibu kandungnya. Hal itu terjadi setelah para relawan membantu menyelamatkan mereka keluar dari Rusia. Menurut pemerintah Ukraina, 16.226 anak telah dideportase ke Rusia, adapun 10.513 diantaranya telah ditemukan dan lebih dari 300 anak telah kembali. Memasuki 1 tahun lebih invasi ke Ukraina, Rusia melakukan perubahan hingga inovasi dalam serangannya. Seperti kali ini, Rusia melakukan serangan langka dengan menghujani rudal di Kiev saat siang hari. Sementara selama ini, Rusia selalu menyerang Ukraina pada malam hari.
Adapun serangan itu dilakukan pada Senin 29 Mei 2023, serangkaian ledakan terdengar di Kiev. Pasalnya Rusia menargetkan Kiev untuk kedua kalinya hanya dalam waktu 24 jam. Ledakan pertama terdengar sekira pukul 11:10 waktu setempat. Saat itu setidaknya terdengar 10 ledakan yang disusul dengan sirine bunyi peringatan. Selesai ledakan itu, pihak berwenang mengatakan pertahanan udara Ukraina telah menjatuhkan setiap rudal Rusia yang diluncurkan ke wilayah Kiev. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, yakni Valery Zaluzhny, yang menyebut 11 rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Administrasi Kota Kiev, yakni Sergei Popko, yang mengatakan Rusia menyerang saat pagi hari, di mana sebagian penduduk sedang bekerja dan berada di jalanan. Sehingga Sergei Popko mengklaim serangan kali ini Rusia menargetkan warga sipil. Sontak serangan tersebut membuat orang-orang berlarian dan berlindung. Bahkan dalam serangan ini anak-anak pun ikut menjadi korban. Moskow dihantam serangan drone untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menuduh Ukraina memilih jalan untuk mencoba mengintimidasi Rusia hingga menyebut sebagai tanda aktivitas teroris. Namun Ukraina membantah terlibat dalam serangan drone tersebut. Dilansir dari Tribun News, dikabarkan drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu. Menurut keterangan Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, tidak ada yang terluka parah dalam serangan tersebut. Di sisi lain dikabarkan di saat yang sama, Rusia melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Selasa 30 Mei lalu bahwa pasukannya melakukan serangan terhadap pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Lebih lanjut dikabarkan serangan drone yang menargetkan Moskow tersebut mengungkap kelemahan mencolok dalam pertahanan udara Rusia. Sebagai informasi, dari serangan itu sedikit merusak 3 gedung apartemen. Karenanya Putin dan petinggi militer dikritik karena dianggap gagal melindungi jantung kekuasaan Kremlin. Menurut Kementerian Pertahanan, 5 dari 8 pesawat tak berawak yang ikut serta dalam serangan itu ditembak jatuh, sedangkan 3 lainnya macet dan terpaksa membelok keluar jalur. Perang yang terus membara antara Ukraina, Rusia dikabarkan kehilangan sekira 2.000 tank. Diketahui 1.239 tank telah dihancurkan, 106 tank rusak, 113 terbengkalai dan 544 direbut oleh pasukan Ukraina saat melakukan pertempuran. Tentunya tank yang rusak dan hancur itu menjadi sebuah kerugian bagi Moskow. Terkait kejadian tersebut, sejumlah ahli turut berpendapat, yakni dari serangan yang dijatuhkan berupa drone, rudal anti-tank, dan artileri Ukraina membuat tank Rusia rentan. Tentunya hal itu sangat berisiko tinggi untuk tank Rusia. Berdasarkan laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Rusia kehilangan 1.845 hingga 3.511 tank di Ukraina. Lalu tank T-72B3 mengalami kerugian yang cukup berdampak. Terkait kerusakan tank dan kerugian yang dialami, sejumlah pengamat militer menyalahkan kepemimpinan politik dan militer Rusia. Kemudian beberapa lainnya menyalahkan tank Rusia yang rentan lantaran masalah desain dan strukturnya kurang memadai. Dikabarkan pihak berwenang Kiev mencoba menakut-nakuti warga Rusia dengan cara mengirimkan serangan drone ke Moskow. Serangan tersebut dilakukan untuk memprovokasi sekaligus melakukan pembalasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, sekira 8 drone Ukraina menyerang Moskow dan wilayah Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Dari 8 pesawat tak berawak, 5 diantaranya ditembak jatuh. Sementara 3 drone lainnya dilumpuhkan sarana peperangan elektronik. Akibat serangan tersebut, sekira 2 orang di Moskow membutuhkan bantuan petugas medis. Kendati demikian, mereka tak mengalami luka yang cukup parah. Namun dilaporkan sejumlah bangunan turut mengalami kerusakan akibat serangan.
Akibat mengalami kerugian, Ukraina dikabarkan akan menjual tanah suburnya kepada investor barat. Hal tersebut dilakukannya lantaran imbas utang yang dimiliki Ukraina. Atas hal itu, sumber daya alam negaranya akan menjadi milik orang asing. Tentunya insiden tersebut merupakan krisis ekonomi yang cukup parah bagi Ukraina, yakni otoritas Kiev tentunya tak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank Dunia dan IMF. Terlebih hingga kini permusuhan dan peperangan terus berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, lantas Ukraina bak menjadi surga yang nyata bagi perusahaan investasi. Mengenai kerugian yang dialami Ukraina, kolumnis Alejandro Marco Del Pon turut menanggapi. Dilansir dari ria.ru, Alejandro Marco Del Pon menyebut beberapa tanah di Ukraina telah berada di bawah kendali sejumlah bank barat. Gubernur Vyacheslav Gladkov menyebut Rusia mungkin bisa mencegah serangan Ukraina di Belgorod dengan mengambil kendali wilayah Kharkov. Hal tersebut Gladkov sampaikan kepada saluran TV Rusia ketika ditanya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan di daerah yang berbatasan dengan Ukraina. Sedangkan Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov berkata dirinya tidak bisa mengomentari gagasan itu. Menurut Gladkov, pada hari Minggu saja, pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Kepala Distrik Grayvoron mengklaim bahwa operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah tangga rusak. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan dan menyebabkan satu warga sipil tewas serta beberapa warga lainnya cedera. Meski Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu, para pejabat Ukraina bersikeras bahwa serangan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ukraina mengklaim bahwa itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu, ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. Dua drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini dua pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan dua orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provso-Yuzhnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhail Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan
bahkan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi keras setelah ibu kota Moskow dihantam drone pertama kalinya sejak perang di Ukraina. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat. Putin menyebut langkah ini sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris saat dia menegaskan kembali posisi Rusia bahwa rezim Kiev telah berada di balik serangan itu. Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Diketahui drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Ibu kota Rusia, Moskow, diserang sejumlah drone Ukraina pada Selasa 30 Mei dini hari. Saat kejadian, Presiden Rusia Vladimir Putin masih berada di Istana Kremlin. Kondisinya aman dan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, pihak Istana Kremlin mengatakan Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa, termasuk keamanan kepala negara yang bekerja di Kremlin. Ia menyebut serangan drone itu berasal dari Ukraina. Presiden Rusia saat ini tidak memiliki rencana untuk menyampaikan pidato khusus kepada rakyat Rusia setelah serangan drone ke Moskwa. Sebagaimana diketahui, ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei. Serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung, Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung tinggi di atas cakrawala Moskwa. Di sisi lain, pihak Ukraina membantah keterlibatannya dalam serangan drone ke Moskwa. Ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei dini hari. Warga mengaku sempat mendengar ledakan keras yang diikuti aroma bahan bakar. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters, pada Selasa 30 Mei dilaporkan serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung di atas cakrawala Moskwa. Terkait peristiwa ini, Istana Kremlin, Rusia, angkat bicara. Dijelaskan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini.
Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, menerangkan serangan drone tersebut berasal dari Ukraina. Untungnya, sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa. Juru bicara menerangkan saat kejadian Putin berada di Istana Kremlin. Sementara itu, wali kota Moskwa, Sergei Sobyanin, mengatakan 2 orang terluka akibat serangan pada Selasa dini hari itu. Salah satunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain itu, Bandara Moskwa dipastikan tetap buka setelah terjadi serangan. Di sisi lain, seorang pembantu Presiden Ukraina membantah Ukraina terlibat langsung dalam serangan ke Moskwa. Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali mencekam. Serangan rentetan rudal Rusia terjadi pada siang hari Senin 29 Mei. Akibatnya warga ibu kota panik dan berlarian mencari perlindungan. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, serangan kali ini beda dari sebelumnya. Biasanya Rusia menembakkan rudal ke Kiev malam hari. Namun pada Senin kemarin rudal Rusia ditembakkan pada siang hari. Serangan tersebut membuat warga Kiev panik dan berlarian. Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebagaimana informasi sebelumnya, Kiev dihantam rentetan drone pada Sabtu 27 Mei malam. Angkatan Udara Ukraina menuturkan sebanyak 40 dari 54 drone yang menargetkan ibu kota Kiev telah dijatuhkan. Namun pada Minggu 28 Mei malam, warga Kiev kembali menghadapi ancaman dari langit. Dalam rentang waktu 18 jam, Rusia meluncurkan serangannya ke Kiev. Rusia meluncurkan sebanyak lebih dari 40 drone dan rudal jelajah. Pihak berwenang Ukraina menerangkan pertahanan udara lokal berhasil menangkis serangan rudal itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petinggi Rusia baru-baru ini memamerkan kehebatan dari peluncur roket Grad Multiple Launch Rocket System atau MLRS milik Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia bahkan mengunggah rekaman video detik-detik saat roket andalannya menghancurkan pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tim Grad MLRS dari Battle Group Center memberikan serangan roket yang akurat terhadap posisi Ukraina, di mana pasukan Moskow itu menyasar lokasi tenaga kerja dan peralatan lapis baja ringan tentara Kiev yang terkumpul di arah Krasny Liman. Rusia melancarkan serangan dengan sangat apik. Setelah mendapatkan koordinat target dari tim pengintai dan kemampuan, mereka maju ke lokasi peluncuran. Kemudian mereka membuat salvo roket 122 mm untuk melawan musuh beberapa menit setelahnya. Kementerian Pertahanan Rusia pun menyoroti upaya terkoordinasi yang baik oleh tim artileri dari distrik militer pusat Rusia. Selain itu, kemampuan manuver pasukan Rusia menyelamatkan personil dan peralatan dari potensi serangan balasan. Diketahui bahwa Grad adalah sistem peluncuran roket berganda 122 mm buatan Soviet dan Rusia. Senjata itu dirancang untuk menyerang unit infanteri dan infanteri mekanis musuh di area pengumpulan. Serangan itu dapat diluncurkan selama pawai dan dalam formasi tempur dan juga baterai artileri serta mortir, pasukan pertahanan udara dan fasilitas pelagang. Grad MLRS dapat menyerang target pada jarak 40 km, mengoperasikan 40 tabung peluncuran, dan melakukan salvo penuh dalam waktu 20 detik. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly memberikan komentarnya terkait serangan yang diluncurkan pasukan Ukraina ke Moskow. Menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatannya. Padahal sebelumnya Rusia mengancam akan memberikan pukulan lebih besar ke Ukraina jika berani menyerang wilayahnya.
James mulanya menghindari menjawab pertanyaan tentang keterlibatan Kiev dalam serangan UAV di Rusia. Namun menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Tujuannya untuk merusak kemampuan Rusia dalam menyerang Ukraina. Menurut Menteri, serangan terhadap sasaran militer yang sah di luar Ukraina adalah bagian dari pertahanan diri. Namun ia tidak akan berspekulasi tentang sifat serangan itu. Sementara Amerika Serikat mengaku tak menyetujui serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia. Menurut Gedung Putih, pihaknya hanya membantu pengiriman senjata. Diketahui serangan yang diluncurkan Ukraina ke Moskow ini dilakukan pada Selasa 30 Mei 2023. 8 UAV tipe pesawat terlibat dalam serangan ini. 5 ditembak jatuh dari kompleks senjata anti pesawat di wilayah Moskow, 3 dihancurkan oleh peperangan elektronik. Kasus pidana telah dibuka di bawah pasal tentang serangan teroris. Pihak Rusia mencurigai Amerika Serikat telah menghasut Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov pun tak mempercayai pernyataan AS yang mengaku tidak mendukung serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Antonov berpendapat bahwa pernyataan Washington dalam menanggapi serangan pesawat tak berawak baru-baru ini di ibu kota Rusia terdengar seperti dorongan bagi teroris Ukraina. Pernyataan Antonov muncul setelah juru bicara Gedung Putih mengatakan pihaknya tak mendukung serangan di dalam Rusia. Tujuan serangan adalah untuk menabur ketakutan di antara orang Rusia dan merusak kepercayaan pada pihak berwenang. Diketahui drone pembawa bahan peledak menabrak bangunan tempat tinggal di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 8 UAV berpartisipasi dalam serangan itu. Namun semuanya dihancurkan oleh pertahanan udara. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan bahwa tidak ada korban tewas atau terluka buntut insiden ini. Sementara penasehat senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak membantah keterlibatan Kiev dalam serangan itu. Akan tetapi ia menyatakan bahwa serangan serupa akan dilakukan. Кроме того, артиллерийским огнем поражены гаубицы Д-20 и Д-30 в районе... Pesawat pasukan Rusia menyerang titik Brigade Pasukan Khusus ke-1 Ukraina. Pesawat pasukan Vladimir Putin ini rudal pembasminya. Dikutip dari RIA Novosti, serangan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Pers Pasukan Rusia, Kolonel Sergei Sibinsky. Tak hanya menghancurkan Brigade Khusus ke-1 Ukraina, area personil, persenjataan, hingga peralatan militer dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan juga ke-92 juga telah dihancurkan. Selain itu, pasukan Rusia juga menembakkan artileri dari howitzer Akatsiya dan juga MSTAS ke arah Kupiansk. Dari serangan tersebut, 2 awak mortir musuh di area permukiman Staritsa dan juga Visnevoye pun ikut hancur. Di daerah permukiman Lozovaya dan juga Zabatnaya, howitzer D-20 dan D-30 menghantam seluruh musuh. Tak hanya itu, militer Rusia juga menggagalkan 5 upaya untuk merotasi unit di posisi depan dengan berjalan kaki di zona pertahanan Tentara Gabungan ke-6. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan drone besar-besaran yang dilayangkan Ukraina ke wilayah Moskow. Menurutnya, upaya menakut-nakuti yang dilakukan hanya untuk memprovokasi Rusia. 8 drone menargetkan area sipil di Moskow pada Selasa 30 Mei dini hari. Namun, seluruh drone tersebut ditembak jatuh dan dialihkan dengan jammer elektronik khusus. Putin sendiri menegaskan serangan drone tersebut hanya bentuk terorisme yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Putin juga mengakui bahwa serangan drone itu sebagai balasan atas penyerangan markas intelijen militer Ukraina yang dilakukan beberapa waktu silam. Putin mengaku Ukraina mencoba memilih jalan intimidasi dengan menyerang warga sipil Rusia. Meski begitu, Putin menegaskan ibu kota di sekitar Moskow yang merupakan ibu kota tenaga nuklir sudah dilindungi sistem peringatan dini sehingga berbagai serangan balasan dari Ukraina tak akan bisa berhasil. Вон как раз, где наши окна, самое больше пришлось.
Angkatan bersenjata Ukraina menembaki kota Zebekino di wilayah Belgorod, Rusia Barat Daya. Pengepungan bahkan sempat dilakukan pasukan Ukraina terhadap warga sipil di sana. Dikutip dari TAAS, akibat serangan tersebut bangunan tempat tinggal banyak yang rusak, termasuk sejumlah kendaraan juga terbakar. Ada pula seorang wanita yang juga mengalami luka serius akibat pengepungan yang dilakukan tersebut. Sejak beberapa waktu terakhir, distrik Zebekino yang berbatasan dengan Ukraina memang menjadi serangan pusat yang dilancarkan oleh pasukan Kiev. Pada Senin 29 Mei, 155 proyektil mendarat di wilayah tersebut, termasuk 48 proyektil lain yang dilesatkan Ukraina di pusat administrasi distrik Zebekino. Kisah tragis terjadi pada anak-anak Kiev yang menjadi korban kejahatan perang antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya mereka dibohongi dan sengaja dibawa ke Rusia hanya untuk meraup keuntungan finansial. Adapun aksi tersebut dilakukan oleh seorang wanita asal Ukraina yang pro terhadap Rusia. Wanita tersebut adalah Yevgenia yang membisikkan kebohongan demi kebohongan, sementara anak perempuan yang menjadi korban salah satunya bernama Alina, usia 15 tahun yang dibawa ke Rusia. Yevgenia mengatakan kepada korban bahwa Alina dan keluarganya telah menerima bantuan makanan dari pemerintah Rusia, terlebih mereka tinggal di bawah pendudukan Rusia di provinsi Kherson, Ukraina. Sehingga saat pasukan Ukraina mendekat ke Kherson, Yevgenia justru membuat kebohongan terhadap anak-anak Ukraina. Yevgenia menakut-nakuti bahwa pasukan Ukraina akan menyakiti siapapun yang telah melakukan kontak dengan Rusia. Tak hanya itu, Yevgenia menyarankan agar anak-anak Ukraina melarikan diri ke Rusia dengan alasan keamanan. Sontak Alina dan beberapa gadis lainnya menyetujui lantaran ketakutan. Dengan membawa anak-anak Ukraina ke Rusia, Yevgenia mendapat imbalan dari Rusia yang mendapatkan uang hingga apartemen yang lebih baik dari layanan sosial di Rusia. Diketahui ribuan anak telah diculik dan dibawa ke Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Alina merupakan salah satu dari ratusan anak beruntung yang telah dikembalikan ke ibu kandungnya. Hal itu terjadi setelah para relawan membantu menyelamatkan mereka keluar dari Rusia. Menurut pemerintah Ukraina, 16.226 anak telah dideportase ke Rusia, adapun 10.513 diantaranya telah ditemukan dan lebih dari 300 anak telah kembali. Memasuki 1 tahun lebih invasi ke Ukraina, Rusia melakukan perubahan hingga inovasi dalam serangannya. Seperti kali ini, Rusia melakukan serangan langka dengan menghujani rudal di Kiev saat siang hari. Sementara selama ini, Rusia selalu menyerang Ukraina pada malam hari. Adapun serangan itu dilakukan pada Senin 29 Mei 2023, serangkaian ledakan terdengar di Kiev. Pasalnya Rusia menargetkan Kiev untuk kedua kalinya hanya dalam waktu 24 jam. Ledakan pertama terdengar sekira pukul 11:10 waktu setempat. Saat itu setidaknya terdengar 10 ledakan yang disusul dengan sirine bunyi peringatan. Selesai ledakan itu, pihak berwenang mengatakan pertahanan udara Ukraina telah menjatuhkan setiap rudal Rusia yang diluncurkan ke wilayah Kiev. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, yakni Valery Zaluzhny, yang menyebut 11 rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Administrasi Kota Kiev, yakni Sergei Popko, yang mengatakan Rusia menyerang saat pagi hari, di mana sebagian penduduk sedang bekerja dan berada di jalanan. Sehingga Sergei Popko mengklaim serangan kali ini Rusia menargetkan warga sipil. Sontak serangan tersebut membuat orang-orang berlatihan dan berlindung. Bahkan dalam serangan ini anak-anak pun ikut menjadi korban. Moskow dihantam serangan drone untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menuduh Ukraina memilih jalan untuk mencoba mengintimidasi Rusia hingga menyebut sebagai tanda aktivitas teroris. Namun Ukraina membantah terlibat dalam serangan drone tersebut. Dilansir dari Tribun News, dikabarkan drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu. Menurut keterangan Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, tidak ada yang terluka parah dalam serangan tersebut. Di sisi lain dikabarkan di saat yang sama, Rusia melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Kiev.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Selasa 30 Mei lalu bahwa pasukannya melakukan serangan terhadap pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Lebih lanjut dikabarkan serangan drone yang menargetkan Moskow tersebut mengungkap kelemahan mencolok dalam pertahanan udara Rusia. Sebagai informasi, dari serangan itu sedikit merusak 3 gedung apartemen, karenanya Putin dan petinggi militer dikritik karena dianggap gagal melindungi jantung kekuasaan Kremlin. Menurut Kementerian Pertahanan, 5 dari 8 pesawat tak berawak yang ikut serta dalam serangan itu ditembak jatuh, sedangkan 3 lainnya macet dan terpaksa membelok keluar jalur. Perang yang terus membara antara Ukraina, Rusia dikabarkan kehilangan sekira 2.000 tank. Diketahui 1.239 tank telah dihancurkan, 106 tank rusak, 113 terbengkalai dan 544 direbut oleh pasukan Ukraina saat melakukan pertempuran. Tentunya tank yang rusak dan hancur itu menjadi sebuah kerugian bagi Moskow. Terkait kejadian tersebut, sejumlah ahli turut berpendapat, yakni dari serangan yang dijatuhkan berupa drone, rudal anti-tank, dan artileri Ukraina membuat tank Rusia rentan. Tentunya hal itu sangat berisiko tinggi untuk tank Rusia. Berdasarkan laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Rusia kehilangan 1.845 hingga 3.511 tank di Ukraina. Lalu tank T-72B3 mengalami kerugian yang cukup berdampak. Terkait kerusakan tank dan kerugian yang dialami, sejumlah pengamat militer menyalahkan kepemimpinan politik dan militer Rusia. Kemudian beberapa lainnya menyalahkan tank Rusia yang rentan lantaran masalah desain dan strukturnya kurang memadai. Dikabarkan pihak berwenang Kiev mencoba menakut-nakuti warga Rusia dengan cara mengirimkan serangan drone ke Moskow. Serangan tersebut dilakukan untuk memprovokasi sekaligus melakukan pembalasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, sekira 8 drone Ukraina menyerang Moskow dan wilayah Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Dari 8 pesawat tak berawak, 5 diantaranya ditembak jatuh. Sementara 3 drone lainnya dilumpuhkan sarana peperangan elektronik. Akibat serangan tersebut, sekira 2 orang di Moskow membutuhkan bantuan petugas medis. Kendati demikian, mereka tak mengalami luka yang cukup parah. Namun dilaporkan sejumlah bangunan turut mengalami kerusakan akibat serangan. Atas hal itu, sumber daya alam negaranya akan menjadi milik orang asing. Tentunya insiden tersebut merupakan krisis ekonomi yang cukup parah bagi Ukraina, yakni otoritas Kiev tentunya tak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank Dunia dan IMF. Terlebih hingga kini permusuhan dan peperangan terus berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, lantas Ukraina bak menjadi surga yang nyata bagi perusahaan investasi. Mengenai kerugian yang dialami Ukraina, kolumnis Alejandro Marco Delpon turut menanggapi. Dilansir dari ria.ru, Alejandro Marco Delpon menyebut beberapa tanah di Ukraina telah berada di bawah kendali sejumlah bank barat. Gubernur Vyacheslav Gladkov menyebut Rusia mungkin bisa mencegah serangan Ukraina di Belgorod dengan mengambil kendali wilayah Kharkov. Hal tersebut Gladkov sampaikan kepada saluran TV Rusia ketika ditanya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan di daerah yang berbatasan dengan Ukraina. Sedangkan Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov, berkata dirinya tidak bisa mengomentari gagasan itu. Menurut Gladkov, pada hari Minggu saja, pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Kepala Distrik Grey-Voron mengklaim bahwa operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah tangga rusak. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan dan menyebabkan 1 warga sipil tewas serta beberapa warga lainnya cedera. Meski Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu, para pejabat Ukraina bersikeras bahwa serangan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ukraina mengklaim bahwa itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia.
Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, kepala administrasi militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu, ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow.
Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. 2 drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini 2 pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provsoyusnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu. Namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi keras setelah ibu kota Moskow dihantam drone pertama kalinya sejak perang di Ukraina. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat. Putin menyebut langkah ini sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris saat dia menegaskan kembali posisi Rusia bahwa rezim Kiev telah berada di balik serangan itu. Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Diketahui drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu tetapi tidak ada yang terluka parah, kata Wali Kota Sergei Sobyanin. Di saat yang sama Rusia juga melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Ukraina.
Ibu kota Rusia, Moskow, diserang sejumlah drone Ukraina pada Selasa 30 Mei dini hari. Saat kejadian, Presiden Rusia Vladimir Putin masih berada di Istana Kremlin. Kondisinya aman dan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, pihak Istana Kremlin mengatakan Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa, termasuk keamanan kepala negara yang bekerja di Kremlin. Ia menyebut serangan drone itu berasal dari Ukraina. Presiden Rusia saat ini tidak memiliki rencana untuk menyampaikan pidato khusus kepada rakyat Rusia setelah serangan drone ke Moskwa. Sebagaimana diketahui, ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei. Serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung, Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung tinggi di atas cakrawala Moskwa. Di sisi lain, pihak Ukraina membantah keterlibatannya dalam serangan drone ke Moskwa. Ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei dini hari. Warga mengaku sempat mendengar ledakan keras yang diikuti aroma bahan bakar. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters pada Selasa 30 Mei dilaporkan serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung di atas cakrawala Moskwa. Terkait peristiwa ini, Istana Kremlin, Rusia, angkat bicara. Dijelaskan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, menerangkan serangan drone tersebut berasal dari Ukraina. Untungnya, sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa. Juru bicara menerangkan saat kejadian Putin berada di Istana Kremlin. Sementara itu, Wali Kota Moskwa, Sergei Sobyanin, mengatakan 2 orang terluka akibat serangan pada Selasa dini hari itu. Salah satunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain itu, Bandara Moskwa dipastikan tetap buka setelah terjadi serangan. Di sisi lain, seorang pembantu Presiden Ukraina membantah Ukraina terlibat langsung dalam serangan ke Moskwa. Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali mencekam. Serangan rentetan rudal Rusia terjadi pada siang hari Senin 29 Mei. Akibatnya warga ibu kota panik dan berlarian mencari perlindungan. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, serangan kali ini beda dari sebelumnya. Biasanya Rusia menembakkan rudal ke Kiev malam hari. Namun pada Senin kemarin rudal Rusia ditembakkan pada siang hari. Serangan tersebut membuat warga Kiev panik dan berlarian. Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebagaimana informasi sebelumnya, Kiev dihantam rentetan drone pada Sabtu 27 Mei malam. Angkatan Udara Ukraina menuturkan sebanyak 40 dari 54 drone yang menargetkan ibu kota Kiev telah dijatuhkan. Namun pada Minggu 28 Mei malam, warga Kiev kembali menghadapi ancaman dari langit. Dalam rentang waktu 18 jam, Rusia meluncurkan serangannya ke Kiev. Rusia meluncurkan sebanyak lebih dari 40 drone dan rudal jelajah. Pihak berwenang Ukraina menerangkan pertahanan udara lokal berhasil menangkis serangan rudal itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
Rusia baru-baru ini memamerkan kehebatan dari peluncur roket Grad Multiple Launch Rocket System atau MLRS milik Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia bahkan mengunggah rekaman video detik-detik saat roket andalannya menghancurkan pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tim Grad MLRS dari Battle Group Center memberikan serangan roket yang akurat terhadap posisi Ukraina, di mana pasukan Moskow itu menyasar lokasi tenaga kerja dan peralatan lapis baja ringan tentara Kiev yang terkumpul di arah Krasny Liman. Rusia melancarkan serangan dengan sangat apik. Setelah mendapatkan koordinat target dari tim pengintai dan kemampuan, mereka maju ke lokasi peluncuran. Kemudian mereka membuat salvo roket 122 mm untuk melawan musuh beberapa menit setelahnya. Kementerian Pertahanan Rusia pun menyoroti upaya terkoordinasi yang baik oleh tim artileri dari distrik militer pusat Rusia. Selain itu, kemampuan manuver pasukan Rusia menyelamatkan personil dan peralatan dari potensi serangan balasan. Diketahui bahwa Grad adalah sistem peluncuran roket berganda 122 mm buatan Soviet dan Rusia. Senjata itu dirancang untuk menyerang unit infanteri dan infanteri mekanis musuh di area pengumpulan. Serangan itu dapat diluncurkan selama pawai dan dalam formasi tempur dan juga baterai artileri serta mortir, pasukan pertahanan udara dan fasilitas pelagang. Grad MLRS dapat menyerang target pada jarak 40 km, mengoperasikan 40 tabung peluncuran, dan melakukan salvo penuh dalam waktu 20 detik. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly memberikan komentarnya terkait serangan yang diluncurkan pasukan Ukraina ke Moskow. Menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatannya. Padahal sebelumnya Rusia mengancam akan memberikan pukulan lebih besar ke Ukraina jika berani menyerang wilayahnya. James mulanya menghindari menjawab pertanyaan tentang keterlibatan Kiev dalam serangan UAV di Rusia. Namun menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Tujuannya untuk merusak kemampuan Rusia dalam menyerang Ukraina. Menurut Menteri, serangan terhadap sasaran militer yang sah di luar Ukraina adalah bagian dari pertahanan diri. Namun ia tidak akan berspekulasi tentang sifat serangan itu. Sementara Amerika Serikat mengaku tak menyetujui serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia. Menurut Gedung Putih, pihaknya hanya membantu pengiriman senjata. Diketahui serangan yang diluncurkan Ukraina ke Moskow ini dilakukan pada Selasa 30 Mei 2023. 8 UAV tipe pesawat terlibat dalam serangan ini. 5 ditembak jatuh dari kompleks senjata anti pesawat di wilayah Moskow, 3 dihancurkan oleh peperangan elektronik. Kasus pidana telah dibuka di bawah pasal tentang serangan teroris. Pihak Rusia mencurigai Amerika Serikat telah menghasut Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov pun tak mempercayai pernyataan AS yang mengaku tidak mendukung serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Antonov berpendapat bahwa pernyataan Washington dalam menanggapi serangan pesawat tak berawak baru-baru ini di ibu kota Rusia terdengar seperti dorongan bagi teroris Ukraina. Pernyataan Antonov muncul setelah juru bicara Gedung Putih mengatakan pihaknya tak mendukung serangan di dalam Rusia. Tujuan serangan adalah untuk menabur ketakutan di antara orang Rusia dan merusak kepercayaan pada pihak berwenang. Diketahui drone pembawa bahan peledak menabrak bangunan tempat tinggal di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 8 UAV berpartisipasi dalam serangan itu. Namun semuanya dihancurkan oleh pertahanan udara. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan bahwa tidak ada korban tewas atau terluka buntut insiden ini. Sementara penasehat senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak membantah keterlibatan Kiev dalam serangan itu. Akan tetapi ia menyatakan bahwa serangan serupa akan dilakukan. Кроме того, артиллерийским огнем поражены гаубицы Д-20 и Д-30
в районе... Pesawat pasukan Rusia menyerang titik brigade pasukan khusus ke-1 Ukraina. Pesawat pasukan Vladimir Putin ini membawa bom dan juga rudal pembasminya. Dikutip dari RIA Novosti, serangan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Pers Pasukan Rusia, Kolonel Sergei Sibinsky. Tak hanya menghancurkan Brigade Khusus ke-1 Ukraina, area personil, persenjataan, hingga peralatan militer dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan juga ke-92 juga telah dihancurkan. Selain itu, pasukan Rusia juga menembakkan artileri dari howitzer Akatsia dan juga MSTAS ke arah Kupiansk. Dari serangan tersebut, 2 awak mortir musuh di area permukiman Staritsa dan juga Visnevoye pun ikut hancur. Di daerah permukiman Lozavaya dan juga Zabatnaya, howitzer D-20 dan D-30 menghantam seluruh musuh. Tak hanya itu, militer Rusia juga menggagalkan 5 upaya untuk merotasi unit di posisi depan dengan berjalan kaki di zona pertahanan tentara gabungan ke-6. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan drone besar-besaran yang dilayangkan Ukraina ke wilayah Moskow. Menurutnya, upaya menakut-nakuti yang dilakukan hanya untuk memprovokasi Rusia. 8 drone menargetkan area sipil di Moskow pada Selasa 30 Mei dini hari. Namun, seluruh drone tersebut ditembak jatuh dan dialihkan dengan jammer elektronik khusus. Putin sendiri menegaskan serangan drone tersebut hanya bentuk terorisme yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Putin juga mengakui bahwa serangan drone itu sebagai balasan atas penyerangan markas intelijen militer Ukraina yang dilakukan beberapa waktu silam. Putin mengaku Ukraina mencoba memilih jalan intimidasi dengan menyerang warga sipil Rusia. Meski begitu, Putin menegaskan ibu kota di sekitar Moskow yang merupakan ibu kota tenaga nuklir sudah dilindungi sistem peringatan dini, sehingga berbagai serangan balasan dari Ukraina tak akan bisa berhasil. Вон, как раз, где наши окна, самое больше пришлось. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki kota Zebekino di wilayah Belgorod, Rusia Barat Daya. Pengepungan bahkan sempat dilakukan pasukan Ukraina terhadap warga sipil di sana. Dikutip dari TAAS, akibat serangan tersebut bangunan tempat tinggal banyak yang rusak, termasuk sejumlah kendaraan juga terbakar. Ada pula seorang wanita yang juga mengalami luka serius akibat pengepungan yang dilakukan tersebut. Sejak beberapa waktu terakhir, distrik Zebekino yang berbatasan dengan Ukraina memang menjadi serangan pusat yang dilancarkan oleh pasukan Kiev. Pada Senin 29 Mei, 155 proyektil mendarat di wilayah tersebut, termasuk 48 proyektil lain yang dilesatkan Ukraina di pusat administrasi distrik Zebekino. Kisah tragis terjadi pada anak-anak Kiev yang menjadi korban kejahatan perang antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya mereka dibohongi dan sengaja dibawa ke Rusia hanya untuk meraup keuntungan finansial. Adapun aksi tersebut dilakukan oleh seorang wanita asal Ukraina yang pro terhadap Rusia. Wanita tersebut adalah Yevgenia yang membisikkan kebohongan demi kebohongan, sementara anak perempuan yang menjadi korban salah satunya bernama Alina, usia 15 tahun yang dibawa ke Rusia. Yevgenia mengatakan kepada korban bahwa Alina dan keluarganya telah menerima bantuan makanan dari pemerintah Rusia, terlebih mereka tinggal di bawah pendudukan Rusia di provinsi Kherson, Ukraina. Sehingga saat pasukan Ukraina mendekat ke Kherson, Yevgenia justru membuat kebohongan terhadap anak-anak Ukraina. Yevgenia menakut-nakuti bahwa pasukan Ukraina akan menyakiti siapapun yang telah melakukan kontak dengan Rusia. Tak hanya itu, Yevgenia menyarankan agar anak-anak Ukraina melarikan diri ke Rusia dengan alasan keamanan. Sontak Alina dan beberapa gadis lainnya menyetujui lantaran ketakutan. Dengan membawa anak-anak Ukraina ke Rusia, Yevgenia mendapat imbalan dari Rusia yang mendapatkan uang hingga apartemen yang lebih baik dari layanan sosial di Rusia. Diketahui ribuan anak telah diculik dan dibawa ke Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Alina merupakan salah satu dari ratusan anak beruntung yang telah dikembalikan ke ibu kandungnya. Hal itu terjadi setelah para relawan membantu menyelamatkan mereka keluar dari Rusia. Menurut pemerintah Ukraina, 16.226 anak telah dideportase ke Rusia, adapun 10.513 diantaranya telah ditemukan dan lebih dari 300 anak telah kembali.
Memasuki 1 tahun lebih invasi ke Ukraina, Rusia melakukan perubahan hingga inovasi dalam serangannya. Seperti kali ini, Rusia melakukan serangan langka dengan menghujani rudal di Kiev saat siang hari. Sementara selama ini, Rusia selalu menyerang Ukraina pada malam hari. Adapun serangan itu dilakukan pada Senin 29 Mei 2023, serangkaian ledakan terdengar di Kiev. Pasalnya Rusia menargetkan Kiev untuk kedua kalinya hanya dalam waktu 24 jam. Ledakan pertama terdengar sekira pukul 11:10 waktu setempat. Saat itu setidaknya terdengar 10 ledakan yang disusul dengan sirine bunyi peringatan. Selesai ledakan itu, pihak berwenang mengatakan pertahanan udara Ukraina telah menjatuhkan setiap rudal Rusia yang diluncurkan ke wilayah Kiev. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, yakni Valery Zaluzhny, yang menyebut 11 rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Administrasi Kota Kiev, yakni Sergei Popko, yang mengatakan Rusia menyerang saat pagi hari, di mana sebagian penduduk sedang bekerja dan berada di jalanan. Sehingga Sergei Popko mengklaim serangan kali ini Rusia menargetkan warga sipil. Sontak serangan tersebut membuat orang-orang berlarian dan berlindung. Bahkan dalam serangan ini anak-anak pun ikut menjadi korban. Moskow dihantam serangan drone untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menuduh Ukraina memilih jalan untuk mencoba mengintimidasi Rusia hingga menyebut sebagai tanda aktivitas teroris. Namun Ukraina membantah terlibat dalam serangan drone tersebut. Dilansir dari Tribun News, dikabarkan drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu. Menurut keterangan Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, tidak ada yang terluka parah dalam serangan tersebut. Di sisi lain dikabarkan di saat yang sama, Rusia melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Selasa 30 Mei lalu bahwa pasukannya melakukan serangan terhadap pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Lebih lanjut dikabarkan serangan drone yang menargetkan Moskow tersebut mengungkap kelemahan mencolok dalam pertahanan udara Rusia. Sebagai informasi, dari serangan itu sedikit merusak 3 gedung apartemen. Karenanya Putin dan petinggi militer dikritik karena dianggap gagal melindungi jantung kekuasaan Kremlin. Menurut Kementerian Pertahanan, 5 dari 8 pesawat tak berawak yang ikut serta dalam serangan itu ditembak jatuh, sedangkan 3 lainnya macet dan terpaksa membelok keluar jalur. Perang yang terus membara antara Ukraina, Rusia dikabarkan kehilangan sekira 2.000 tank. Diketahui 1.239 tank telah dihancurkan, 106 tank rusak, 113 terbengkalai dan 544 direbut oleh pasukan Ukraina saat melakukan pertempuran. Tentunya tank yang rusak dan hancur itu menjadi sebuah kerugian bagi Moskow. Terkait kejadian tersebut, sejumlah ahli turut berpendapat, yakni dari serangan yang dijatuhkan berupa drone, rudal anti-tank, dan artileri Ukraina membuat tank Rusia rentan. Tentunya hal itu sangat berisiko tinggi untuk tank Rusia. Berdasarkan laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Rusia kehilangan 1.845 hingga 3.511 tank di Ukraina. Lalu tank T-72B3 mengalami kerugian yang cukup berdampak. Terkait kerusakan tank dan kerugian yang dialami, sejumlah pengamat militer menyalahkan kepemimpinan politik dan militer Rusia. Kemudian beberapa lainnya menyalahkan tank Rusia yang rentan lantaran masalah desain dan strukturnya kurang memadai. Dikabarkan pihak berwenang Kiev mencoba menakut-nakuti warga Rusia dengan cara mengirimkan serangan drone ke Moskow. Serangan tersebut dilakukan untuk memprovokasi sekaligus melakukan pembalasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, sekira 8 drone Ukraina menyerang Moskow dan wilayah Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Dari 8 pesawat tak berawak, 5 diantaranya ditembak jatuh. Sementara 3 drone lainnya dilumpuhkan sarana peperangan elektronik. Akibat serangan tersebut, sekira 2 orang di Moskow membutuhkan bantuan petugas medis. Kendati demikian, mereka tak mengalami luka yang cukup parah. Namun dilaporkan sejumlah bangunan turut mengalami kerusakan akibat serangan.
Akibat mengalami kerugian, Ukraina dikabarkan akan menjual tanah suburnya kepada investor barat. Hal tersebut dilakukannya lantaran imbas utang yang dimiliki Ukraina. Atas hal itu, sumber daya alam negaranya akan menjadi milik orang asing. Tentunya insiden tersebut merupakan krisis ekonomi yang cukup parah bagi Ukraina, yakni otoritas Kiev tentunya tak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank Dunia dan IMF. Terlebih hingga kini permusuhan dan peperangan terus berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, lantas Ukraina bak menjadi surga yang nyata bagi perusahaan investasi. Mengenai kerugian yang dialami Ukraina, kolumnis Alejandro Marco Delpon turut menanggapi. Dilansir dari ria.ru, Alejandro Marco Delpon menyebut beberapa tanah di Ukraina telah berada di bawah kendali sejumlah bank barat. Gubernur Vyacheslav Gladkov menyebut Rusia mungkin bisa mencegah serangan Ukraina di Belgorod dengan mengambil kendali wilayah Kharkov. Hal tersebut Gladkov sampaikan kepada saluran TV Rusia ketika ditanya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan di daerah yang berbatasan dengan Ukraina. Sedangkan Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov berkata dirinya tidak bisa mengomentari gagasan itu. Menurut Gladkov, pada hari Minggu saja, pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Kepala Distrik Grey-Voron mengklaim bahwa operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah tangga rusak. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan dan menyebabkan satu warga sipil tewas serta beberapa warga lainnya cedera. Meski Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu, para pejabat Ukraina bersikeras bahwa serangan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ukraina mengklaim bahwa itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan, Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley, menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. Dua drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini dua pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan dua orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provso-Yuzhnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu. Namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan
dilaporkan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi keras setelah ibu kota Moskow dihantam drone pertama kalinya sejak perang di Ukraina. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat. Putin menyebut langkah ini sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris saat dia menegaskan kembali posisi Rusia bahwa rezim Kiev telah berada di balik serangan itu. Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Diketahui drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu, tetapi tidak ada yang terluka parah, kata wali kota Sergei Sobyanin. Di saat yang sama, Rusia juga melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Ukraina. Ibu kota Rusia Moskow diserang sejumlah drone Ukraina pada Selasa 30 Mei dini hari. Saat kejadian, Presiden Rusia Vladimir Putin masih berada di Istana Kremlin. Kondisinya aman dan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, pihak Istana Kremlin mengatakan Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa, termasuk keamanan kepala negara yang bekerja di Kremlin. Ia menyebut serangan drone itu berasal dari Ukraina. Presiden Rusia saat ini tidak memiliki rencana untuk menyampaikan pidato khusus kepada rakyat Rusia setelah serangan drone ke Moskwa. Sebagaimana diketahui, ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei. Serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung, Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung tinggi di atas cakrawala Moskwa. Di sisi lain, pihak Ukraina membantah keterlibatannya dalam serangan drone ke Moskwa. Ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei dini hari. Warga mengaku sempat mendengar ledakan keras yang diikuti aroma bahan bakar.
Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters pada Selasa 30 Mei dilaporkan serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung di atas cakrawala Moskwa. Terkait peristiwa ini, Istana Kremlin, Rusia, angkat bicara. Dijelaskan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, menerangkan serangan drone tersebut berasal dari Ukraina. Untungnya, sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa. Juru bicara menerangkan saat kejadian Putin berada di Istana Kremlin. Sementara itu, Wali Kota Moskwa Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang terluka akibat serangan pada Selasa dini hari itu. Salah satunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain itu, Bandara Moskwa dipastikan tetap buka setelah terjadi serangan. Di sisi lain, seorang pembantu Presiden Ukraina membantah Ukraina terlibat langsung dalam serangan ke Moskwa. Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali mencekam. Serangan rentetan rudal Rusia terjadi pada siang hari Senin 29 Mei. Akibatnya warga ibu kota panik dan berlarian mencari perlindungan. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, serangan kali ini beda dari sebelumnya. Biasanya Rusia menembakkan rudal ke Kiev malam hari. Namun pada Senin kemarin rudal Rusia ditembakkan pada siang hari. Serangan tersebut membuat warga Kiev panik dan berlarian. Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebagaimana informasi sebelumnya, Kiev dihantam rentetan drone pada Sabtu 27 Mei malam. Angkatan Udara Ukraina menuturkan sebanyak 40 dari 54 drone yang menargetkan ibu kota Kiev telah dijatuhkan. Namun pada Minggu 28 Mei malam, warga Kiev kembali menghadapi ancaman dari langit. Dalam rentang waktu 18 jam, Rusia meluncurkan serangannya ke Kiev. Rusia meluncurkan sebanyak lebih dari 40 drone dan rudal jelajah. Pihak berwenang Ukraina Ibu kota Rusia, Moskow, diserang sejumlah drone Ukraina pada Selasa 30 Mei dini hari. Saat kejadian, Presiden Rusia Vladimir Putin masih berada di Istana Kremlin. Kondisinya aman dan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, pihak Istana Kremlin mengatakan Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa, termasuk keamanan kepala negara yang bekerja di Kremlin. Ia menyebut serangan drone itu berasal dari Ukraina. Presiden Rusia saat ini tidak khusus kepada rakyat Rusia setelah serangan drone ke Moskwa. Sebagaimana diketahui, ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei. Serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung, Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung tinggi di atas cakrawala Moskwa. Di sisi lain, pihak Ukraina membantah keterlibatannya dalam serangan drone ke Moskwa. Ibu kota Rusia, Moskow, dilaporkan diserang drone pada Selasa 30 Mei dini hari. Warga mengaku sempat mendengar ledakan keras yang diikuti aroma bahan bakar.
Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters pada Selasa 30 Mei dilaporkan serangan drone tersebut diluncurkan Ukraina. Beruntung Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka telah berhasil menghancurkan ke-8 drone itu. Penduduk di Moskwa Barat Daya mengaku telah mendengar ledakan keras sekitar pukul 2 hingga 3 waktu setempat. Sejumlah warga sempat merekam drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung di atas cakrawala Moskwa. Terkait peristiwa ini, Istana Kremlin, Rusia, angkat bicara. Dijelaskan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah diberi pengarahan pagi-pagi tentang serangan drone ke Moskwa kali ini. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, menerangkan serangan drone tersebut berasal dari Ukraina. Untungnya, sistem pertahanan udara dan militer Rusia telah bekerja dengan baik, sehingga tidak ada ancaman bagi penduduk Moskwa. Juru bicara menerangkan saat kejadian Putin berada di Istana Kremlin. Sementara itu, Wali Kota Moskwa Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang terluka akibat serangan pada Selasa dini hari itu. Salah satunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain itu, Bandara Moskwa dipastikan tetap buka setelah terjadi serangan. Di sisi lain, seorang pembantu Presiden Ukraina membantah Ukraina terlibat langsung dalam serangan ke Moskwa. Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali mencekam. Serangan rentetan rudal Rusia terjadi pada siang hari Senin 29 Mei. Akibatnya warga ibu kota panik dan berlarian mencari perlindungan. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, serangan kali ini beda dari sebelumnya. Biasanya Rusia menembakkan rudal ke Kiev malam hari. Namun pada Senin kemarin rudal Rusia ditembakkan pada siang hari. Serangan tersebut membuat warga Kiev panik dan berlarian. Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebagaimana informasi sebelumnya, Kiev dihantam rentetan drone pada Sabtu 27 Mei malam. Angkatan Udara Ukraina menuturkan sebanyak 40 dari 54 drone yang menargetkan ibu kota Kiev telah dijatuhkan. Namun pada Minggu 28 Mei malam, warga Kiev kembali menghadapi ancaman dari langit. Dalam rentang waktu 18 jam, Rusia meluncurkan serangannya ke Kiev. Rusia meluncurkan sebanyak lebih dari 40 drone dan rudal jelajah. Pihak berwenang Ukraina menerangkan pertahanan udara lokal berhasil menangkis serangan rudal itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petinggi Rusia baru-baru ini memamerkan kehebatan dari peluncur roket Grad Multiple Launch Rocket System atau MLRS milik Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia bahkan mengunggah rekaman video detik-detik saat roket andalannya menghancurkan pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tim Grad MLRS dari Battle Group Center memberikan serangan roket yang akurat terhadap posisi Ukraina, di mana pasukan Moskow itu menyasar lokasi tenaga kerja dan peralatan lapis baja ringan tentara Kiev yang terkumpul di arah Krasny Liman. Rusia melancarkan serangan dengan sangat apik. Setelah mendapatkan koordinat target dari tim pengintai dan kemampuan, mereka maju ke lokasi peluncuran. Kemudian mereka membuat salvo roket 122 mm untuk melawan musuh beberapa menit setelahnya. Kementerian Pertahanan Rusia pun menyoroti upaya terkoordinasi yang baik oleh tim artileri dari distrik militer pusat Rusia. Selain itu, kemampuan manuver pasukan Rusia menyelamatkan personil dan peralatan dari potensi serangan balasan. Diketahui bahwa Grad adalah sistem peluncuran roket berganda 122 mm buatan Soviet dan Rusia. Senjata itu dirancang untuk menyerang unit infanteri dan infanteri mekanis musuh di area pengumpulan. Serangan itu dapat diluncurkan selama pawai dan dalam formasi tempur dan juga baterai artileri serta mortir, pasukan pertahanan udara, dan fasilitas pelagang. Grad MLRS dapat menyerang target pada jarak 40 km, mengoperasikan 40 tabung peluncuran, dan melakukan salvo penuh dalam waktu 20 detik.
Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly memberikan komentarnya terkait serangan yang diluncurkan pasukan Ukraina ke Moskow. Menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatannya. Padahal sebelumnya Rusia mengancam akan memberikan pukulan lebih besar ke Ukraina jika berani menyerang wilayahnya. James mulanya menghindari menjawab pertanyaan tentang keterlibatan Kiev dalam serangan UAV di Rusia. Namun menurutnya, Ukraina memiliki hak untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Tujuannya untuk merusak kemampuan Rusia dalam menyerang Ukraina. Menurut Menteri, serangan terhadap sasaran militer yang sah di luar Ukraina adalah bagian dari pertahanan diri. Namun ia tidak akan berspekulasi tentang sifat serangan itu. Sementara Amerika Serikat mengaku tak menyetujui serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia. Menurut Gedung Putih, pihaknya hanya membantu pengiriman senjata. Diketahui serangan yang diluncurkan Ukraina ke Moskow ini dilakukan pada Selasa 30 Mei 2023. 8 UAV tipe pesawat terlibat dalam serangan ini. 5 ditembak jatuh dari kompleks senjata anti pesawat di wilayah Moskow, 3 dihancurkan oleh peperangan elektronik. Kasus pidana telah dibuka di bawah pasal tentang serangan teroris. Pihak Rusia mencurigai Amerika Serikat telah menghasut Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov pun tak mempercayai pernyataan AS yang mengaku tidak mendukung serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Antonov berpendapat bahwa pernyataan Washington dalam menanggapi serangan pesawat tak berawak baru-baru ini di ibu kota Rusia terdengar seperti dorongan bagi teroris Ukraina. Pernyataan Antonov muncul setelah juru bicara Gedung Putih mengatakan pihaknya tak mendukung serangan di dalam Rusia. Tujuan serangan adalah untuk menabur ketakutan di antara orang Rusia dan merusak kepercayaan pada pihak berwenang. Diketahui drone pembawa bahan peledak menabrak bangunan tempat tinggal di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023 pagi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 8 UAV berpartisipasi dalam serangan itu. Namun semuanya dihancurkan oleh pertahanan udara. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan bahwa tidak ada korban tewas atau terluka buntut insiden ini. Sementara penasehat senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak membantah keterlibatan Kiev dalam serangan itu. Akan tetapi ia menyatakan bahwa serangan serupa akan dilakukan. Кроме того, артиллерийским огнем поражены гаубицы Д-20 и Д-30 в районе... Pesawat pasukan Rusia menyerang titik Brigade Pasukan Khusus ke-1 Ukraina. Pesawat pasukan Vladimir Putin ini membawa bom dan juga rudal pembasminya. Dikutip dari RIA Novosti, serangan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Pers Pasukan Rusia, Kolonel Sergei Sibinsky. Tak hanya menghancurkan Brigade Khusus ke-1 Ukraina, area personil persenjataan hingga peralatan militer dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan juga ke-92 juga telah dihancurkan. Selain itu, pasukan Rusia juga menembakkan artileri dari howitzer Akatsia dan juga MSTAS ke arah Kupiansk. Dari serangan tersebut, 2 awak mortir musuh di area permukiman Staritsa dan juga Visnevoye pun ikut hancur. Di daerah permukiman Lozavaya dan juga Zabatnaya, howitzer D-20 dan D-30 menghantam seluruh musuh. Tak hanya itu, militer Rusia juga menggagalkan 5 upaya untuk merotasi unit di posisi depan dengan berjalan kaki di zona pertahanan tentara gabungan ke-6. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan drone besar-besaran yang dilayangkan Ukraina ke wilayah Moskow. Menurutnya, upaya menakut-nakuti yang dilakukan hanya untuk memprovokasi Rusia. 8 drone menargetkan area sipil di Moskow pada Selasa 30 Mei dini hari. Namun, seluruh drone tersebut ditembak jatuh dan dialihkan dengan jammer elektronik khusus. Putin sendiri menegaskan serangan drone tersebut hanya bentuk terorisme yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Putin juga mengakui bahwa serangan drone itu sebagai balasan atas penyerangan markas intelijen militer Ukraina yang dilakukan beberapa waktu silam. Putin mengaku Ukraina mencoba memilih jalan intimidasi dengan menyerang warga sipil Rusia. Meski begitu, Putin menegaskan ibu kota di sekitar Moskow yang merupakan ibu kota tenaga nuklir sudah dilindungi sistem peringatan dini sehingga berbagai serangan balasan dari Ukraina tak akan bisa berhasil. Вон как раз, где наши окна, самое больше пришлось.
Angkatan bersenjata Ukraina menembaki kota Zebekino di wilayah Belgorod, Rusia Barat Daya. Pengepungan bahkan sempat dilakukan pasukan Ukraina terhadap warga sipil di sana. Dikutip dari TAAS, akibat serangan tersebut bangunan tempat tinggal banyak yang rusak, termasuk sejumlah kendaraan juga terbakar. Ada pula seorang wanita yang juga mengalami luka serius akibat pengepungan yang dilakukan tersebut. Sejak beberapa waktu terakhir, distrik Zebekino yang berbatasan dengan Ukraina memang menjadi serangan pusat yang dilancarkan oleh pasukan Kiev. Pada Senin 29 Mei, 155 proyektil mendarat di wilayah tersebut, termasuk 48 proyektil lain yang dilesatkan Ukraina di pusat administrasi distrik Zebekino. Kisah tragis terjadi pada anak-anak Kiev yang menjadi korban kejahatan perang antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya mereka dibohongi dan sengaja dibawa ke Rusia hanya untuk meraup keuntungan finansial. Adapun aksi tersebut dilakukan oleh seorang wanita asal Ukraina yang pro terhadap Rusia. Wanita tersebut adalah Yevgenia yang membisikkan kebohongan demi kebohongan, sementara anak perempuan yang menjadi korban salah satunya bernama Alina, usia 15 tahun yang dibawa ke Rusia. Yevgenia mengatakan kepada korban bahwa Alina dan keluarganya telah menerima bantuan makanan dari pemerintah Rusia, terlebih mereka tinggal di bawah pendudukan Rusia di provinsi Kherson, Ukraina. Sehingga saat pasukan Ukraina mendekat ke Kherson, Yevgenia justru membuat kebohongan terhadap anak-anak Ukraina. Yevgenia menakut-nakuti bahwa pasukan Ukraina akan menyakiti siapapun yang telah melakukan kontak dengan Rusia. Tak hanya itu, Yevgenia menyarankan agar anak-anak Ukraina melarikan diri ke Rusia dengan alasan keamanan. Sontak Alina dan beberapa gadis lainnya menyetujui lantaran ketakutan. Dengan membawa anak-anak Ukraina ke Rusia, Yevgenia mendapat imbalan dari Rusia yang mendapatkan uang hingga apartemen yang lebih baik dari layanan sosial di Rusia. Diketahui ribuan anak telah diculik dan dibawa ke Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Alina merupakan salah satu dari ratusan anak beruntung yang telah dikembalikan ke ibu kandungnya. Hal itu terjadi setelah para relawan membantu menyelamatkan mereka keluar dari Rusia. Menurut pemerintah Ukraina, 16.226 anak telah dideportase ke Rusia, adapun 10.513 diantaranya telah ditemukan dan lebih dari 300 anak telah kembali. Memasuki 1 tahun lebih invasi ke Ukraina, Rusia melakukan perubahan hingga inovasi dalam serangannya. Seperti kali ini, Rusia melakukan serangan langka dengan menghujani rudal di Kiev saat siang hari. Sementara selama ini, Rusia selalu menyerang Ukraina pada malam hari. Adapun serangan itu dilakukan pada Senin 29 Mei 2023, serangkaian ledakan terdengar di Kiev. Pasalnya Rusia menargetkan Kiev untuk kedua kalinya hanya dalam waktu 24 jam. Ledakan pertama terdengar sekira pukul 11:10 waktu setempat. Saat itu setidaknya terdengar 10 ledakan yang disusul dengan sirine bunyi peringatan. Selesai ledakan itu, pihak berwenang mengatakan pertahanan udara Ukraina telah menjatuhkan setiap rudal Rusia yang diluncurkan ke wilayah Kiev. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, yakni Valery Zaluzhny, yang menyebut 11 rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Administrasi Kota Kiev, yakni Sergei Popko, yang mengatakan Rusia menyerang saat pagi hari, di mana sebagian penduduk sedang bekerja dan berada di jalanan. Sehingga Sergei Popko mengklaim serangan kali ini Rusia menargetkan warga sipil. Sontak serangan tersebut membuat orang-orang berlarian dan berlindung. Bahkan dalam serangan ini anak-anak pun ikut menjadi korban. Moskow dihantam serangan drone untuk pertama kalinya sejak perang di Ukraina dimulai. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menuduh Ukraina memilih jalan untuk mencoba mengintimidasi Rusia hingga menyebut sebagai tanda aktivitas teroris. Namun Ukraina membantah terlibat dalam serangan drone tersebut.
Dilansir dari Tribun News, dikabarkan drone menghantam beberapa bangunan di Moskow pada Selasa 30 Mei 2023. Akibatnya orang-orang harus mengungsi dari rumah mereka. 2 orang dibawa ke rumah sakit setelah serangan itu. Menurut keterangan Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, tidak ada yang terluka parah dalam serangan tersebut. Di sisi lain dikabarkan di saat yang sama, Rusia melancarkan serangannya terhadap Kiev. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan di Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Selasa 30 Mei lalu bahwa pasukannya melakukan serangan terhadap pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Lebih lanjut dikabarkan serangan drone yang menargetkan Moskow tersebut mengungkap kelemahan mencolok dalam pertahanan udara Rusia. Sebagai informasi, dari serangan itu sedikit merusak 3 gedung apartemen. Karenanya Putin dan petinggi militer dikritik karena dianggap gagal melindungi jantung kekuasaan Kremlin. Menurut Kementerian Pertahanan, 5 dari 8 pesawat tak berawak yang ikut serta dalam serangan itu ditembak jatuh, sedangkan 3 lainnya macet dan terpaksa membelok keluar jalur. Perang yang terus membara antara Ukraina, Rusia dikabarkan kehilangan sekira 2.000 tank. Diketahui 1.239 tank telah dihancurkan, 106 tank rusak, 113 terbengkalai dan 544 direbut oleh pasukan Ukraina saat melakukan pertempuran. Tentunya tank yang rusak dan hancur itu menjadi sebuah kerugian bagi Moskow. Terkait kejadian tersebut, sejumlah ahli turut berpendapat, yakni dari serangan yang dijatuhkan berupa drone, rudal anti-tank, dan artileri Ukraina membuat tank Rusia rentan. Tentunya hal itu sangat berisiko tinggi untuk tank Rusia. Berdasarkan laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Rusia kehilangan 1.804